Oke, sekali lagi teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, jumpa lagi kita, Masya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat hidayah, akal sehat, sehingga kita semua kembali berjumpa di sini. Sesi yang sangat menarik teman-teman, dengan tema baru yang insya Allah akan menggugah saudara-saudara kita non-muslim yang menggunakan akal sehat di dalam mendengarkan dan mengikuti paparan-paparan kita terkait dua agama syiar, Islam dan Kristen. Kita buat temanya dulu ya. Noise ya, noise banget. Masih. Yang di YouTube gimana? Yang di YouTube noise. Saudara Bobby Kolaka yang di YouTube noise nggak? Saudara Nani Fitriana, Kliwon, Moi, Zekian, Bobby di YouTube noise, sedikit berangin. Gak ada lagi yang tercolok noise juga. Saya ada noise. 2, 3, nggak ada lagi yang tercolok teman-teman. Aman kan? Nggak ada lagi kan? Alhamdulillah. Cek, kresek, kok bisa? Kencang kali, kayak ada angin. Bentar ya. Masih aman dong, insya Allah aman. Amankan ya. Yang di YouTube kita pasang 2 monitor untuk YouTube. Soalnya kadang suaranya kresek tapi ini enggak dipantau. Cek 1, nah.
C masih. Beginilah nasibnya tanpa ada. Gus, aman. Suara desis. Jangan-jangan ada Pak Bom Bom nginap di HP saya ini. Masih ada angin. Angin, janganlah kau datang. Oke. Bismillah. Masih. Ogi bungko. Aman. Iya dong. Sehat alhamdulillah. Suara mendesis, kayaknya ada bom di HP deh. Nginap deh, nyelip masuk ke dalam. Gak ada kipas angin di sini. AC aja aku matikan. Masih berdesis. Ada bom, napasnya bom sampai ke sini. Kok bisa? Ehonya kencang ya? Oke, nggak ada habisnya ini kalau ini aja terus bisa sampai 2 tahun ini. Udah aman, mendesis, bergema. Apa yang terjadi ya? Cek 1 2. Tes mic ci tes mic cik tes. Aman dong. Tes. Aman kan? Aman. Oke aja. Pasrah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kencang banget noise-nya. Yang lain mengatakan aman. Yang lain mengatakan kenceng. Jangan-jangan aman kan ya? Mak gosip kok. Aman jelas. Yang di YouTube kenapa pelan-pelannya itu ini katanya kayak asmanya kambuh. Ayo minatip Pak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah, ini tema yang kemarin membuat Pak Bom Bom sampai-sampai dia ingin nikah dengan kucing peliharaan tetangga. Dikarenakan tema ini membuat beliau itu perutnya sakit gigi. Kita akan membahas apa hubungannya kitabnya orang Yahudi yang ini, kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak, nih ya, kitab Tanak yang menggunakan bahasa original teks, dengan Kristen
Ini penting untuk kita bahas supaya teman-teman kita yang awam di Kristen ini bisa memahami lebih jauh kedudukan agama mereka di antara agama Yahudi dan Islam. Siapa dan bagaimana agama Kristen ini? Kita lihat, mudah-mudahan ada dari cendekiawan atau orang-orang yang pintar dari kalangan Kristen yang bisa kemudian nggak ada angin, nggak ada jendela juga. Sampai di mana tadi? Yang awam ya, yang tidak ngerti dan tidak terlalu paham, maksudnya mereka hanya mendengarkan dan mengikuti ajaran orang tua, sampai mereka itu tidak mengerti kalau sebenarnya harus ada garis yang jelas antara ajaran para nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan ajaran Kristen hari ini. Maka kita angkat tema, apa kaitannya perjanjian lama yang mereka sebutkan yang sebenarnya adalah perjanjian baru, kitabnya Yahudi, dengan orang Kristen, hubungannya itu apa? Nah, ini perlu untuk kita bahas teman-teman sekalian. Tapi saya tidak bisa konsentrasi kalau ada netizenku yang kusayangi dan kucintai komplain terkait dengan noise. Kalau ini noise terus, nanti kita matikan aja live-nya. Enggak, bercanda. Masih ada yang di YouTube bersih kok. Kayaknya ada sarang laba-laba deh di telinganya Daeng Suandi ini. Daeng Suandi ada sarang laba-laba di kuping, tak mungkin Daeng berisakit bedek. Bercanda. Teman-teman di TikTok katakan aman. Dengar radio kayak dengar radio katanya di YouTube. Oh, tunggu ya, tunggu. Benar nggak? Yang di YouTube aman kan? Aman. Yang di YouTube. Nggak ada kipas angin di sini. Aman, alhamdulillah. Ada mesin desas-desis. Oke, lanjut kita ya, teman-teman sekalian. Gas bocor, Bang. Ya Allah, apa masalahnya? Aman, oke, baik. Jadi sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, walaqad ataina bani Israil kitaba wal hikmah. Dikatakan wal hukmah ketika Allah itu menjelaskan bagaimana Bani Israel diberikan sebuah kitab pengajaran oleh Allah. Allah menekankan kemudian pengajarannya bahwa wan nubuwah warazaqnahum minat thayyibah. Jadi Allah menjelaskan bahwasanya Allah mewahyukan sebuah pengajaran kepada Bani Israel dengan memberikan sebuah kitab yang disebut kitab Taurat. Begitu ya teman-teman sekalian. Sehingga Islam diajarkan kemudian bahwasanya kitab yang datang kepada Taurat ini dikhususkan kepada Bani Israel. Dalam Al-Quran surah As-Saff, wa isqala Musa ya Bani Israel
inni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa mengatakan bahwa aku diutus kepada Bani Israel. Sedangkan Bani Israel kemudian sering menyakiti Nabi Musa alaihissalam. Wa qad ta'lamuna anni, padahal engkau mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini Rasulullahi ilaikum, adalah Rasul kepada kalian. Jadi Nabi Musa, Nabi Ishak, Yakub yang disebut Israel, kemudian Daud, Salomo, Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk memahami bahwa kepada mereka diberikan aturan-aturan dalam hidup beragama berupa Torah. Nah, ini jelas. Maka orang Kristen harus memberikan penjelasan yang akurat kepada kita umat Islam yang menjadi sasaran kristenisasi mereka. Mereka harus menjelaskan nih, hubungan antara kitabnya Yahudi dengan Kristen itu di mana? Begitu Pak Andi Mus. Kita ajak naik teman-teman dari non-muslim untuk memberikan pencerahan kepada kita. Apa hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan agama Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan, saya tuh benar-benar kagum sama Bang Suma. Dari tahun ke tahun saya sering mendengarkan Bang Suma di YouTube atau di TikTok, dan dulu juga di Facebook. Saya benar-benar kagum banget sama Bang Suma. Di Facebook saya juga fan banget sama Bang Suma. Masya Allah. Muslim Bang, Muslim. Iya, saya dari Madura, Bang Suma. Maduraku saya idaman. pengen ketemu sama Bang Suma, gimana ya caranya ya? Tapi jauh Masya gitu Allah. posisinya. Iya. Saya cuma ingin menyampaikan itu aja Bang Suma. Saya tuh benar-benar siang malam itu hanya Bang Suma yang saya dengerin sambil kerja, mau tidur pun juga. Iya, bener, saya serius. Mengganggu aktivitas berarti Abang? Enggak, karena saya kerja cuma sate sambil nusuk-nusuk gitu aja gitu, sambil Allahu dengerin gitu Akbar. biar. Masya Allah. Ya udah Bang Suma, terima kasih banyak ya. Baik. Saya ingin menyampaikan rasa kekaguman saya ini Bang Suma. Ya, makasih banyak ya sahabat, udah izin saya naik. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses usahanya ya. Kita naikkan yang oten ya teman-teman. Silakan yang oten minta permintaan. Nah ini ada oten. Istrinya Bang Roma. Ani dari sekte mana Ani? Katolik, Dari Makassar, Protestan? Bang. Oh dari Makassar. Islam. Iya. Islam, Bang. Oh, Kenapa Islam. aku dinaikkan, Bang? Permintaan kita Doain di ya. Aku juga ini, Bang. Aku Iya. dibawa aja, Bang. Oke, makasih saudariku. Kesananya aja, Bang. Aku Iya. senang aja. Iya, Bang. Makasih. Iya, aku dekat Assalamualaikum. UIN, Bang. Waalaikumsalam, Bang. Oh iya, datang Ki Palek di tempatku di Bolangi. Di mana, Bang? Di wisata Rumah Hobbit. Bolangi. Timbusan. Iya, kan, Bang. Sampingnya Cimori. Iya, makasih. Mari Ki Di. Iya, Bang, ya. Aku dibawa aja ya. Iya, Kesananya aja makasih. sama Abang. Makasih. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Makasih. Selamat pagi. Cinta. Selamat pagi. Ini resmi. Cinta. Mati mija. Balas si anak-anak pagi-pagi sarapan. Kok di YouTube pada komplain ya?
monggo ya, Bu Rasmi. Bu Rasmi bisa kasih pencerahan kepada kami. Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Di mana titik ketemunya itu di mana? Antara kitab Yahudi ini yang seruannya seluruhnya kepada Bani Yakub, Bani Yehuda, kok bisa ada di agama Kristen? Itu gimana ceritanya? Oke, Silakan. biar ini ya aku jawab sesuai yang aku tahu ya. Oke, jadi Allah berjanji kepada Abraham akan menyertai Abraham, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan janji itu ditepati oleh Allah dengan lahirnya Yesus Kristus, yaitu Yesus adalah Allah yang menjadi manusia ataupun firman yang Mati nih hidup, dia. gitu ya. Jadi itu hubungan kami orang Kristen ke orang Israel, itu hubungannya melalui dari Tuhan Yesus, gitu, dari Yesus. Yesus yang menjadi anak Yusuf dan Maria itu bangsa Israel. Jadi itu yang menjadi penghubung antara Israel dengan Kristen. Yesus sendiri yang menghubungkan kami. Begitu dia, Bang Juma. Iya, tapi Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dan di dalam kitabnya, di dalam kitab ini tidak ada dikatakan bahwa kitab Tanak itu diwahyukan untuk bangsa lain. Ini semata-mata untuk Bani Israel toh, dan Bani Yehuda. Tidak ada untuk orang Roma. Kristen pertama itu di luar Yahudi, Roma. Tak ada di dalam kitab ini untuk Roma, untuk kerajaan Romawi, nggak ada. Nggak ada ini. Nah, ini yang menjadi masalah besar yang harus dijelaskan oleh orang-orang Kristen. Kok bisa ada kitabnya orang Yahudi di agama Kristen? Ini hubungannya apa kok tiba-tiba ada di situ? Oke, biar ini ya aku jawab sesuai yang aku tahu ya. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari Israel, itu diutus sebagai untuk menyelamatkan manusia berdosa, hilang dari orang Israel, hilang dari bangsa Israel, itu artinya orang-orang berdosa. Ya, karena orang Israel itu bangsa pilihan gitu. Jadi kalau yang hilang dari Israel itu artinya orang berdosa. Gitu. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia. Gitu. Itu diselamatkan dengan menanggung hukuman manusia di tiang salib. Jadi Yesus mengatakan, beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Di situ Yesus sudah selesai melakukan penyelamatan. Dia sudah selesai, sebagai utusan dia sudah selesai gitu. Karena Yesus mengatakan beritakan Injil ke seluruh dunia itu setelah bangkit dari kematian, ataupun sudah dia dalam wujud kealahan gitu. Dia sudah kemanusiaannya sudah mati di kayu salib, dan yang mengatakan beritakan Injil ke seluruh dunia itu dia sudah dalam wujud Allah. Begitu. Iya, kan di situ dikatakan beritakanlah Injil, bukan beritakan kitab Tanak. Itu pun Injil yang mana yang Yesus perintahkan untuk diberitakan? Bukan kitab Taurat yang diperintahkan untuk diberitakan, tapi Injil. Injil yang mana dulu? Tapi bukan itu bahasan kita. Yang kita bahas itu adalah hubungan Kristen dengan kitabnya orang Yahudi itu apa? Kalau dikatakan bahwasanya Yesus itu keturunan daripada Yehuda, ya. Tapi hubungan kitabnya apa? Bukankah kitab Taurat itu sendiri adalah kutuk bagi Paulus? Maka dia harus kemudian dibatalkan. Jadi untuk apa juga bawa-bawa kitabnya Yahudi? Paulus mengatakan, jika kamu mengharapkan kebenaran di dalam Taurat, kata Paulus, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Maka sia-sialah kematian Kristus. Jadi untuk apa dibawa-bawa kitabnya Yahudi ini? Kalau cuma mengklaim bahwasanya Yesus ini, Yesus itu, iya, itu dalam pemahaman kitab saudara. Tapi yang kita sedang bahas ini, kitabnya orang Yahudi itu hubungannya dengan Kristen apa? Contoh, jangan engkau makan babi. Hubungannya dengan Kristen apa?
peliharalah sabat. Hubungannya dengan Kristen apa? Nggak ada, Bu Rasmi. Jadi penjelasan Bu Rasmi itu tidak mengena. Harus ada dari pihak Kristen yang menjelaskan secara transparansi. Ini loh hubungannya antara Islam, antara Taurat, antara kitabnya Yahudi dengan orang-orang Kristen. Letak hubungannya dikatakan di dalam kitab Keluaran, bla 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 bla. Ada enggak? Kan tidak pernah kita temukan itu. Saya aja sudah bolak-balik buku catatan-catatan saya nih. Saya bolak-balik di mana ada hubungannya nih. Saya temukan di mana hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen. Tidak ada. Kitab Keluaran, kitab Kejadian, Imamat, Bilangan, hubungannya dengan Kristen apa? Coba diurai lagi Bu Bu Rasmi. Mana tahu ada jawaban yang bisa masuk akal. Silakan. Oke. Yesus adalah firman yang hidup, lahir menjadi manusia. Gitu. Jadi Yesus mengatakan beritakanlah Injil, itu dia sudah dalam wujud Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia. Jadi itu wewenang dari Allah itu sendiri untuk mengatakan beritakanlah Injil ke seluruh dunia. Itu yang Kristen imani gitu ya. Jadi dari Yesus sendiri penghubungnya, karena Yesus adalah Allah Sang Pencipta. Begitu dia, Bang Juma. Ya, Yesus itu adalah Sang Pencipta. Yang saya tanya hubungannya apa? Apa hubungannya kitab Yahudi dengan Kristen? Sampai-sampai kalau ditanya, apa itu penyaliban? Kenapa Yesus salib? Karena tertulis di Yesaya. Hubungannya apa? Kitab Yesaya dengan Kristen itu hubungannya apa? Kok entah kemana-mana perginya mereka kemudian mengambil kitabnya orang Yahudi yang sama sekali tidak ada hubungannya antara firman Tuhan yang datang kepada nabi-nabi besar dan nabi-nabi kecil yang ada di Bani Israel dengan Kristen, dengan gereja, dengan ibadah minggu, dengan Natalan, dengan penyaliban. Tidak ada hubungannya. Kristen ini apapun sektenya, Protestan, Katolik, Advent, Saksi Yehova, Pantekosta, hubungannya dengan kitabnya orang Yahudi apa? Di mana itu tertulis? Hubungan Kristen dengan kitab tersebut itu di mana tertulisnya? Ada enggak? Kalau cuma Yesus sebagai jembatan, tunggu dulu. Yesus itu ada dua. Kalau Yesus yang asli, dia hanya mengajarkan dirinya hanya untuk Bani Israel. Dan dia hanya utusan. Utusan kepada Bani Israel. Gak ada hubungannya dengan Kristen. Yang berhubungan dengan Kristen itu adalah makhluk roh yang datang kepada Paulus di padang gurun, yang ngaku-ngaku memakai nama Yesus. Akulah Kristus yang kuaniaya. Nah, itu hubungannya dengan Kristen di situ. Tapi kitabnya Yahudi ini apa hubungannya dengan Kristen? Di mana benang merahnya itu, Cak Ayu? Ajarkan kami. Silakan. Ini bolak-balik saya catatan saya mana yang pernah membahas mengenai kitabnya orang Yahudi untuk Kristen itu di mana? Aku nggak temukan nih. Sudah hampir satu buku nih saya bolak-balik. Coba Bu Rasmi kasih pencerahan ke kami, silakan. Kitab Taurat itu adalah ada di sana sejarah mulai dari penciptaan langit dan bumi dan manusia, Adam dan Hawa, di mana semua umat manusia berasal adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi karena sejarah manusia itu, sejarah dari penciptaan langit dan bumi itu, karena kita adalah penghuni bumi, maka itu masih ada sekarang perjanjian lama, belum ditiadakan sampai sekarang gitu. Karena memang ada hubungan, karena kita sama-sama manusia ya, Adam dan Hawa manusia, kita keturunannya, kita keturunan Adam dan Hawa. Jadi kalau saat ini kita memakai perjanjian baru dan perjanjian lama belum ditiadakan, karena kita itu ada hubungan, kita hubungan Adam dan Hawa gitu ya. Terus itu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dan di bawah kutuk Adam dan Hawa itulah yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Karena kutuk itu juga diwariskan kepada keturunannya, kepada kita semua manusia.
Jadi untuk itulah Yesus datang ke Allah, datang ke dunia untuk menebus kutuk kitab Taurat atau kutuk di mana Hawa dan Adam melakukan pelanggaran kepada perintah Allah, jangan memakan buah di tengah-tengah taman. Jika kau makan nanti engkau akan mati. Jadi Bu dan Bu ternyata Rasmi, mohon maaf Bu Rasmi, itu nggak ada hubungannya. Itu kisah yang diceritakan di kitabnya Yahudi, nggak ada hubungannya dengan Kristen. Kita sapa dulu tamu kita, Saudara Babe dari sekte mana? Katolik, Protestan, Bang? Halo? Halo Bang. Ya, Katolik, Protestan. Waalaikumsalam. Nah, cuma mau ngikut aja Bang, support aja Bang. Turunin aja Bang. Oke, makasih saudaraku. Oh, Masya Allah. Ya. Makasih ya. Oke. Silakan Bu Rasmi. Ya, makasih. Kita dibawa ya Bangku ya. Siap. Salam kenal Bang Babe. Jadi Bu Rasmi harus menjelaskan ke kami, bukan berkhotbah. Kalau yang kayak gitu-gitu mah orang semua juga bisa. Ada manusia pertama ini, semua juga paham itu. Yang kita bahas ini hubungan. Hubungannya kok Kristen pandai-pandaian menggunakan kitabnya Yahudi. Hubungannya apa? Kami umat Islam ini sudah cerdas menilai. Belajar saban hari, kami tidak menemukan adanya benang merah antara kitabnya Yahudi dengan agama orang Roma. Kristen pertama itu Katolik, orang Roma, penganut ajaran paganisme. Kemudian tiba-tiba mereka ada di tengah-tengah mereka terjemahan kitab Tanak yang sudah jauh dari kitab Tanak itu sendiri. Sampai-sampai orang Yahudi tidak merasa kalau perjanjian lama milik Kristen itu adalah terjemahan kitab mereka karena sudah tidak relevan. Nah, ini penting untuk kemudian Ibu Rasmi memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kami umat Islam ini yang selalu menjadi sasaran pemurtadan. Kalau mau memurtadkan, orang Kristen harus membekali diri dengan mengatakan bahwa Kristen adalah pelanjut daripada ajaran nabi-nabi Yahudi. Kalau begitu mana buktikan? Jangan datang menjual Kristus, tapi ternyata tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Bani Israel dalam hal konsep agama dengan ajaran Kristen. Ini penting supaya kami yang menjadi sasaran pemurtadan ini bisa menerima agama Kristen itu, bahwa Kristen ini memang adalah ajaran nabi-nabi. Ternyata Nabi Musa mengajarkan Kristen. Nabi Abraham memang menitipkan ke keturunannya ajaran Kristen. Nabi Daud ajaran Kristen. Nabi Salomo ajaran Kristen. Nabi Musa ajaran Kristen. Yesus ajaran Kristen. Tapi faktanya Kristen aja tidak mengenal Kristen. Sekarang di Indonesia ini Kristen muncul, wah, macam paling benar aja. Bawa kitab, di situ ada kitabnya Yahudi di dalam terjemahannya. Macam mereka ini rabi-rabi saja. Macam mereka ini lulusan sekolah dari yang ditasbihkan kemudian di Yerusalem. Tapi faktanya ketika kita tanya apa hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen, selepel pendeta aja mencret. Karena memang gak ada hubungannya. Apa yang dia mau jawab kira-kira? Oh, di dalam kitab Ulangan. Apa di dalam Ulangan apa? Ada memerintahkan di dalam Ulangan makan babi. Ada di dalam Keluaran memerintahkan jangan bersunat. Ada di dalam kitabnya Daniel untuk ibadah minggu. Ada di dalam kitabnya kemudian Yeremia untuk ke gereja. Ada? Enggak ada, Cahayu. Jadi Kristen ini apa? Mereka mengatakan bukan agama. Lalu apa kalau bukan agama? Apa kalau bukan agama? Kumpulan ibu-ibu arisan. Apa? Nah, ini penting. Anak-anak Indonesia harus paham, harus cerdas ini. Kristen ini apa dan dari mana? Apa hubungannya kemudian orang punya kitab dengan Kristen, kumpulan orang-orang yang tidak bersunat ini? Seibarat Kristen ini orang yang mengambil Al-Quran dalam bentuk terjemahan
Lalu terjemahannya mereka pakai untuk dirikan agama baru. Terjemahan Al-Quran kalian ambil, lalu kalian bikin agama baru. Allah kalian katakan menjadi manusialah, dan seterusnya. Kalian bikin sendiri konsep yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang asli. Itulah yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Maka penting siapapun Anda dari Kristen, jawab kami, jelaskan kepada kami. Ketika Anda diperintahkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tunggu dulu. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi pengikutku. Tunggu dulu. Langkai dulu kami. Apa alasannya kalian membawa-bawa kitabnya Yahudi? Di mana legalitasnya? Siapa yang memvalidasi? Ada? Gak ada. Lalu, apa yang kalian jual ini? Apa yang kalian jual? Nyembah Kristus, nyembah Kristus. Ajaran dari mana itu? Nyembah Kristus. Jadi ini penting. Orang Kristen di Indonesia ini harus melek. Matanya harus terbuka. Oh, apa memang gak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi? Apa memang gak ada hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Enggak ada. Kalau ada silakan naik ke sini. Bantu Rasmi. Rasmi sudah mulai tidur itu. Begitu saudara, begitu saudara Rasmi. Silakan kasih pengertian ke kami. Apa hubungannya? Jangan lari ke kitab Kejadian. Adam punya dosa. Apanya itu? Silakan. Oke, hubungannya tetap yang aku katakan tadi, kami menyembah Tuhan yang sama, firman yang hidup. Ya, firman yang hidup. Buka di Yohanes 1. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak suatu pun yang telah jadi, yang telah dijadikan. Jadi ini firman yang hidup, inilah yang kami tuhankan. Orang Israel dan orang Kristen sama-sama menuhankan firman yang hidup. Begitu dia. Jadi kalau kitab Taurat itu karena kami adalah keturunan Adam dan Hawa, itu jelas masih berhubungan. Siapapun manusianya pasti keturunan Adam dan Hawa. Ya, kami jelas ada hubungan ke kitab Taurat. Ya, itu karena kami keturunan Adam dan Hawa. Pencipta kami, pencipta saya, orang Kristen semua, dan Adam dan Hawa penciptanya adalah firman yang hidup bersama-sama dengan Allah. Itu hubungan kami. Iya, kalau seperti itu klaimnya, itu klaim babi buta. Sama seperti Anda mengatakan Amerika itu milik saya. Karena Amerika itu milik anak keturunan Adam, maka itu juga milik saya. Anda mengklaim hak orang, itu memalukan. Hukum Taurat itu hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Tidak boleh diganggu gugat. Aku Tuhan akan memasukkan perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak mana ada tertulis? Ngadi-ngadi Ibu Rasmi ini. Coba Bu Rasmi telepon pendetanya sekarang. Di sini Bang Suma minta dicerahkan. Orang Islam di Indonesia minta pertanggungjawaban kepada Kristen. Kalian datang ke Indonesia ingin memurtadkan, ingin mengkristenkan kami kan? Sesuai dengan amanat agung di dalam Matius 28 nomor 19 kan. Sebelum itu terjadi, langkai dulu kami. Langkai dulu para apologet Islam ini. Untuk menjelaskan bahwa kalian itu adalah pengikut daripada nabi-nabi Bani Israel. Buktikan dengan dalil Bible-nya orang Yahudi. Ada enggak? Wahai Yesus, ya paman, ajarkanlah kepada seluruh manusia untuk memahami hukum Taurat. Enggak ada itu. Kalau Anda membaca Ulangan 6, wahai Musa, sampaikan kepada mereka Bani Israel, agar mereka mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya Bani Israel.
untuk meneguhkan hukum-hukumku pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, dan dimanapun mereka. Tuliskan di pintu-pintu rumah mereka. Kepada Bani Israel. Lah hubungannya dengan Kristen pemakan babi ini apa? Apa hubungannya? Ini penting. Jadi kalau pendeta saya lihat itu di kota Manado, sudah ada di pasar masuk pakai sound system, pakai mic besar-besar. Datanglah kepada Yesus. Tunggu dulu bro. Di pasar-pasar jualan Tuhan bule. Aku ini adalah sudah di penjara. Istriku adalah mantan PSK, telah menerima ini dan itu. Infokan dulu ke kita, kalian ini siapa? Dari mana? Utusan siapa? Kamu komunitas dari mana? Dari ke-12 suku Bani Israel, kalian itu dari suku yang mana? Kalian bawa kitab mana? Oh, kami bawa kitabnya Nabi Musa, kami bawa kitabnya Nabi Daniel, kami bawa Yosua punya kitab, Saul punya kitab, Henok punya kitab. Ini loh. Nah, ditanya sama Bang Suma, ini buku-buku ini hubungannya dengan Kristen apa? Oh, kami ini keturunan Adam. Iya. Yang bilang ente keturunan biawak siapa? Hah? Ini penting. Apa hubungannya coba? Kalau di kami, kami tidak mengatakan Taurat itu untuk kami. Enggak, Taurat memang untuk Bani Israel. Injil memang hanya untuk Bani Israel. Kami bukan mengaku-ngaku mengklaim nyamar-nyamar jadi domba, padahal serigala. Kalian itu orangnya yang nyamar-nyamar. Oleh karena itu wajib hukumnya orang Kristen mempertanggungjawabkan pengajaran Kristen itu kepada anak bangsa. Bahwa Kristen ini memang punya hak tervalidasi, punya legitimasi dari Yahudi, dari kitab-kitab Yahudi, dari nabi-nabi Yahudi, untuk mengajarkan agama Kristen kepada seluruh bangsa. Mana buktinya? Bu Rasmi, sudah ada hampir 30 menit di sini. Nggak ada. Mencerit botol. Apa legalitasnya? Mana? Hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen itu apa? Sampai dikawinkan pula tuh. Antara kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen digabung menjadi satu. Pandainya ular ini. Digabung. Perjanjian lama katanya. Ini perjanjian digabung jadi satu. Seakan-akan mereka pemilik kitab. No. Orang Islam sekarang sudah cerdas. Jadi misionaris, kalau bisa jangan lagi di Indonesia menyiarkan agama kalian itu. Nggak akan laku. Karena saya akan mengupas bersama tim saya siapa Kristen ini. Hah? Kalian mencoba menggunakan istilah Al-Quran. Nanti tuh ujung-ujungnya kamu gabungkan lagi Al-Quran, terjemahan Al-Quran paling bawah. Perjanjian baru di tengah. Yang di atas perjanjian lama. Itulah yang dikatakan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yukassirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang kafir. Mereka membantu setan untuk menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Apa hubungannya coba? Coba kita suruh lagi. Ini untuk kesekian kalinya. Silakan Ibu Rasmi buktikan kalau ada hubungannya secara akurat. Hubungan kitabnya Yahudi dengan agama orang Roma. Vatikan. Silakan. Dengan Roma atau dengan Israel ini? Orang Israel kan punya kitab. Apa hubungannya dengan Vatikan Roma, dengan kitabnya Yahudi? Karena Kristen pertama kali itu Roma Katolik. Mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Apa legalitasnya? Apa hubungannya? Secara politika, secara ekonomika, secara keturunan kah? Apakah? Apa? Nah. Bisu, no comment.
Tripping saja kalau gitu. Buka, itu tadi saya katakan hubungannya ya dari Yesus, dari Tuhan Yesus itu sendiri. Enggak. Itu hubungannya. Yesus mengatakan Tidak ada lain dari itu. Hubungannya dari Tuhan Yesus sendiri. enggak ada. Berarti sudah selesai, tamat berarti. Kalau dari Yesus, karena Yesus tidak mengajarkan Taurat kepada Roma Yunani. Yesus ketika ada di bumi, Yesus konsentrasi kepada Bani Israel. Ada seorang wanita Samaria datang kepadanya di Matius 15. Minta tolong. Tetapi apa kedudukan tertinggi yang diberikan oleh Yesus kepada wanita Samaria tersebut? Guguk anjing, kata Yesus. Ada. Ini finalnya nih. Untuk nyebrang antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, ada sungai. Ada sungai yang memisahkan, ada jurang. Harus ada jembatan nyebrang supaya ada hubungannya. Nah, kita cari jembatannya siapa? Kita naikkan ya bantuan untuk saudara Rasmi. Kasihan saya lihat. Sudah mulai Oke, bentar, Bang Juma, itu aku mau nyangga yang Anda katakan tadi tentang perempuan Kanaan. Ya, dan Yesus mengatakan perempuan Kanaan itu ada guk-guk. Coba dulu baca lanjutannya. Ya, apa kata perempuan Kanaan itu? Kelanjutan Betul. dari ayat itu, gitu. Ya, kelanjutan dari ayat itu, Yesus mengabulkan permintaan dari perempuan Kanaan karena perempuan Kanaan itu menyembah Yesus. Itu jadi ada kita buka ayatnya, Silakan. Kita buka ayatnya dulu. Silakan. Kata proskoneo itu merendahkan diri dengan lutut menyangkut sampai ke lantai. Artinya dia bersujud memohon, menghormat kepada Yesus. Apa kata wanita itu, Bu Rasmi? Benar Tuan. Tetapi bukankah anjing atau diakui, bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes, betul. Gitu, betul. Tepuk tangan, kata Yesus. Betul ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi domba atau jadi asu? Jadi asu. Kejam itu, Bu, kejam. Jadi silakan bikin jembatannya di mana? Antara Kristen dengan Yahudi, penghubungnya itu di mana? Sudahlah ada. Tadi kan silakan. Jadi kan kita tadi sudah baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Benar. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Gitu. Jadi kenapa Bang Juma sakit hati jika perempuan Kanaan ini mengatakan tetapi anjing itu memakan remah-remah dari meja tuannya. Kenapa Bang Juma sakit hati dengan perkataan kami sendiri orang Kristen melakukan hal yang sedemikian rupa? Nah, sekarang wanita itu mengakui nggak kalau dia anjing? Kami juga mengakui lebih-lebih dari anjing kami, asalkan kami dinaikkan ke surga. Ya, udah selesai begitu berarti. ya. Berarti tidak mungkin anjing satu kawanan dengan domba. Makasih Brasmi. Kita naikkan yang menguasai materi. Jadi saudara kita ini sudah mengakui kalau dia adalah anjing. Yang penting dia ke surga. Tolong ya naik yang non muslim ya teman-teman. Untuk menemani teman kita Bu Rasmi yang sudah mengaku anjing. Berat memang berat.
Dulu Kristen itu bagus, belum ada Bang Suma dan teman-teman. Wah, mantap kali mereka mengajarkan. Oh, kasih dalam nama. Dulu itu zaman bahla, sekarang nggak bisa. Halo, saudara anak Medan. Ya. Ya, saudara anak Medan. Apakah sepakat dengan Bu Rasmi yang mengatakan Kristen itu selevel bahkan lebih rendah dari anjing? Kok bisa? Ya, karena Yesus mengatakan orang Kanaan, wanita Samaria ini dengan gelar anjing, dan wanita itu juga mengiyakan, mereka jabat tangan setuju. Siapa yang setuju? Yesus dengan wanita yang anaknya ingin disembuhkan di Matius 15. Itu kan iman ibu itu yang menyelamatkan anaknya, Dinda. Kok jadi Betul. Dan rela disebut anjing demi untuk kesembuhan anaknya, betul? Betul. Berarti dia menerima ketika Yesus mengatakan dia anjing. Ya, karena dia menyatakan dengan iman supaya Oke, maka keanjingannya dia di-ACC oleh Yesus, betul? bukan masalah itunya, Bang Juma. Mulai Makanya, ini belum cuci muka kayaknya ini. Itu Bang Juma, itu berbeda arti keanjingan dengan anjing yang memakan dari meja tuannya. Anjing yang memakan dari meja tuannya itu artinya anjing yang setia. Itu anjing yang setia. Dengar Ibu. Wanita itu tidak datang untuk diajari Injil. Wanita itu tidak datang minta petunjuk untuk mendapatkan hidup kekal, enggak. Dia datang minta anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada asu. Wanita itu menolak enggak dibilang asu? Enggak. Benar Tuan. Di situ kata kurios. Jadi Tuan, bukan Tuhan. Bukan Bang Juma. Karena Sabar. dia menguji iman ibu itu. Iya. Dan Yesus mengaminkan, bukan? Imannya gitu loh. Besar imannya karena percaya kepada uraian Yesus bahwa Yesus diutus hanya untuk domba, bukan untuk asu. Iman ibu itu yes, tidak seperti Paulus. Yesus untuk Bani Israel, tapi dijual kepada Roma bahwa Yesus juga untuk untuk kalian. No. Makanya Yesus mengatakan imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Betul. Apa yang diinginkan ibu itu? Apa yang diinginkan ibu itu? Kesembuhan anaknya. Sembuh nggak? Sembuh. Selesai perkara. Jadi pengikut nggak? Jadi pengikut nggak wanita itu? Pengikut siapa? Yesus. Ya jelas. Mana dalilnya jadi pengikut? Mana Di situ dalilnya? sudah dicatat menyembah. Baca. Perempuan itu mendekat. Ya, perempuan itu mendekat Bukan dan menyembah seperti kalian. Bukan menyembah seperti kalian. Tidak. Puskone itu artinya menghormat. Itu nggak paham sial kita. Menghormat. Dinda. Wanita itu menghormat. Paham sial kita. Jangan. Sekarang begini. Sekarang begini. Apakah Yesus mengiyakan wanita itu sebagai anjing? Itu katanya begitu untuk Itu katanya begitu. Itu katanya begitu. Iya, Begitu. Nah, inilah kalian. Kenapa seperti itu? karena Membantah dalil. Dinda nggak nyampe. Kalian bantah Masalah bahasa dalil kita sendiri. Kalian bantah dalil Anda sendiri. Yang disebut domba Ya, itu hanya Bani Israel. Masalahnya ilmu Yeremia 50 nomor 17 yang disebut Oke, domba itu hanya Bani Yakub. Sekarang Bang Juma aku tanya dulu. Ya. Seberapa besar jauh perbedaan antara anjing yang memakan remah-remah dari meja tuannya dengan memikul salib? Seberapa jauh perbedaannya? Orang yang mikul salib itu orang yang dikutuk Elohim. Gak ada hubungannya. Itu ajaran kalian itu. Ajaran Quranion. Ajaran Abu Dasorah. Tidak ada orang Yahudi mengajarkan. Nabi mana yang mengajarkan pikul salib? Nabi mana? Itu hanya ada di Roma, Vatikan.
Oke, Makanya- gini, Hmm. aku artikan dulu memikul salib ya Bang Juma. Apalagi ini? Terkadang memikul salib ini bukan Bu, dalam persepsi Yesus disalib definisikan ya. dulu Ini salib. ya bentar. Ini dalam artian kami umat Kristen dalam memikul salib ya. Terkadang kita manusia ini memikul salib di dunia ini, memikul penderitaan kita di dunia ini, terkadang melebihi dari anjing yang memakan remah-remah. Oh, dari bagus. meja Itu tuannya. tengoklah, Ya. tengoklah. 2 kali diakui, tengoklah 2 kali diakui. Lebih hina dari anjing katanya. Udah ya. Sekarang kita kembali kepada tema. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Kristen? Hubungannya itu di mana? Apa kaitannya? Kitab Tanakh, PL itu terjemahan kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Apa hubungannya coba? Hubungannya antara agama Kristen dengan kitabnya orang Yahudi itu apa? Perjanjian lama itu dikatakan sebelum Yesus datang ke dunia. Ya, apa hubungannya kitab itu Sesudah dengan Yesus Kristen? datang ke dunia? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Kristen? Apa hubungannya? Yang tema itu apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Ya, Perjanjian lama itu sebelum Yesus datang ke dunia. Perjanjian baru sesudah Yesus datang ke dunia. nah saya tidak bertanya apa itu PL, kapan turunnya, kapan diwahyukan. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apa hubungannya antara itu Kristen? hubungannya. Apa? Hubungannya apa? Nah itu. Perjanjian lama, perjanjian baru itu berkaitan karena menceritakan tentang Yesus. Hubungannya. Ulangan 33 nomor 4. Hukumku yang datang kepada Musa adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan berapa tadi Dinda? 334. Nah inilah susahnya kalau 33 cuma mengklaim ayat 4. kitabnya orang. Itu saya heran, kamu kok pandai-pandai pula mengartikan isi Alkitab gitu loh. Menangis Kristen se-Indonesia ku buat. Menangis. Tidak akan ada yang pernah bisa menjawab saya. Ulangan Akan berapa? pernah. 33. Ulangan 33 nomor 4. Pendeta Bangkokan yang 2 jam lagi mau meninggal pun tak akan pernah bisa membantah saya. Nggak Ini bisa apa, kemudian Dinda? membuktikan. Musa telah Coba. memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Haikub. Maksudnya Nah, gimana? milik siapa? Hukum Taurat milik siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kepada kita manusia. Nenek lu kiper. Inilah sibilisis. Serigala. Inilah kamu, ini nggak ngerti Inilah Alkitab, serigala. bahasa Alkitab. Serigala. Baca. Milik kita terus. Aduh Dinda. Milik kita terus. Baca lagi 2 kata terakhirnya. Milik Yang kita. mana? Coba baca. Ini Kamu hafal. pura-pura bingung. Serigala. Kristen itu serigala. Coba baca kalau kamu hafal. Kamu yang baca. Mana? Kamu Ketawa pahit teman-teman. Ketawa pahit. Oh, mencari Google. Ketawa pahit. Oke, saya Saudara-saudaraku baca. Kristen, tengoklah ini. Nah, Tenang, saya baca. Baca. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Terus Jemaat Yakub. Apa itu Jemaat Yakub? Umatnya Nabi Yakub, kaumnya. Bani Yakub. Kalian Bani Yakub. kami sudah dipersatukan menjadi bangsa. Enggak ada ancur minan. Enggak bisa teman-teman. Kamu Enggak paham bisa. Tidak bisa. Kamu nggak Tidak paham bisa. Kita Nggak masalahnya ada paham-paham. Bibelnya, kitabnya orang kok mengatakan suatu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalian jemaat siapa? Jemaat Paulus. Kalian itu jemaat. apa hubungannya perjanjian lama perjanjian baru ini kok jadi Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Nah, terus apa hubungannya dengan ini Ulangan 33 ayat 4 ini apa hubungannya? Kitabnya orang Yahudi itu milik kepunyaan Yakub, keturunan Yakub, Ben Yakub, jemaat Yakub. Itu hukum Taurat bukan kitab, hukum Taurat. Hukum yang datang kepada Musa. Bentar, saya bacakan. Hukum yang datang kepada Musa. 33 ayat 4 Musa telah memberitakan hukum Taurat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Bukan Taurat kitab. kan?
Tadi Dinda bilang kita. Kalau hukum Taurat itu berarti kitab Taurat, Cak Ayu. Beda Cak Ayu, hukum Taurat itu beda. Taurat itu, saudara, Taurat itu hukum. Sebenarnya tidak ada kata hukum di situ karena Taurat itu sendiri artinya hukum. Hukum Taurat itu Dinda, itu Mama, inilah susahnya kan? Susah. Bagaimana Anda bisa memelintir supaya orang bisa kalian tipu? Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat nipu Dinda. yang datang nyamar domba, tapi mereka adalah serigala buas. Ini dia, ini serigala. Hanya milik kepunyaan jemaat Yakub. Mereka bukan jemaat Yakub. Coba tengoklah serigala ini. Makanya Yesus mengajarkan Bani Israel waspada kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Apa tanda-tanda serigala? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itulah Kristen. Serigala berbulu linggis. Jadi kamu udah Pak Dinda. Itu dia. Dinda. Kemudian kalau kamu Anda belum udah tahu isi Alkitab. kalau Anda belum sehat, masih mau juga menipu, Anda baca Mazmur 147. Kamu ngerti Mazmur isi Alkitab? Mazmur 147. Bentar. Kalau Anda kamu bicara sendiri, tak boleh saya bertanya. kalau Anda bicara sendiri, mending Anda ke rumah sakit jiwa. Saudara, Boleh coba saya Anda bertanya? baca. Gantian. Anda baca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Anda baca. Nanti gantian ya. Baca. Ya, Silakan. nanti gantian ya. Silakan. Selamat Iya, nanti temanya. gantian ya. Iya, yang penting temanya ini kau bertanya 1 juta pertanyaan pun. Ayo, Nggak gantian apa-apa. kita bertanyanya. Silakan. Ya. Silakan kau baca. Berapa? Mazmur 147 nomor 19 dan 20. Ini teman Kristen jangan emosi ya. Yang dibawa teman Kristen jangan emosi. Mazmur Lembutkan hati kalian, lembutkan hati kalian. Saya mengajarkan kebenaran. Ini penginjilan yang lurus. Apa? Nah, cobalah, pikun juga orang ini. Udah 3 kali ku bilang. Mazmur nggak jelas. 147 nomor 19 dan nomor 20. Oke. Tanya lagi. Kalau tanya lagi kelempar asbak. Baca kan? Bacalah. Oke, tenang, betul bacakan. Ia memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Terus diberikan gimana? hukum-hukum itu diberikan kepada Bani Israel. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda bangsa Israel. Iya. Anda bangsa Israel. Kami sudah dicangkokkan ke Israel. Oh, jadi cangkok. Hei, dicangkok. Hei. Dinda, kamu enggak gitu. Dinda. Coba dengar Kristen-Kristen yang masih awam yang ada di Indonesia. Ya. Dengarkan saudara kita ini anak Medan, dia mengatakan dia ini adalah orang yang dicangkok. Dicangkok. Ya. Dicangkok kayak pohon mangga. Pohon anggur. Ini. Nih, tengoklah teman-teman. Jadi jangan mau tertipu ya anak-anak saya dari Makanya misionaris ini. paham, Mereka dibilang. tidak ada hubungannya dengan Yudaism. Mereka tak ada hubungannya dengan kitab Tanak ini. Gak ada hubungannya dengan mereka ini. Ini milik kepunyaan Bani Yakub, bukan punya mereka. Mereka sengaja tempel di kitab mereka seperti ini untuk dipakai menipu lawan. Oh, ditempel seakan-akan mereka itu satu. Bukan. Yahudi, Kristen itu 2 agama yang berbeda seperti langit dan bumi. Kitabnya Yahudi yang mereka ambil, mereka tempel satu dengan kitabnya Roma itu supaya bisa menipu orang. Tidak ada hubungannya. Coba lihat, dia hanya mengatakan dicangkok katanya. Apa? Pohon. Jadi saatnya kalian orang Kristen itu pintar dari sekarang. Jangan mau dikumpulkan di satu gedung minta perpuluhan. Tanya ke pendeta. Dinda. Apa hubungannya Boleh saya menjelaskan? agama kita ini dengan Dinda, boleh saya kitabnya orang Yahudi? Gak ada yang bisa jawab kecuali dicangkok.
Kalau Boleh yang di saya atas, menjelaskan? kalau rasmi mengakui lebih anjing dari anjing, kalau yang di bawah dia dicangkok. Gimana kamu paham nggak dengan penjelasan orang Dinda? Iya, silakan Anda ngomong. Oke, Silakan. dengar. Nah, bagaimana itu dicangkok itu gimana maksudnya? Oke, dengar ya. Hmm. Jangan ribut, diam. Shh. Oke, buka Galatia 3 ayat 29. Baca. Malu. Saya Malu. tanya hubungannya Malu kitabnya atau Yahudi gimana? lari ke Galatia. Ya, malu atau gimana? Galatia teman-teman. Malu atau Yang saya tanya, Cahayu, malu. yang saya tanya, apa hubungannya Baca. kitabnya Ayo, Yahudi baca. dengan Kristen? Baca Galatia. Tapi kamu bilang kami tidak bangsa Israel. Coba baca Galatia 3 ayat 29. Malu? Cahayu. Udah dibilang. Kamu mau baca apa? Kamu baca apa? Silakan kau baca. Silakan. Saya kasih kesempatan. Diam ya. Iya. Galatia 3 ayat 29. Dan jika Iya. kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham. Abraham itu bangsa apa, Dinda? Kutanya dulu. Enggak, saya tanya dulu, bangsa Abraham itu bangsa apa? Abraham itu Mesopotamia. Dia bukan Yahudi, dia bukan Israel, dia bukan Yehuda, dia bukan Astaga, Dinda. Ruben, dia Dari bukan mana Farisi. pengertian begitu, Dinda? Abraham itu kau pikir orang Yahudi? Bangsa Dengar. Israel ya, Dinda. Bangsa Israel itu cucunya. Aduh, Dinda, Hah? gimana? Abraham kamu? bangsa Israel. Saudara, kamu, Dinda. aku mau tanya. Paham. Itu tadi Ya. Paulus berbohong atau tidak? Yang mana? Yang tadi yang dia katakan bahwa Kristen itu adalah keturunan Abraham, dia itu berbohong atau tidak? Tidak. Kalian benar keturunan Abraham? Benar. Sesuai isi Alkitab benar. Iya, itu justru saya tanya. Kalian itu, Abraham itu punya 2 anak, Ishak, Ismail. Kamu dari keturunan yang mana? Gimana? Mana? Mana? Keturunan Ishak. Dari Ishak ini punya anak nama Yakub. Kamu dari anaknya yang ke-12 ini yang mana? Nama kakekmu siapa? Nama kakek di mana? Ada nama kakek di situ. Loh, Yakub punya 12 anak. Kamu dari keturunan yang mana dari 12 anaknya ini? Yang kita tanyakan kan, kamu bilang tadi kami ini bukan bangsa Israel. Gimana? Iya, memang bukan. Kamu sendiri tadi mengatakan Oke. dicangkok. Dengar. Roma 11 ayat 24. Bentar. Buka Roma 11 ayat 24. Giliran saya, dengarkan. Giliran Paulus saya mengaku, dari tadi kamu udah ngomong kok. Gantian saya menanggapi. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Jedar. Oke, kita baca Roma 11 ayat 24. Jedar. Tenang. Saya baca Jedar. tenang. Saya baca dulu Roma 11 ayat 24. Jedar. Makanya Oh, kalian dengar. mengaku apa? Gantian dulu Anak ngomongnya. keturunan Abraham hasil cangkokan. Iya, gantian. Betul, harus cangkokan. Betul, diam. Tenang. Ya, saya ulang lagi. Apakah Diam Paulus dulu, diutus saya untuk jelaskan. non-Yahudi? Dinda, Apa- diam dulu baru saya Apakah jelaskan. Paulus diutus untuk non-Yahudi? Diam dulu baru saya jelaskan, biar kamu Apakah paham. Paulus diutus untuk non-Yahudi? Cahayu. Kasihan. Diam dulu baru saya jelaskan. Tenang. Ya, silakan. Bukan Roma 11 ayat 24. Silakan. Roma 11 ayat 24. Silakan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun. Saya tanya samamu. Surat Paulus Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa? Udah ngerti Cahayu? Astaga, Cahayu kita ini lagi pening, dia nggak ngerti dia. Surat Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa?
sekarang kita ceritakan mencangkokkan tadi. Ayo. Makanya kamu nggak ngerti, Dinda. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Apa hubungannya coba? Antara kitab Roma itu, surat Roma itu ditulis untuk orang-orang yang ada di Roma. Itu untuk bukan bangsa untuk Anda. Israel. Apakah kamu bangsa Israel? Iya, saya bilang. Gimana? Bangsa Israel. Bangsa Israel. Tulisan Paulus yang kamu baca di Roma itu tulisan kepada orang-orang yang ada di Roma, bukan kepada ente yang ada di Indonesia. Astaga, itulah Dinda, pemahaman itu tidak pasti. Coba kamu baca Roma 1. Oke. Silakan. Roma Kepada 1, siapa Kepada siapa kemudian kitab Roma itu dituliskan? Roma berapa? Roma 1. Roma 1 nomor 7. Nah, Cahayu, jangan ketawa dulu, Cahayu, nanti kesurupan. Allahu Akbar. Kalian menderita. Baca Roma 1 nomor 7. Silakan. Kitab Kalau Roma sekali ditulis tidak lah yang bacanya, masa abang udah baca terus? supaya kamu belajar Bibelmu sendiri. Supaya kamu paham juga Supaya Alkitab. kamu aku yang Coba nunjukkan, aku dibaca. pula yang aku ajarkan. Aku yang Kalau kamu nunjukin. yang baca, biar kamu Aku paham. yang Kalau nunjukkan, baca, kamu saya juga yang ingat. harus kemudian membacakan. Hei, Iya. jangan kok ini, jangan sekali malu-malu. Nggak usah Coba malu, kamu nggak usah. bacakan biar kamu paham gitu loh. Nanti Kamu kan baca, saya Bang. bacakan kamu nggak paham, hanya mendengarkan, rupanya nggak paham. Kepada rupanya. kamu dengar. Hah? Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, Terus? yang dipanggil kemudian untuk dijadikan sebagai orang-orang kudus. Terus? Siapa yang dipanggil? Orang di mana? Di sini orang di Roma, terus? Orang di Roma. Ya, terus? Berarti Ada lanjutannya. Berarti kasih karunia menyertai kamu. Kamu siapa? Damai sejahtera kepadamu dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk Roma. Kamu dicangkok dari mana? Sudah jelas-jelas di situ tertulis kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma. Makanya kau dicangkok karena kau bukan orang Roma. Jadi kitab Roma itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Inilah Kristen. Kenapa kalian membabi buta? Karena di situ ada perpuluhan. Semakin banyak orang kalian murtadkan, semakin banyak bayar perpuluhan, semakin kaya kalian. Boleh saya bertanya? Silakan. Bukan itu masuk kamu? Perpuluhan itu kan bisnis. Itu kan untuk suku Lewi. Tidak ada suku lain. Tidak ada suku lain yang diperintahkan kemudian. Hah? Dinda, saya tanya yang perpuluhan itu apa? Perpuluhan itu persembahan ke 11 suku Israel, suku Yakub, anak-anak Yakub kepada satu orang suku pemimpin imam mereka, yaitu suku Lewi. Kak Ayu, bukan itu Kak Ayu. Kamu bahas perpuluhan tapi kamu gak ngerti apa perpuluhan. Buka Dinda, Meleakhi 3:10 Dinda. Buka. Ya, silakan. Silakan Anda baca. Silakan. Silakan Anda Bukan baca. dulu. Bukan mengerti, bukan Anda yang dulu. baca. Silakan. Masa saya terus yang membaca? Tadi saya membaca, Anda lagi. Oke. Tapi pahami ya, jangan Ya. jangan lari ya. Enggak dong, Bawalah Bang. Meleakhi 3 ayat 10. Oke, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Ini ke rumah siapa? Ditanyakan. Bait Allah, bait suci milik Yahudi, bukan Ya, gereja. kepada siapa? Kepada siapa? Kepada imam-imam suku Lewi, Cak Ayu. Cak Ayu dengar dulu. Silakan. Kalau di Indonesia kepada siapa? Enggak ada suku Lewi di Indonesia. Karena Wah, karena ingat, astaga. yang disebut Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan itu kepada pendeta yang ada di tempat di gereja. pendeta Supaya di mana tertulis?
Di mana tertulis? Dengar dulu Cahayu. Di mana tertulis? Cahayu dengar dulu, dengar. Di dengar, mana dengar. tertulis ada pendeta di Diam situ? dulu. Pendeta Diam, dicangkok diam juga ini. Diam dulu Cahayu, diam dulu. Saya bacakan ya. Diam dulu Cahayu, saya bacakan. Ya. Bawalah seluruh persembahan bersebelum itu ke rumah pembendarahan supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap juga langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ngerti Cahayu? Ya, mana hubungannya dengan Kristen Apa itu perpuluhan? Apa hubungannya dengan Kristen? Perpuluhan itu supaya ada makanan pembendaraan di rumah Tuhan, yaitu yang melayani kami siapa? Pendeta. Cahayu. Gue tanya dulu samamu. Gue tanya dulu samamu. Mana kamu mau paham Cahayu? Hukum perpuluhan itu pertama kali muncul di Roma atau di Bani Israel? Di Roma. Kenapa Cahayu? Udahlah, hancurlah Kristen kalau begini, hancur. Masolang generasi. Makanya saya bilang kamu nggak paham Cahayu. Perpuluhan itu persembahan Bani Israel kepada satu suku, ya namanya suku Lewi. Hanya mereka yang punya hak untuk menerima persembahan itu. Ulangan 18 nomor 21. Ingat, Yang baca, kamu nggak ingat. paham. Harus kamu yang baca sendiri baru kamu paham. Ingat Gitu ya loh. Dek, ingat ya Dek. Ya, Tidak ada hukum perpuluhan itu diberikan kepada orang Kristen. Dan ingat, Jadi kata dia Paulus, apa? Bentar, kata- di rumah pembendaraan itu gimana? Maksudnya gimana? hei, Nah, orang Yahudi itu punya rumah bait suci, ada kemah pertemuan, kemah kudus. Tidak boleh orang pemakan babi. Indonesia Dinda. Hei, blow on. Di Indonesia ini. Abang udah ini yang abang mau- udah. Udah Abang, kamu udah. saya turunkan karena Anda tidak punya ilmu, cuman modal bantah saja. Jadi, saudara-saudara, saya jelaskan kepada saudara, yang disebut perpuluhan itu adalah hukum pembagian harta yang diberikan kepada suku Lewi, tidak diberikan kepada suku lain. Dan kalau orang Kristen masih juga merampok perpuluhan, konsep perpuluhan ini ke gereja, itu sudah menyalahi ajaran Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21 dan Galatia 5 nomor 4, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, kalau kamu masih pakai sistem perpuluhan untuk Lewi ke gereja, berarti percuma Yesus itu mampus, karena kamu masih memakai hukum Taurat. Kembali kepada tema tadi, saudara anak Medan itu kita rubah namanya menjadi anak cangkok. Nanti kalau dia muncul di komal manapun, panggil dia anak cangkok. Karena dia bukan Bani Abraham, tapi dia ngaku Bani Abraham. Penipu, dia serigala berbulu jangkrik. Ya, Selamat siang Adinda Juma. muncul lagi. Ayo, Itu tadi sudah 1 Kita jam. diskusi santai aja. 1 jam sudah tidak ada dua Kristen ini yang bisa membuktikan legalitas validasi kitabnya orang Yahudi digunakan oleh orang Kristen. Jangan Kristen deh, karena itu terlalu meluas. Oleh Katolik Kristen pertama kali sebelum ada turunan-turunan Kristen yang lain. Silakan. Oke, jadi tadi aku dengar Adinda Juma bertanya, kitab Roma itu untuk siapa, ya kan? Ya iya kan, saya sudah baca dalilnya. Buku Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Roma 1 nomor 7. Bah, parah kamu. Ayo, silakan. Tapi kalau Roma Anda katakan itu untuk kalian, dari tamu lah itu. Silakan kamu makan itu biskuit Roma. Yang kita bahas ini kitabnya Yahudi, kitab Tanak.
Apa hubungannya dengan Romawi? Silakan. Oke, bagaimana dengan Quran Surah Ibrahim ayat 4? Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan bahasa kaumnya. Tidak ada hubungannya dengan Bani itu. Quraisy, kau bani apa? Kau bani apa? Kamu ke gereja, cebok air 1 sendok. Ular macam apa dia itu, teman-teman? Shalom Bang Juma. Halo saudara, sahabatnya Edis. Gimana? Halo Abang, Anda bisa sehat, Abang. sehat? Silakan saudara, Anda bantu kami umat Islam ini menemukan Iya, titik Bang. temu antara kitabnya orang Yahudi dengan Kristen itu di mana titik temunya? Silakan. Silakan. Ya, saya mau nanya Bang, Yesus itu orang mana sih? Yesus yang mana dulu? Karena ada 2 Yesus. Yang mana yang Anda tanyakan? Iya, Yesus orang mana? Orang Yehuda? Yehuda kan Israel, Enggak. Bang. Tunggu dulu saudara. Anda bertanya Yesus yang mana? Karena Yesus itu ada 2 minimal. Paulus sendiri mengatakan di 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Sekarang yang Anda tanya Yesus yang mana ini? Kalau Yesus manusia, nabi, rasul, itu adalah Bani Israel, anaknya Maria. Tapi kalau Kristus Yesus yang datang di padang gurun, kita nggak tahu dia kebangsaan apa karena dia makhluk roh. Kita nggak tahu kalau Yesus yang itu, karena dia apakah padang gurun, Bang. Yang Loh. tinggal di padang gurun, bukan yang datang, yang tinggal. yang datang kepada Paulus itu loh, yang berupa cahaya. Yang tinggal di padang gurun siapa, Bang? Yang datang ketika Paulus Bukan yang ke tinggal, itu kan gurun. Bang, menghampiri, Bang. Iya, yang datang Iya, ke padang itu gurun, kan- yang itu kan datang di menghampiri, padang bukan gurun. tinggal. Yang datang ke padang gurun itu beda dengan anak Maria. Jadi tidak perlu, gak ada hubungannya dengan tema ini. Nanti kamu ketahuan lagi nanti Kristus palsu. Ini yang kita tinggal di padang bahas. gurun siapa, Bang? Anda turun kalau Anda tidak mau mengikuti tema. Ini kitab Tanak, Ya, saya mau kitab nanya. Tanaknya Yahudi. Apa Saya mau hubungannya dengan Kristen? Kok pakai nanya? Anda diminta di atas ke sini untuk menjelaskan hubungan Iya. kitab Tanak dengan Kristen adalah. Apa? Anda jelaskan, jangan Anda bertanya. Bang, Anda menjelaskan, jelaskan kepada kami. hubungan mana? Yehuda kan? Kristus itu ada 2, Cak Kongkong, ada 2 minimal. Ada anak Maria dari keturunan Yehuda, ada makhluk roh yang datang kepada Paulus di padang gurun. Kita tidak tahu dia manusia atau apa. Kalau Paulus mengatakan dia bukan manusia, tuyul. Tolonglah jangan memperbodoh diri meskipun memang gitu. Abang katakan ini Paulus apa kaitan Israel dengan saudara, Apa saudara kaitannya dengar. PL? Iya, ada kaitannya loh, dengar. Pak. Dengar. Paulus mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Lalu kamu kaitkan kemana? Yehuda manusia, Naftali manusia, Benyamin manusia, Ruben manusia, Yusuf manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus ini bukan manusia. Jadi kamu mengatakan anak apa? Pertanyaan apa itu pertanyaanmu? Jelas-jelas yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ya bukan keturunan Abraham lah. Gak usah ke situ. Itu tema sudah Ya, dilalui. yang datang kepada yang datang kepada yang datang kepada Sekarang Musa apa siapa? hubungannya? Apa hubungannya kitab Tanak ini dengan agama Katolik? Apa hubungannya? 83. Apa hubungannya coba? Ya ada lah. Kristen hubungannya dengan kitabnya Iya, Yahudi apa? hubungannya Yesus orang mana, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim.
Enggak, Yesus orang yang datang mana? kepada Paulus itu bukan orang, tuyul. Ya bukan orang lah bang, dia kan sudah naik. Pada saat itu kan dia udah naik. Terus ke kenapa sorga. kau tanya orang Dia bukan apa? Tuyul. Ya Kenapa kau ampun, tanya Bang. orang apa kalau Ini kau kan sendiri tahu dia temanya bukan orang? Apa kaitannya PL dengan Iya, apa kaitan? Nah, itu yang kamu bahas. Jangan kau bawa Yesus. Apa yang kau bawa Yesus? Ya PL itu kan kitab Yahudi, ya kan bang? Iya, gitu dong. Iya. Terus Iya, Yesus orang Yahudi apa bukan? tadi katanya bukan orang. Orang ini gimana sih teman-teman? Dia katakan Yesus bukan orang. Yang Sekarang dia sembah orang. Gimana ini orang ini? Yang datang Hei. kepada Paulus itu Yesus kan Saudara, udah bangkit, saudara. bang. Aduh, Surga. jangan kau bawa doktrin gerejamu di sini memuakkan ini. Itu ajaran pagan dan kau bawa dulu. Kita sedang tidak Minum dulu, saya Bang Juma. sedang Minum tidak dulu, ingin Bang Juma. Biar membahas agama pagan. kita dulu, Bang. Saudara, saya tidak sedang ingin membahas pagan, dewa turun ke bumi jadi Krishna. Enggak, saya tidak mau bahas itu. Saya sedang membahas kitab ini. Hubungannya dengan agama Kristen yang dijual ke lorong-lorong itu, ke kampung-kampung sunyi Iya, ada untuk hubungannya. menjual Yesus Tentu ada apa? hubungannya. Di mana? Itu yang kamu bahas. Itu yang kau bahas, Nah, silakan. hubungannya ada. Yesus orang mana? Yahudi kan? Aduh. Yesus itu bukan Kristen, Bang tuyul. Juma. Bang Juma, Yesus orang mana? Saya Mana? tidak Yahudi, tanya kan? apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Yesus. Yang saya tanya apa hubungannya buku ini dengan Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu orang mana? Itu loh dijawab. Yesus yang mana yang kamu tanya dulu? Yesus yang mana? Ya Yesus yang ampun, kau tuhankan? Allah. Yesus yang kau tuhankan Bang atau yang Juma. mana? Udah kau Bang turun. Juma, pada Kamu saat idiot. Yesus berjumpa Paulus, Yesus kan Kamu telah di surga. idiot. Kamu idiot. Yesus Turunkan kemudian Paulus ke sini biar saya diskusi sama dia. Kamu idiot, kamu gak ada ilmu. Halo Bang Juma. Halo, Sehat Bang Juma? sehat. Apa nih? Pembahasan apa hari ini kita? Itu temanya apa hubungannya Kristen dengan kitab Tanak? Kitab Tanak. Maksudnya? Kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Jelas ada lah. Iya, silakan. Anda jelaskan kepada kami biar kami paham. Silakan. Saya kasih waktu 4 jam. Silakan. 4 jam. Iya, supaya kami paham, supaya kami temukan di mana titik temunya antara kitab Tanak ini yang bahasa Ibrani ini dengan agama Kristen, agamanya orang Romawi. Silakan. Hubungannya apa? Hubungannya itu? Saudara, baca di surat kabar pedoman rakyat. Mungkin tertulis di situ. Iya. Mungkin tertulis di situ. Di koran dah. Ya, itu dia maksud di surat kabar. Coba. Tunggu Dinda, tunggu. Biar saya cari Dinda apa hubungannya. Iya. 2000 tahun menjadi Kristen. Tidak ada yang tahu apa hubungannya kitabnya Yahudi. Dengar Dinda. Mm-mm. Kalau perjanjian lama itu sebagai landasan sejarah. Landasan pesawat. Dengar dulu Dinda. Ini Abang Da ini lagi menjelaskan. Abang Da itu lebih di atas daripada Dinda. Dinda di bawah. Dengar dulu. Silakan. Perjanjian lama itu sebagai landasan, yaitu itu sejarah, sebagai hukum, nubuatan, gitu loh. Sedangkan perjanjian baru itu sebagai penggenapannya.
penggenapan tadi dia menggenapi janji-janjinya dan membuatnya dalam perjanjian lama tadi, Dinda. Kata siapa itu? Kata siapa? Yaitu Itu tentang kata siapa? kedatangan Yesus. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kamu kan nanya menurut saya, Dinda. Nah, sekarang yang Anda sampaikan itu referensinya di mana? Kan menurut saya gimana sih? Tak ada referensi. Tidak, menurut saya. Oh. Oke, sudah 3, sudah 4 ya teman-teman. Sudah 4 Kristen nih. Sudah Kristen, sudah 4 orang Kristen yang tersanggup kemudian menjelaskan kepada kita hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Ternyata hanya pendapat pribadi. Terus tadi mengatakan bahwasanya kami adalah Israel yang dicangkok. Yang satu mengatakan ya kami memang ini adalah anjing, bahkan lebih rendah dari anjing. Kok bisa? Karena Yesus mengatakan di luar Yahudi yang percaya kepadanya pada saat itu disebutnya anjing, sesuai dengan Matius 15, 23, 24, 25, 26. Iman dari seorang ibu itu, Dinda. Ya, imannya ibu kan sudah mengatakan, ya betul, kami adalah anjing yang makan sampah. Dan Yesus mengatakan, imanmu betul. Betul. Makanya berarti- anaknya jadi sembuh. Sembuh. Karena iman ibu Sembuh. itu. Ya. Seandainya ibu itu tidak mengaku, tidak menerima disebut anjing, sembuh nggak anaknya? Kalau dia dilawan ya tidak lah. Ya tidak. Pintar. Bagaimana bisa menjelaskan? Gimana? Bisa menjelaskan? Gimana? Hah? Bisa menjelaskan atau cuman segitu aja? Ya udah Dinda jelaskan. Ya itulah intinya. Kesimpulannya itu ibu itu rela dia bukan. menjadi- dengar. Ibu itu rela dia merendah demi keselamatan kesembuhan anaknya. Oh ya, mereka sepakat, betul. Ibu itu Makanya dan Yesus sepakat. Dengar dulu. Makanya dia rela dikatakan anjing pun tidak apa-apa. Yang penting anaknya sembuh. Dan Yesus mengatakan benar. Maksudnya? Benar Yesus gimana? mengatakan benar bahwa dia anjing. Perumpamaannya. Iya, perumpamaan. Iya, Dinda. perumpamaan anjing. Iya. Bukan ibu itu yang anjing. Oke. Sekarang kembali. Tidak. Apa hubungannya kitab ini dengan Kristen? Kita mana? Cuman gitu doang. Iya. Cuman gitu doang. Cuman klaim sepihak. Dengar. Karena di perjanjian lama itu menceritakan sejarah, hukumnya, nubuatannya. Iya tahu. Saya juga tahu. Saya baca. Saya baca kok. Saya baca. Iya, kan menurut saya, tahu. Dinda, perjanjian Oke, lamanya menurut itu Anda. penggenapannya, termasuklah Yesus datang ke dunia. Oke. Semuanya penggenapinya gitu loh. Oke. Berarti itu saja. Nggak ada yang lain. Kalau menurut saya itu aja. Tentang Oke. perjanjian lama ada perjanjian baru. Oke, berarti nggak ada kemudian hubungannya. Kita naikkan yang lain ya, saudara ya, yang mungkin lebih paham. Kita turunkan dulu Ibu Rasmi karena Bu Rasmi sudah dari tadi bertelur. Tidak keluar Udah ada telurnya. telurnya. The best. Nah, ini kayaknya pendeta ini kayaknya. Pendeta Curut. Lu Halo. pakai Pendeta bang Curut. semua. Iya. Cewek itu. Iya bang. Kalau cewek apa? Kalau pendeta panggilan ceweknya Pinditi, bukan? Saya bukan pendeta kok bang. Saya Oh, sering sorry, nonton sorry. live-nya bang Suma kok. Oh, sorry. Tadi kupikir pendeta kalau lambang gini kayaknya ada pangkat. Iya. Namanya siapa, Bu? Nggak enak kali ku baca curut. Curut itu artinya kan ini kan, curut itu cerulit. Tukang Ya, potong enggak. rumput. Iya, bukan artinya curut itu kan cuma nama aja. Oh, Saya sering gitu. nonton live-nya bang Suma aja, banyak apa maksudnya banyak ilmu. Dari mana? Katolik Protestan? Saya dulunya Kristen, terus sekarang pindah Katolik saya. Katolik. Oh. Iya, jadi Katolik karena Biasanya kalau- Katolik pindah ke Protestan, ini sekarang Protestan pindah ke Katolik. Iya, kan suami saya kan Katolik. Jadi kalau satu karena iman. Biar Iya, satu iya, iya. iman. Iya. Iya. Bagaimana dengan tema saya ini, Ibu? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan orang Vatikan Romawi
alias Katolik pertama kali? Saya itu sebagai iman Katolik cuma bacanya kitab yang saya punya aja ya, kitabnya Katolik ya. Kalau Kan saya Katolik juga mengambil kitabnya juga Perjanjian Lama katanya. ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Injil. Itu hubungannya apa, Ibu? Kitab Hubungan- Perjanjian Lama itu dengan Kristen apa hubungannya? Penggenapan. Kalau Perjanjian Lama itu kan seperti kisah-kisah Nabi ya, yang seperti Nabi Yesaya, ada Nabi Abraham. Itu kitabnya Injilnya yang Perjanjian Baru itu penggenapan dari Perjanjian Lama yang dikisahkan Yang mengatakan itu penggenapan dengan menggunakan Perjanjian Baru itu siapa, Bu? penggenapan karena maksudnya gimana Bang Suma? Kan kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi doang, untuk Bani Israel. Yang Perjanjian Lama ini. Iya, itu kitabnya orang Yahudi dan tidak diperuntukkan, tidak diberikan kepada bangsa lain. Itu tertulis di dalam Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Sebenarnya nggak itu ada. pertama kalinya itu memang untuk bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel terus berbuat dosa ya. Terus kemudian Injil itu diberlakukan untuk seluruh umat di dunia ini. Nah, itu tertulis di mana di dalam kitabnya Yahudi seperti itu? Kalau di kitab maksudnya ada tulisan itu untuk ya, kalau untuk tulisan itu ya nggak ada sih Bang Suma, saya nggak tahu ya pokoknya. Nah, berarti Katolik mengambil kitabnya orang secara ilegal. Ya saya ini kan orang Katolik, tapi itu kan saya tuh kan tidak terlalu mendalami agama gitu loh Bang Suma. Saya kan bagus. cuma maksudnya bukan saya ikut-ikutan ya. Bukan saya ikutan, tapi saya mau belajar. Ya. Oh, ini Sekarang- Islam bagusnya yang ini. Oh, ini Katolik bagusnya yang ini. Saya tuh jadi orang di sini toleransi Bang Suma, nggak pernah jelek-jelekan Iya. agama. Semua baik Iya. gitu lah. Iya. Semuanya baik Jadi buat saya. tadi Ibu mengatakan Ya. bahwa Perjanjian Lama itu digenapi oleh Perjanjian Baru. Saya minta coba Ibu di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat itu dengan perbuatan. Itu Ulangan digenapi berapa Bang Suma? Ulangan berapa? 27. Ulangan 27. Kita kan 26. sama-sama belajar ya Bang Suma ya. Iya, Ulangan 27 26. ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, sekarang yang menggenapi dengan kutuk itu siapa? Tidak menjalankan Taurat. Maksudnya gimana Bang Suma? Kan di situ nubuatannya terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk ini karena tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan? Hukum Taurat ini yang itu ya, hukumnya dari Musa itu ya. Iya, kitabnya Yahudi, betul. Maksudnya seperti tidak makan babi gitu-gitu ya. Iya, hukum Taurat kan itu artinya seluruh hukum yang datang kepada Nabi Musa, itu hukum Taurat namanya. Oh. Nah, Kristen mengaku bagian dari sana, dan Ibu mengatakan bahwa Kristen itu perjanjian barunya adalah penggenapan. Oke. Kalau di Iya, situ dikatakan penggenapan, siapa yang menggenapi tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa mengatakan mereka ini adalah orang yang dikutuk. Amin. Siapa itu, Bu? Dengan ya kalau saya sepengetahuan saya itu dengan lahirnya Yesus itu kan udah maksudnya udah penggenapan dari yang diceritakan oleh nabi-nabi, nubuatnya nabi-nabi Yesaya gitu. Tapi kalau untuk menantang hukum Taurat sih enggak ya, sebenarnya ya enggak menantang hukum Taurat ya Bang Suma ya. Hukum Taurat salah satunya jangan engkau membuat patung. Ya sebenarnya kalau di iman Katolik itu membuat patung itu cuma untuk tanda aja. Perintahnya jangan membuat patung. Ya sebenarnya patung kan enggak untuk disembah. Kita untuk Walaupun bukan seperti untuk buku. disembah, perintahnya Seperti jangan buku aja. Seperti jangan pendamping. jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun. Itu kan perintah.
Sebenarnya ya gini loh Bang, kalau misalnya kita berdoa, kita kan nggak pernah tahu rupanya, rupa Allah apa rupa siapapun kan kita nggak tahu lah. Itu tuh patung itu bukan untuk disembah, tapi untuk gambaran seperti foto gitu aja. Iya, Kita tapi perintahnya jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi. Kan itu perintahnya, Ibu. Iya, tapi bagi kami iman Katolik itu nggak untuk sembah kok, nggak untuk disembah, maksudnya kan nggak untuk disujud. Cuma seperti kita itu foto gitu loh, foto wajah Allah. Oh bukan, oh gambarannya tuh seperti ini, misalnya kayak Bunda Maria ya. Oh Bunda Maria tuh seperti ini, sebagai lambang aja, maksudnya sebagai teman. Perintahnya apa, Ibu? Doa, Perintahnya jangan membuat patung ya, yang menyerupai apapun baik di langit atau di bumi. Itu perintah pertama. Perintah kedua, jangan kau menyembah kepada siapapun selain daripada aku, termasuk kepada patung yang kau buat itu. Kan perintahnya seperti itu, Ibu. ya kalau seperti kan memang ada sih, kalau di iman kami itu ada patung, ada salib, ada Nah, itu bertentangan, itu sudah bertentangan. Makanya saya bertanya Ada apa hubungannya? kalung rosario itu sebenarnya itu bukan itu sih untuk disembah sih, sebagai lambang Iya. aja. Ya, nanti Sebagai kalau tanda suci. nanti kalau sudah kiamat ditanya ibu sama Tuhan, ya kenapa kau bikin patung? Itu bukan untuk disembah. Kan perintahku jangan bikin patung. Kenapa Sebab kamu buat? Sebab kita itu kan doa itu kan ya kita doa ya, tapi itu kan kita nggak pernah ngerti. Oh kan wajahnya Tuhan itu seperti apa lah. Mungkin itu kan dibuatkan bukan serupa dengan Tuhan, tapi pengingatan. Di sana tuh ada itu patung Bunda Maria di goa. Mengingatkan kita untuk berdoa gitu. Oh saya mau doa rosario gitu. Bukan untuk disembah, sebenarnya untuk mengingatkan kita untuk mau berdoa gitu loh. Bukan disembah sih. Jadi buat apa patung itu? Ya buat ngingatin aja, seperti kalau di masjid itu apa namanya yang besar itu loh, di atas itu namanya apa itu? Apa itu di atas? Maksudnya seperti azan gitu kan, mengingatkan aja gitu. Iya, itu azan, itu kepanggilan, berbeda. Kan ada perintahnya. Perintahnya kemudian berteriaklah, bersorai-sorai lah, kan ada perintahnya. Tapi kalau larangan bikin patung kan ada itu. Makanya saya katakan bahwa kitabnya Yahudi itu hanya dijadikan sebagai simbol saja, sebagai pelengkap saja, tapi tidak diikuti isi dalamnya. Makanya muncul pertanyaan, apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dengan Katolik? Hubungannya di mana? Sebab saya akui sih kalau kalau saya itu ya, orang-orang dari saya itu kan mungkin pendalaman Alkitabnya itu mungkin ya maksudnya ya bacaan aja gitu, nggak baca sungguh-sungguh kayak orang Muslim ya. Mungkin ya orang Muslim kan mungkin belajar kitabnya ya. Kalau kami Jadi gini. memang baca Jadi tapi itu nggak kurang mendalami gitu loh. Jadi gini Ibu, makasih Bang Afida. Ini kan maksudnya gini, ini kan kitab Yahudi milik orang Yahudi, isinya penjabarannya untuk Yahudi, diwahyukan kepada mereka untuk mereka jalankan. Tidak ada kitab itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Terus kenapa tiba-tiba ada di dalam agama Katolik? Katolik ini apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Anda mengatakan itu nubuat. Itu kan klaimnya saja orang-orang Katolik untuk melegalkan penggunaan terjemahan kitabnya orang. Tapi firman Tuhannya bahwa itu untuk orang Roma itu mana? Nggak ada kan? Saya sendiri cuma sebagai orang memang Katolik cuma yakinin aja lah gitu, meyakini lah. Kalau secara logika memang kalau Tritunggal itu kan ya mungkin orang pada wah kok Tuhannya ada 3 gini-gini ya, tapi ya secara logika memang nggak bisa dijelaskan sih ya, Tuhan kok 3 kan semua ya pada mungkin orang-orang Muslim juga sering tanya gitu. Tapi kan kita percaya kalau Tuhan itu kan di atas cuma 1. Ya udah kita harus mengimani aja, yang penting berdoa, berbuat baik, berbuat amal gitu. Saya nggak mau memperdebatkan masalah agama sih sebenarnya. Cuma saya itu suka belajar dari Bang Suma gitu loh. Bang Suma itu kan jelas kalau itu apa namanya. Baik Ibu, kesimpulan kita. Makasih Ibu.
Jadi kesimpulan sementara, ya saudara Katolik, termasuk ibu dan teman-teman yang lain itu belum bisa memberikan penjelasan kepada kami apa legalitas validasinya dan siapa yang memvalidasi orang Kristen berhak menggunakan kitabnya Yahudi, di mana kitab Yahudi ini sendiri dituliskan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Ini adalah hak milik kepunyaan Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain, termasuk kepada bangsa Indonesia, termasuk kepada umat Islam. Ini hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Kesimpulan kita sementara begitu, Ibu. Kita boleh saya naikkan Kristen lain, Ibu. Ibu Ya, boleh salam kenal buat Bang Zuma ya. Makasih, Bu. Ya. Sama-sama, tetap Ya. belajar, Bu ya. Ya. Kasih. Kita turunkan, Bu ya. Mohon izin ya. Makasih Bang Zuma. Makasih, Ibu. Silakan saudara Kristen yang lain minta permintaan untuk naik. Di follow akun ini ya teman-teman, biar kalau kita live lagi bisa langsung ditemukan. Halo saudara Sirait. Halo. Belum duduk ya? Kalau Bang Ben ini kan itu gak sanggup dia menjelaskan. Kok nggak sanggup Dinda? Kan saya bilang untuk mengenapi firman-Nya. Gimana? Legalitasnya yang kita minta apa hubungannya? Di Alkitab tidak dikatakan ini nggak ada gitu Dinda. Ya berarti nggak ada. Ya menurut pengetahuan kita loh, perjanjian lama itu menceritakan tentang nubuat-nubuat Yesus, nubuat-nubuat Allah, penciptaan. Iya, berarti kan cuma klaim sepihak aja. Sedangkan perjanjian baru itu Assalamualaikum mengenai warahmatullahi firman-Nya. wabarakatuh. Loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Cuma sekedar konfirmasi Bang Zuma, ini ternak yang satu kenapa nggak diturunin? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Beliau bukan ternak, beliau saudara kita yang sedikit lagi insya Allah syahadat. Kalau dia pakai otak, tapi kan selama ini dia pakai pantat berpikir. Halo saudara sedot, apalagi ini namanya? Ya dari Selamat sekte mana malam. Bang? Ya malam. Kristen Protestan, Katolik, Protestan. Protestan. Boleh dibantu saudara Bang Ben untuk menjelaskan kepada kita semua termasuk saya, napasnya Bang, lubang hidungnya itu, Sorry. iya kencang kali. Jelaskan kepada kami apa hubungannya kitab Yahudi ini dengan agama Kristen. Hubungannya apa? Oke, jadi gini, kitab Yahudi itu memiliki lebih dari satu tafsir ya. Ada tafsiran ada tafsiran Bani Israel dan tafsiran oleh Yesus. Sampai sini nangkap? Yesus menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Nama kitab tafsirnya apa Bang? Talmud? Bukan yang, jadi begini, kami memang menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi kami tidak menggunakan tafsiran orang Yahudi. Kami menggunakan tafsiran oleh Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia ini. Nah, kalau Yahudi kitab tafsirnya disebut Talmud. Kalau Yesus kitab tafsirnya disebut apa? Waktu dia berbicara itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah tafsirannya, itulah makanya Bani Israel menolak dia. Tapi Yesus itu mengatakan perkataan-perkataannya itu semua untuk Bani Israel. Iya, itu tafsirannya. Nah, Bani Israel, bagaimana tanggapannya tentang Bani Israel? Apakah mereka menerima tafsiran Yesus? Enggak kan? Sebagian murid Yesus itu menerima. Namun Enggak, kemudian maksudnya itu orang-orang- sebagian lagi murid-muridnya disesatkan Paulus. Bukan, kita nggak ngomong tentang murid-murid Yesus, kita ngomong tentang Bani Israel yang ingin menyalibkan Yesus ini.
Iya, Oke, mereka sekarang gini. hubungannya ini dengan Oh, iya. Kristen. Iya, bentar dulu. Kan aku udah bilang tadi, kitab orang Yahudi ini kita menggunakan tafsiran oleh Yesus. Di mana tafsiran Yesus itu yang dibaca di Matius, Lukas, Yohanes itu. Ketika Tolong Yesus berbicara dan mengajar. Tolong tunjukkan di mana letak tafsirannya Yesus bahwa kitab ini untuk orang Roma. Bentar dulu. Oke, di Lukas 24 ayat 44, Lukas 24 ayat 44, coba. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi kita dan kitab Mazmur. Ini perkataan Yesus ya. Ya, Nah, terus sekarang kamu gimana? percaya nggak perkataan Yesus itu? Kamu percaya nggak? Saya percaya kalau apa yang terjadi terhadap Yesus itu harus seirama dengan Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, tiga kitab yang disebutkan Yesus ini, di mana di dalamnya yang tertulis bahwa ini adalah firman Tuhan yang diberikan untuk bangsa Roma. Kita nggak ke situ dulu, ke bangsa Roma atau Yunani dulu. Kita Kan oke, gini tema aja. kita itu di situ, Bang. Kalau Lukas 24 kan memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kan itu. Nah, implementasinya dengan menyeberangnya ini ke Roma itu di mana? Di Mazmur, kitab nabi-nabi atau di Taurat? Maksud Anda kitab Roma bagaimana maksudnya? Ini kan Yesusnya ini, Bang. Yesusnya Anda katakan di Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tanak atau Taurat, kemudian kitab nabi-nabi dan juga di dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam tiga kitab ini di mana yang mencakup bahwa kitab tersebut Yesus ajarkan untuk bangsa lain, kitab ini. Untuk bangsa lain. Bukan, ini untuk digenapi tentang Yesus harus, misalnya kayak di Yesaya dibilang anak manusia akan disalib, diludahi, dan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu yang saya maksud. Bukan itu yang kita bahas, kitab ini. Kitab ini kenapa bisa ada di Kristen? Apakah apakah ada benang merah dari ajaran nabi-nabinya Yahudi yang nantinya diperuntukkan kepada Roma? Ingat, yang berdampingan dengan Yesus itu orang Roma, bukan orang Indonesia. Maka yang pertama menggunakan kitab ini adalah orang Roma. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya kitab ini dengan orang Roma, orang Romawi, Vatikan? Aku bukan Katolik, by the way. Itu kan buku Katolik kan? Bukan, ini kitabnya orang Yahudi nih, kitab Tanak ini. Ini kitab Tanak. Oke, jadi waktu Masih Yesus bahasa hidup dia asli. pakai buku apa? Waktu Yesus hidup dia pakai buku apa? Kalau kita lihat di dalam kebiasaan Yesus hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Yesaya. Kitabnya Yahudi. Nah, sekarang, Ya itu yang Anda pegang itu. ya, sekarang apa hubungannya dengan kitabnya ini dengan orang Roma Katolik? Ya, orang Katolik kan mengikuti Yesus. Orang Katolik mengikuti Yesus. Yesus yang ajaran mana? Yesus. Yang Mengikuti Yesus ajaran yang Yesus yang itu. Yesus mengajarkan hari Sabat. Yesus mengajarkan bersunat. Yesus mengajarkan satu Tuhan. Yesus Tidak mengajarkan pernah Yesus dirinya. mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus tidak pernah mengajarkan sunat, dan yang mengajarkan tauhid di kekristenan itu Paulus sendiri. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Anda nambahin lagi ayat itu. Silakan Anda baca. Matius 5 nomor Ayat 19. berapa? Matius 5 19. Harus ada kata sunatnya ya, aku cari. Ya, kalau otak Anda otak kucing, harus ada kata sunat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling Meskipun. kecil, dan mengajarkannya, Termasuk sunat gak? ya
ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini kerajaan Termasuk- sorga ya, bukan di neraka. Kerajaan langit, tidak ada surga di situ. Bahasa Sini Yunaninya tulisannya Uranon. sorga. Iya, itu lai. Ini yang kan sedang udah menipu. terjemahkan. Iya, lai yang menerjemahkan salah. Di situ kata langit Uranos dalam bahasa aslinya. Nah, di situ termasuk sunat gak? Di sini nggak ada satupun kata sunat ditulis. Tapi dikatakan meskipun yang paling terkecil, sunat itu perintah besar atau perintah kecil? Ini Yesus ngomong pada siapa? Orang Yahudi kan, bukan orang non-Yahudi. Iya, makanya saya tanya apa hubungannya Kristen dengan Katolik? Dengan kitabnya orang Yahudi. Kata siapa? Oke. Sunat itu perintah kecil. Salah ente. Teman-teman di bawah, sunat itu perintah besar. Kejadian 17 nomor 14, siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Bunuh. Itu perjanjian besar, itu sunat. Apa hubungannya kitab ini dengan Kristen? Sekte apapun, apa hubungannya? Apa legalitas, apa validasinya, dan siapa yang memvalidasi? Lah kami kan mengikuti Yesus. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yesus yang mana yang Anda ikuti, Bung? Nah, cuma satu Yesus. Yesus itu ada dua. Nggak ada. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Dan Yesus yang datang kepada Paulus itu Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Sedangkan yang datang mengajarkan kitab ini kepada Bani Israel itu adalah manusia, beda. Dan Yesus yang Anda terima, Yesus yang Anda terima adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan dalam Galatia 1:15, aku diutus untuk memberitakan Yesus yang bukan manusia kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel itu berbeda. Yesusnya Romawi Katolik Vatikan dengan Yesusnya Yahudi anak Maria itu berbeda. Dua Yesus yang berbeda. Makanya saya tanya, ini dari mana asalnya? Kenapa ada di gereja? Buku ini. Oke. Silakan. Tadi saya bilang kan, oke. Kita kembali tadi yang, oke. Anda percaya Yesus adalah utusan Allah? Yesus yang manusia lahir tanpa ayah, manusia yang tanpa ayah, lahir dari seorang perawan, datang sebagai nabi dan rasul, dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Percaya? Oke. Anda juga percayakan bahwa Yesus akan ingin disalibkan oleh Bani Israel? Saya percaya dia ingin dibunuh, tetapi Tuhan menyelamatkan karena dia bukan orang yang dikutuk. Oke, jadi kira-kira siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi? Yesus atau Bani Israel? Yesus dan Bani Israel yang paham. Makanya mereka disebut ahli kitab. Tuh kan mereka kan gini, Yesus dan Bani Israel, mereka dan orang-orang Yahudi itu berdebat ya tentang waktu Yesus mengajarkan ajaran Yahudi ini. Nah, kira-kira di antara dua kubu ini, kubu Yesus dan kubu Yahudi, siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa? Jelas Yesus lebih paham karena dia nabi. Oke. Sekarang kan dia utusan Allah ya. Nah, pertanyaan saya, jadi gini, satu-satunya tafsiran yang valid buat kitab Yahudi itu cuma tafsiran Yesus itu sendiri. Nah, tafsiran Yesus itu yang ada di Alkitab Kristen sekarang itu. Sekarang tolong tunjukkan tafsiran Yesus tentang Kristen. Di mana itu Yesus katakan tentang Kristen itu di mana? Nggak ada hubungannya dengan Kristen sekarang sini. Bagus. Kita ngomong kata Kristen. Dengan kesimpulan, tafsiran Yesus yang Anda maksud pun tidak menyentuh ajaran Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu siapa yang memvalidasi kitab ini ada di gereja? Tunggu dulu, kan kita di Lukas 24:44, Yesus berkata harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Ini tafsiran Yesus ya, ini perkataan Yesus. Nah, Yesus berkata, Firly, thank you. Gimana? Terus? Bentar dulu. Terus. Di mana itu ayat yang, tunggu aku cari dulu ayat ini yang mana? Yesus bilang sebentar lagi dia akan mati. Matius 16. Matius 16. Adinda apologet Islam yang ada di bawah, tolong stay dong.
Saya mau pamit ibadah sebentar. Ya. Di mana? Matius 16. Oke, Lukas 18 ayat 31 sampai 33. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu ia berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi, sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka akan menyesat dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit." Oke. Nah, ini kan Baik. Ini kan tafsiran Yesus, Yesus. Baik. Tolong tunjukkan tertulis di mana di kitabnya orang Yahudi ada orang diserahkan dan bangkit pada hari ketiga. Silakan tunjukkan ke saya. Itu tertulis di mana? Kalau ada kita tutup komal ini. Silakan. Bentar. Adik-adik Muslim, tolong dong. Para apologet Islam yang ada di bawah, satu orang naik dong. Adakah? Yesaya 53 ayat. Silakan tunjukkan Yesaya berapa. Ada kemudian orang Yesaya dibunuh 53, bangkit pada hari 53 ayat ketiga. 12. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak sekalipun ia menanggung dosa banyak. Bangkit hari ketiganya? Bangkit hari ketiganya mana? Nah, ini untuk Yesus ini. Iya, bangkit hari ketiganya mana? Yang nggak ditulis itu. Ya nggak ada berarti salah tafsir. Tadi kan kamu udah setuju tafsirannya Yesus satu-satunya yang valid buat kitab Yahudi. Tapi yang Anda bacakan itu kan Lukas yang menulis. Lukas ini kan asisten Paulus. Aduh, Lukas ini kan menulis tentang Yesus, perkataan Yesus. Tahu, Lukas bukan nabi, bukan murid Yesus, tapi asisten Paulus. Intinya gini loh, kalau Anda nggak percaya perkataan Yesus, Anda nggak ada bedanya dengan Bani Israel yang ingin melawan utusan Allah ini. Anda nggak ada bedanya dengan Bani Israel. Saudara, saya bukan pengikut Yesus. Tidak ada kewajiban saya untuk percaya kepada Dia. Yang punya kewajiban yang punya kewajiban itu orang-orang yang mengaku pengikutnya. Tapi Anda kan bukan pengikut, Anda kan bukan Bani Israel. Ketika Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Anda percaya nggak? Percaya. Ya sudah. Tinggalkan gereja kalau gitu. Ngapain Anda masih di gereja? Oke. Ini yang terakhir ya. Di Anda Nabi Isa itu ingin disalibkan. Di pihak mana Anda? Di pihak Bani Israel, di pihak Isa Al-Masih? Saya di pihak Isa Al-Masih dong. Karena Isa Al-Masih itu tafsirannya. Oh, tidak bisa begitu. Di dalam Lukas 18 yang Anda bacakan tadi itu, Yesus mengatakan apa? Anak manusia. Yudas anak manusia atau bukan? Anak manusia. Anak manusia. Jadi itu tafsir masih melebar. Sekarang untuk memahami siapa yang disalib, salib itu apa dulu? Salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus atau Yudas? Oh, Anda mempelintir ini ayat. Kok jadi saya yang mempelintir, saudara? Begini loh. Masalahnya Anda di kitab Anda itu nggak menjelaskan kenapa Nabi Isa Anda ingin disalib. Tapi ya, kitab kami yang menjelaskan. Wa makarallah. Orang-orang Yahudi melihat kemudian kehebatan Nabi Isa alaihissalam, mereka kemudian membuat makar. Kenapa? Karena Nabi Isa semakin banyak pengikutnya, semakin banyak orang yang percaya. Mereka tidak mau itu terjadi, maka mereka membuat makar. Wa makaru makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar. Apa makarnya? Yesus ini, Nabi Isa ini harus kita bunuh. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Mereka berhasil? Tidak berhasil membunuh Nabi Isa. Yang mereka bunuh itu adalah karena dia ingin menyamakan dirinya dengan Allah. Tidak ada itu. Enggak ada. Itu Yesus tidak. Di dalam Yohanes 10 nomor 30, baca nomor 34-nya, 35 dan 36-nya. Yesus klarifikasi, "Hei kalian yang ingin melempari aku batu,
Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Elohim, maka dia adalah Elohim. Dan ketetapan Tuhan tidak bisa kamu rubah. Berarti saya mengaku Elohim karena saya penyampai firman. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Dia yang telah mengutus aku. Itu maksudnya. Oke, kalau begitu gini. Untuk menjawab pertanyaan kamu, kenapa kitabnya orang Yahudi nempel di kitabnya Kristen? Karena satu-satunya kaum yang mengikuti tafsiran Yesus itu cuma Kristen. Itu aja, selesai. Terima kasih. Di mana Yesus mentafsirkan kalau Dia jelas diutus kepada seluruh bangsa? Di mana Yesus mentafsirkan itu? Baptislah mereka, baptislah apa? Di mana? Baptis siapa? Itu beritakan Injil itu bukan beritakan Tanak. Markus 15 yang kamu maksud kan? Markus 16. Matius. Jadikan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Itu bukan tafsir. Itu bukan tafsir, Ade. Itu bukan tafsir. Bukan tafsir itu. Itu perintah, itu firman. Kan tadi Anda mengatakan tafsir. Kalau itu jadikanlah kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu kan? Nah, untuk membuktikan bahwa itu bukan Yesus, baca nomor 20-nya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus anak Maria untuk ibadah minggu? Ada? Ada? Nggak ada. Berarti yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak pernah memerintahkan ibadah minggu. Begitu. Oke? Saudara-saudara, silakan dengan adinda saya izin ibadah Saya mau sejenak. turun dulu. Ya? Terima kasih. Enggak. Ini ada guru saya ini. Jelaskan dulu ke kami, apa validasi kitab ini kok bisa ada di Kristen? Itu loh. Saya udah jawab, tapi Anda nggak menerima. Tapi ya nggak apa-apa. Anda cuma menggunakan tafsir bebas. Oke, saudara-saudara. Dita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Gurunda, Bang Suma. Silakan, Dek. Saya izin sejenak ya. Siap. Kenapa turun? Sedot. Oi. Di sini antum moderator enggak? Ini akun baru, Gurunda. Oke, siap. Ini akun yang kemarin dibayin dari teman-teman di Inggris. Mantap. Iya. Sudah kita tes kemarin, sudah aman, insyaallah. Ya, tafadhol Gurunda untuk ibadah. Silakan. Baik. Kemana tadi si Sedot? Ayo. Atau Ben, boleh Ben? Kita jangan buat suasana di sini jadi hambar gitu loh. Naik lagi. Jangan kemudian antum. Ini kesukaan saya nih, bahas PL dengan Oten ini apa hubungannya gitu loh. Ini fakta sejarah yang memang akan membuat kalian awalnya tidak paham akan menjadi paham begitu. Jadi kaitannya PL ini adalah secara fakta histori itu di abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, tuh keren tuh. Abad ke-5, kemudian dilanjutkan di tahun 283. Itu cluenya adalah Kaisar Ptolemeus II. Nah, di sana itu bahwa kalian harus paham semuanya. Belum bisa on cam teman-teman karena baru bikin kemarin, masih 500 viewer. Kalau teman-teman semuanya 2,2k follow saya semua, tinggal besok hari ketiga insya Allah bisa. Ya, baik. Ayo silakan teman-teman Kristen yang request, yang teman-teman Kristen dulu ya, Ki ya. Supaya jadi masih ada materi diskusi kita mendampingi Gurunda Zuma selama ibadah. Setelah itu kita kembalikan lagi. Ya, saya rasa beliau ingin untuk materinya full gitu ya. Dan itu hanya masuk sebagai cadangan ini ya. Yang Kristen langsung ketik 3 ya. Kristen ketik 3, nanti saya angkat kalau nggak bisa caranya naik. Ya. Jadi buat Iwan Villa, sejarah itu pasti erat kaitannya dengan kekristenan mula-mula yang disebut adalah Katolik ya, Katolik dan Ortodok. Ini
Katolik dan Ortodoks sendiri baru diberikan nama itu ya. Ini pada tahun 1054. Itu ada di konsili keberapa ya, saya lupa. Nah, tepatnya di tahun 1054 Masehi ada terpecahnya dua gereja besar. Jadi gereja barat itu disebut Roman Katolik atau Katolik Vatikan ya. Gereja Vatikan itu Katolik. Kemudian ada dipisah satu lagi gereja timur terbesar. Nah, gereja timur itu yang disebut Ortodok. Nah, Ortodok dengan Katolik sama atau beda? Ternyata ada di wilayah gereja timur itu disebut Katolik Timur, Katolik, saya lupa bahasanya, aduh sampai karena lama ini kita nggak berbicara sejarah karena nggak nemu lawan kita, gitu kan, ya kan? Kita nggak nemu lawan kalau teman Kristen nggak paham sejarahnya. Ya, Jiwei Parisco, selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ada yang sampaikan Pak? Nggak ada. Oh ya baik. Mohon maaf. Pendengar terbaik aja di bawah. Oke siap, mungkin kemencet ya. Saya izin turunkan ya Pak ya. Ada yang melambai-lambai minta nanya orang Kristennya. Silakan. Oke siap Bapak, sehat selalu. Assalamualaikum. Ayo Ben, naik Ben. Iya. Kembali lagi ada Bang Ben ya. Gak ada takutnya. Aduh. Ya, Kang. Framing digedein. Aduh. Cobalah pengetahuan Sehat, Kang? dulu luasin, jangan framing. Sehat. Oke. Jangan mendadak Dito takut. Nggak ada. Dito takut sama siapapun nggak ada. Dito takut hanya Soalnya pada dari Allah tadi Subhanahu wa naik, Ta'ala. Dari Apa? tadi saya tidak naikkan. Ya sabar lah, kan lagi ngomong. Oke. Ya, Masih itu kaitannya dengan dibilang. materi. Kamu tadi sudah masuk atau belum dengan Bang Zuma? Sudah bahas. Apa poinmu? Kan udah saya jelaskan, nggak ngerti Dinda Juma, nggak ngerti dia. Masalahnya di situ. Jangan framing, Bahasa jangan Alkitab, framing. tapi tidak Kalau ngerti. framing lagi ku tendang pantatmu ke neraka nanti, ayo. Gak usah framing, biasa kan gini loh. Ini kan ranah publik. Ya. Jangan ke personal. Itu, aduh saya paling anti itu berbicara dengan Udah orang-orang seperti itu. dijelaskan, dia nggak ngerti. Kamu mau Apa? dijelaskan lagi? Apa? Poinmu apa? Oke, dia akan bertanya apa hubungannya perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu tema, bukan bertanya. Oh itu temanya itu. Iya kan dia bertanya itu kan. Forum ini, jadi antara kalian, antara teman-teman Kristen dengan kami ada tema ini. Jangan di framing itu pribadi. Ya silakan. Apa pendapatmu? Apa hubungannya? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Coba pertanyaan apa? Iya, kenapa perjanjian lama itu ditempelin dengan perjanjian baru? Sejarahnya di mana? Atau mungkin Ya secara kan itu yang filosofnya mau saya jawab bagaimana? tadi, Dinda. Ya udah dijawab. Silakan. Oke, perjanjian lama itu sebagai landasan. Kenapa? Karena di situ bercerita tentang sejarah, hukum, nubuat. Oke, perjanjian baru itu tentang penggenapan. Penggenapan itu contohnya apa? Tentang lahirnya Yesus Kristus di dunia. Gitu. Oke, jadi itu opinimu. Parameternya bisa dikasihkan referensinya dari mana kamu bisa berbicara seperti itu. Ada tulisannya nggak? Karya siapa? Silakan. Di Alkitab nggak mungkin ada dituliskan. Ini emang Alkitab itu koran. Jangan Emang di kemana-mana. Coba kamu nyampe nggak nih? Ini kita bicara kalau tentang Kamu PL paham dengan. nggak isi Alkitab? Kau diam Paham dulu. nggak perjanjian lama perjanjian baru? Paham nggak? Kau diam dulu. Pertanyaan saya, parameter apa yang membuat kamu berbicara atau opini kamu seperti itu pakai referensi apa? Hanya congorria atau opini kamu semata atau ada validasinya? Kalau kamu bicara sejarah, bisa dijelaskan sejarahnya apa? Silakan. Dengar ya. Ya. Di Alkitab tidak ada diceritakan apa hubungannya. Emang ini berita apa? Alkitab ini berita kebenaran, bukan ada berita hubungan-hubungan Alkitab perjanjian lama, tidak ada. Gitu loh. Jadi ini perjanjian baru, perjanjian lama ini hubungannya itu untuk penggenapan firman Tuhan di perjanjian Kau baru. nggak jawab. Kuceluk.
Kau Apa hanya aja, beralasan. Gini loh, Kok pertanyaannya parameter Kamu apa? ngerti nggak Alkitab itu apa? Coba saya Sabar tanya, dulu, kamu ngerti sabar dulu. Alkitab? Biar aku selesaikan, aku ngomong. Saya yang berkuasa ya. Itu dulu pertanyaan. Kamu Sabar dulu. Kalau nggak ngerti, diem dulu. Biar aku coba pahamkan dulu. Di mute dulu. Kalau nggak, aku tendang pantatmu. Udah diem dulu. Kenapa, Kang? Parameternya adalah kita berbicara dari sisi akademis. Yang kita bicarakan ini kan Bible-nya. Bible-nya ini kenapa ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Itu yang kalian bahas. Sabar dulu, kuculuk. Saya. Aku lagi ngomong. Sabar dulu, jangan kejang-kejang. Oke, Jangan gantian ya. kejang-kejang. Oke. Jangan kejang-kejang. Diam dulu, diem dulu. Kalau enggak, Udah aku santai, tendang pantatmu. santai. Terus? Oke. Yang kita bicarakan adalah Bible. Konteksnya adalah Bible. Kaitannya PL dengan Oten apa? Ya kan? Nah, kalau yang dibicarakan Bible yang saat ini sudah gabung PL dengan PB yang dipegang oleh Oten, yang kita gali adalah apa penyebabnya PL ini digabung dengan PB secara fakta histori, dan apa kaitannya dengan orang Yunani atau orang Antioquia yang menyebut dirinya adalah Kristen. Yang kita mau bicarakan berdasarkan referensi bukan di dalam Bible itu sendiri. Kalau ada di dalam Bible itu sendiri, bisa menjelaskan dalil di mana, gitu loh. Jadi kalau nggak bisa, kamu nggak menemukan dalilnya di dalam PB yang menerangkan PL, ya berarti nggak perlu pakai parameter itu. Parameternya adalah referensi tulisan atau pemahaman dari orang-orang sebelumnya yang mengetahui peristiwa-peristiwa bahwa Alexander yang Agung atau The Great Alexander ini mengatasnamakan kelompoknya adalah Gereja Alexandria, bisa langsung kemudian bersama-sama mengamini perjanjian baru yang ditulis oleh Paulus ini menjadi satu. Peristiwanya ada Antioquia berdarah. Nah, itu di mana? Silakan. Sudah bisa saya ngomong? Kang? Aduh, sudah dibilang silakan masih aja minta lagi, boleh. Nanti saya ngomong di mute lagi. Aku udah bilang silakan, congkak. Oh iya. Cangkok. Santai Kang, santai. Ngopi. Oke. Yang saya tanya dulu Kang. Seperti pertanyaan nih, seperti tema, kan? Apa hubungannya Al-Quran dan hadis? Jawab dulu Kang. Baru saya jawab ini Kang. Ada nggak di Al-Quran dijelaskan apa hubungannya? Ini kau niat bahas tema ini atau tema yang lain? Iya, jawab dulu itu. Kau niat mau bahas tema ini? Kamu mau bahas tema ini atau yang lain? Mungkin aku coba ganti giliran yang lain aja lah. Ini kayaknya kronis dia. Dia kronis ini. Mana ada udah dibahas, saya ngomong panjang lebar malah membahas yang lain. Cobalah, Oten ini ada yang sedikit cerdas gitu loh. Yang memang paham dan jujur. Oh iya Bang Dito, ini PL ini kami tuh pinjem. Kalau nggak tahu tuh bilang pinjem punya orang Yahudi. Tapi nanti dulu mau balikinnya nanti. Gitu loh. Jadi itu pemahamannya. Kalau seluruh orang Kristen mengatakan, iya PL ini kitabnya orang Yahudi, kami pinjem, itu orang Kristen yang jujur, gitu loh. Tapi apakah sejarahnya itu memang pinjam? Secara sejarah tidak pinjam teman-teman. Silakan cek browsing Kaisar Ptolemeus II, atau kalau mau bukunya, baik yang soft copy maupun yang hardware, itu ada di Amazon. Anda bisa beli di sana, bisa cek, atau mau yang software, pakai aplikasi Kindle Knife, itu bisa buka yang free untuk melihat buku-buku referensi bagaimana terjadinya peristiwa sejarah
setelah bangsa Yahudi meninggalkan Mesir, apakah seluruh orang Yahudi masih ada di Mesir atau semuanya kembali ke Israel? Ternyata ada yang masih di Mesir. Yang di Mesir ini juga mereka ada yang gelarnya rabai-rabai. Nah, pada tahun itu Kaisar Ptolemeus II meminta pasukan-pasukannya untuk menangkap rabai-rabai itu karena keinginan bahwa agama pagan yang dibawa oleh penjajah Mesir ini, yang raja pertamanya disebut Alexander the Great Alexander. Nah, ini turun-temurun sudah bukan lagi Firaun, bukan. Tapi sudah orang Yunani yang penjajah itu. Jadi poinnya ada di sana. Itu clue bagaimana fakta histori ternyata menendang semua asumsi-asumsi liar. Ya, orang-orang bodoh yang bermega katanya Paulus. Itu semuanya terdiam begitu melihat sejarah. Sejarah itu ternyata memang pemaksaan dari Raja Ptolemeus II memaksa untuk menangkap rabai-rabai Yahudi itu yang ada di Mesir, kemudian memerintahkan, wahai rabai-rabai, ada 70 ya. Saya perintahkan tuliskan kembali Taurat Musa pakai bahasa Yunani, gitu loh. Pemahamannya di sana. Tuliskan kembali Taurat Musa menggunakan bahasa Yunani. Disebut peristiwa itu dengan kata kunci adalah LXX. Apa itu? Septuagint. Itu. Jadi Septuaginta ini yang dipegang sudah oleh Kaisar Ptolemeus, ya. Kemudian sudah memiliki kitab mereka. Karena pagan-pagan atau politeisme Yunani ini, mereka nggak punya kitab. Mereka pemahamannya adalah politeis Yunani. Apa itu? Dewa dewi yang ada di Yunani. Itu erat kaitannya gitu loh. Jadi dari sini dulu memang kalau dari tadi saya belum menyimak Abangda Gurunda kita membahas apa kitanya PL dengan Oten, materinya saya belum menyaksikan. Tetapi secara sejarah pemahaman saya karena ini basic saya dan banyak buku-buku yang memang gereja mula-mula kemudian paham filsuf yang masuk atau apa yang dikatakan filologi yang menjadi parameter para filsuf yang kemudian ikut membantu atau yang ikut andil dalam pembentukan ajaran agama Kristen yang disebut oleh Kaisar Konstantin. Ini semuanya landasannya adalah dari Antioquia itu. Antioquia apakah Bani Israel? No. Antioquia itu di luar Israel. Di mana Antioquia itu? Turki. Masa nggak tahu sih? Jadi faham pengetahuan secara akademis orang-orang Kristen seluruhnya, baik yang paling dikenal namanya di Indonesia siapa namanya? Bambang Nursena. Kalau dia faham tentang sejarah, kalau dia faham tentang bahwa ini memang akal-akalan manusia, bahwa Kristen memang bukan agama melainkan ajaran, lalu orang Kristen di Indonesia ini kalau mengaku bukan agama, apakah kalian ateis yang menyamar? Agnostik yang menyamar? Kan gitu kan? Sering kita berbicara dengan teman-teman Kristen, saya Kristen, tapi saya akui Kristen itu bukan agama. Lalu kamu agnostis yang menyamar di Indonesia beragama, begitu? Oke, yang Kristen silakan pencet klik 3 ya. Kalau yang band si Cangkok, nanti aja lu naik lagi. Kalau aku mau gak, udah beberapa kali kasih kesempatan, tetapi nggak mau menjawab, malah justru bertanya balik. Itu polemik yang menurut saya nggak gentle, nggak jujur, membuat resah saja. Oke.
Ya, teman-teman Kristen silakan. Yang mau naik. Silakan. Kita sampai Gurunda sampai Bang Suma kembali ya. Oh, Nopker 3. Oke, Nopker. Itu hanya pandai congor. Oh ya? Terserah mula. Ya, selamat siang. Nopler. Selamat siang Bang. Waduh, cowok ternyata. Kirain fotonya cewek. Ya, selamat siang. Selamat siang Bang. Ya, terkait dengan tema di atas dan sedikit mungkin narasi dari saya secara fakta histori. Apakah Anda memiliki referensi atau mau menjelaskan? Silakan Bang. Ya, sesuai tema Bang, apa kaitannya PL dengan Koten? Maksudnya dengan perjanjian baru ya? Perjanjian lama dengan orang Kristen Bang. Ya, orang Kristen tidak terlepas dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Artinya apa kaitannya perjanjian lama dengan orang Kristen kan? Perjanjian baru. Betul. Ya. Gini Bang, untuk perjanjian lama, kenapa orang Kristen memakai perjanjian lama sebagai landasan atau digabungkan dalam perjanjian baru? Karena di dalam terjemahan Septuaginta, surat-surat perjanjian lama itu banyak beredar di kalangan-kalangan orang-orang yang kita sebut Kristen waktu itu, dan itu isi-isinya sesuai, kalau dibaca itu ada nubuat tentang Yesus Kristus yang disesuaikan dengan tulisan-tulisan oleh rasul-rasul Yesus waktu itu seperti Matius, Lukas, dan lain-lain Bang. Jadi itu kenapa perjanjian lama itu dipakai, karena memang nubuat tentang Yesus itu dan kutipan-kutipan dari perjanjian lama itu sering disebutkan oleh murid-muridnya begitu, dan perkataan-perkataan Yesus yang ada di dalam perjanjian baru. Seperti itu Bang, kurang lebih untuk sementara. Baik. Apakah menurut saudara Yesus itu diutus untuk di luar Bani Israel? Kalau dari perjanjian lama itu diutus untuk Bani Israel. Coba di mana dalilnya Bang? Ya Bang. Dalilnya coba di mana? Sabar Bang. Kalau nggak salah Matius 15 ayat 24 ya. Iya, kalau Matius 15 nomor 24, jelas di situ dia mengatakan hanya definisi atau pemahaman Anda terkait dengan kalimat hanya untuk Sabar Bang. Jaringan Bang. Iya. Jadi kalau coba Bang gitu baca aja dulu. Saya ini Aku hanya diutus. Hanya diutus untuk atau kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi umat Israel dia mengidentifikasikan dengan simbol domba. Memang domba ini adalah simbol daripada orang Israel. Kalau Anda membaca sepenuhnya Matius 15, ada orang di luar Bani Israel, dia mengatakan perempuan Kanaan itu di luar Israel. Dia juga meminta tolong kepada Yesus, dan Yesus kemudian mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba tersesat dari kalangan umat Israel. Ini penolakan. Tetapi karena Yesus
adalah manusia mulia. Dia mau membantu karena anak dari perempuan Kanaan itu sakit. Sakitnya adalah dirasuki setan atau kerasukan setan. Ya, gini Bang. Saya tanggapi dulu Bang ya. Kalau di dalam perjanjian baru, itu Yesus memang bukan untuk hanya, maksudnya bukan hanya untuk Israel, tapi seluruh manusia, seluruh dunia. Tapi kalau di dalam perjanjian No. Sebentar. Anda sendiri yang mengutip Matius 15 nomor 24. Ya, itu kan maksudnya di perjanjian baru, Bang. Itu dari perjanjian baru. Nah, karena Bang konteksnya kan menanyakan perjanjian lama dan perjanjian baru apa kaitannya. Dan Abang menanyakan Yesus diutus untuk siapa? Ya kalau dari konteks perjanjian lama itu untuk menebus manusia, maksudnya untuk Israel. Tapi kalau setelah dia datang, dia menceritakan bahwa dia itu untuk seluruh dunia, seperti itu. Seluruh manusia. Kalau di PL di mana tulisannya orang-orang Israel itu keluar daripada kelompoknya, di mana Bang? Contoh Musa itu dibesarkannya di Mesir, tapi akhirnya dikembalikan lagi ke Israel. Dan dia memang diutus untuk Bani Israel, kan begitu? Kemudian Daud dan Solomon. Gini Bang, namanya kan Yesus juga membawa berita lah, makanya di dalam perjanjian lama itu dia mengatakan bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi hukum Taurat. Itu maksudnya perjanjian lama tadi Bang. Ya karena Yesus dari maminya adalah keturunan Bani Israel. Ya memang karena memang di dalam nubuat perjanjian lama akan lahir seorang raja dari seorang perawan. Itu kan ada di dalam Yesaya itu kan. Perempuan muda. Berapa? Yesaya itu kalau Yesaya 55 apa 53. Oh 53. Itu namanya Immanuel atau namanya Yesus itu yang telah lahir? Ya Immanuel. Terus yang di perjanjian baru yang lahir siapa? Immanuel apa bukan Immanuel? Gini Bang, kalau mau gini, Abang kan mau framingnya ya. Sekarang Immanuel itu sesuai nggak sama Isa Al-Masih? Sekarang Immanuel itu kenapa orang Islam memakai Isa Al-Masih? Di mana kami pakai? Immanuel? Gini, yang dari Septuaginta itu yang lahir dari perawan atau perempuan muda hanya Yesus atau Isa Al-Masih. Oke, Anda tadi mengatakan Septuaginta. Oke, Septuaginta itu kitabnya orang Yahudi asli atau yang dituliskan kembali atau replika? Kalau Septuaginta itu terjemahan dari kitab. Kalau terjemahan itu yang asli atau bukan? Kalau salinan ya kalau salinan kan dia tetap sebenarnya kalau mau bertanya benar, maksudnya tulisan asli atau gini Bang, coba aku balik ya. Sabar dulu. Ini kita di ranah publik Bang. Kita di ranah publik, jangan membantah sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana difahami oleh teman-teman yang ada di bawah. Ya gini Bang, itu jadinya logika falasi. Kalau Abang Anda yang mengalami logika falasi, bagaimana saya mengatakan apakah Septuaginta itu adalah originalnya atau terjemahan? Kalau terjemahan, apakah terjemahan ini itu terjemahan dari Ibrani? Terjemahan itu originalnya atau replikanya? Gini ya Bang, aku jelasin dulu. Ibrani. Aku butuh jawaban. Itu terjemahan dari Ibrani diterjemahkan oleh 72 orang itu ya. Oke Bang. Terjemahan itu bisa kita katakan replika atau tidak? Maksudnya gimana tuh Bang? Terjemahan itu kita bisa sebut terjemahan itu replika atau tidak? Ya, dia salinan ya. Salinan. Iya, tepuk tangan dulu. Kalau salinan itu yang disalin ini yang asli atau salinan itu
dia Salin mengarang kan bebas. dari begini bang, salin dalam terjemahan. Karena tidak mungkin kita mengerti bahasa Ibrani bang, waktu itu. Makanya disuruh terjemahkan, gitu bang. Aduh, salah besar Anda. Enggak, memang kan itu Ibrani itu diterjemahkan oleh 72 orang Yahudi waktu itu kan. Iya, apakah mereka Diminta tidak oleh- mengalami, sebentar Bang, apakah mereka tidak mengalami kendala dari 72 orang itu, meskipun ada yang mirip menerjemahkan, tapi ada yang mengkoreksi tidak? Iya, makanya di ini kan 72 orang itu kan Oke. mereka Pertanyaan- menerjemahkannya terpisah-pisah nih bang, terpisah-pisah, bukan dalam satu ruangan gitu. Tapi mereka menulisnya dalam, maksudnya terpisah-pisah. Jadi bisa dilihat kan mana yang sesuai tentangnya. Sesuai sama apa? Sesuai dengan isi terjemahannya. Maksudnya antara yang 72 orang itu, dari mereka yang 70 kira-kira terjemahan yang satu dengan yang lainnya sama nggak? Oke, Makanya mereka yang waktu itu aslinya dipisah, gini bang. Dari 72 rabai-rabai itu yang menuliskan kembali, mereka ini memegang atau menghafal? Ya mereka membawa kan seluruh tanah itu kan. Kalau membawa literasi bahwa 72 rabai Yahudi ini, dia membaca di depannya ada kitab tanah, Ya. dari Kejadian sampai Maliakhi itu ya. Ya. Kemudian dituliskan kembali ini, dia melihat atau dia hanya menghafal? Gini bang, ada tulisannya, ada tulisan tanahnya. Gimana dia mau menerjemahkan kalau dia hanya menghafal bang? Kan tak mungkin. Ya makanya saya meminta sama Anda, kalau sudah ada orang-orang Yahudi yang di Mesir Gini, oke, yang gini aja, menerjemahkan, sabar dulu. Pada saat rabai-rabai Yahudi ini, kan kalau dikatakan memegang, kenapa Kaisar Ptolemeus itu ingin dituliskan kembali? Coba. Ya karena mereka nggak ngerti bahasa Ibrani. Ngasal. Loh, memang fakta sejarahnya bang. Gini, kita nggak boleh membodohi. Enggak. Bang. Oke, DM saya, kirim nomor bawah Anda, saya kasih literasi sejarah. Jangankan Ptolemeus II, mulai dari Alexander, the Great Alexander, saya nanti kasih materi Anda untuk Gini aja belajar bang, cuma membaca. abang tunjukin satu ayat di dalam perjanjian lama tunjukin sekarang yang berbeda dengan perjanjian yang dianut oleh orang Kristen. Itu aja. Oke, saya uji. Izin sambil menunggu Gurunda Bang Zuma ya. Matius 26 nomor 31. Oke bang. Yesus berkata kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis. Yang saya minta itu perjanjian lamanya bang, bukan perjanjian Ya sabar baru. dulu. Perjanjian lama dengan perjanjian baru, yang kata Anda itu yang tidak Gini, sinkronnya di mana? saya mintanya perjanjian lama bukan perjanjian baru, jangan langsung dari perjanjian baru, tidak boleh. Ya sabar Saya dulu, mintanya dengarkan. ayat Kenapa sih? perjanjian lama. Kenapa Anda tidak sabar untuk menantikan? Karena yang saya tanyakan itu perjanjian lamanya bukan perjanjian baru. Ya sabar dulu, Makanya diam, dengarkan, menyimak kalau mau belajar. Duduk yang baik. Ya, gini bang. Di sini Apa yang gratis, saya Anda tanyakan? nggak perlu bayar soalnya ya. Ya Sabar gini dulu, Pak, duduk kita kan dulu. harus fair. Iya, Apa yang makanya saya dengarkan tanya, dulu, kan abang menyangkal bahwa perjanjian lama Septuagint itu beda dengan orang tua. Iya, dengarkan Makanya saya dulu. tanya satu ayat saja. Baik, satu ayat saja. Baik. Ya dalam perjanjian lama. Baik, sabar dulu, dengarkan ya. Dengarkan. Matius 26:31 itu, sebab ada tertulis, ini merujuk kepada nubuatan. Apakah nubuatannya pas? Ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Kita harus cari tahu aku siapa, gembala siapa. Ini hubungannya dengan perjanjian lama. Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah, hai pedang, bunuhlah gembalaku, orang yang terdekat denganku. Yang berbicara di Zakaria 13 nomor 7 adalah, saya nggak sebutkan Yahweh atau iblisnya. Sabar dulu. Itu apa namanya, mengaitkan aja. Itu nggak ada kaitannya tuh. Loh, gimana sih Anda yang nggak paham? Ini kan gini, saya bertanya tentang perjanjian lama dengan kitab asli Ibrani itu. Kitab asli Ibrani. Bukan kaitan, bukan Bung,
Bung, Oke. kalau Anda sudah sadar Septuaginta itu adalah replika, kenapa Anda mau ngais-ngais? Dan itu Gini ya Bang, benar. gini, apakah Al-Quran juga tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia? Terjemahan itu untuk fungsi memaknai ayatnya. Iya, sama Saya berikan juga. dalil kepada Anda. Gini. Surah Yusuf. Septuaginta itu adalah terjemahan dari Ibrani agar semua orang bisa tahu. Apakah isi terjemahan itu aslinya? Apakah bahasa Indonesia itu bahasa asli dari bahasa Arab? Tidak. Makanya itu untuk memaknai. Kenapa Makanya Al-Quran sampai kenapa sekarang. Makanya orang dengarkan. selalu menyampaikan Orang ini bahasa bebal sekali kitab? ya kalau diskusi yang ngotot ya. Sabar dulu Bang. Jangan modal main timpa-timpa orang ngomong. Gantian kita ngomongnya. Kalau merujuk kepada Al-Quranul Karim, kami seluruh umat Islam di dunia membaca Al-Quran itu yang kita baca adalah Arabnya. Surah Yusuf, QS 12, ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Shadaqallahul adzim. Itu ayat sucinya, itu Al-Qur'an. Bagaimana memahami makna itu? Terjemahan kita bisa gunakan sebagai orang Indonesia. Apa maksud ayat yang dilantunkan sama Kang Dito tadi? Terjemahannya untuk memaknai berbunyi, kami menurunkan Quran berbahasa Arab agar kalian memahami maknanya. Clear. Terjemahan bukan Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sekarang saya mirror. Habis ini Anda jawab. Terjemahan yang disebut dengan leksikon LXX atau Septuagint, apakah itu perjanjian lama asli? Kalau bukan yang asli, kenapa diimani? Silakan Bang Nobler, dibuka mic-nya. Jangan biasakan orang lagi ngomong belum selesai dipotong-potong. Silakan dibuka mic-nya. Oke. Gini Bang, Abang kan tadi bilang, nanya nih, yang Septuaginta asli atau enggak dari kitab Tanakh tadi yang Ibrani. Ya saya bilang itu terjemahan. Terus saya nanya, kata Abang, kalau udah salinan berarti itu sebenarnya udah palsu lah, secara implisitnya begitu kan, maksudnya kan. Tapi Abang sendiri memakai ayat Al-Quran dengan bahasa Arab. Apakah semua orang mengerti itu? Tidak mungkin ya, tidak ngerti. Makanya Abang jelasin dengan bahasa Indonesia tadi. Oke. Nah, cukup ya? Atau mau lagi? Ya, maksudnya jadi nggak bisa terlalu prematur kalau Abang bilang. Lah itu klaim Septuaginta Anda. itu. Anda mengalami red herring. Saya menjelaskan apa, Anda nangkepnya apa. Orang Islam seluruh dunia membaca ayat suci Al-Quran itu yang tadi saya katakan, yang berbahasa Arabnya. Terlepas dari memahami maknanya atau tidak, nilainya adalah amal ibadah. Oke Bang. Jadi jangan berbeda dengan sabar, Kristen belum, itu saya begini, belum kalau selesai. orang Wah, Kristen- ini ya, gini. Aku udah nangkep poinnya gimana begini ini aja, Bang. Anda ini? Aduh, Kalau kalau mau orang- berpolemik nanti saya gas Anda, serius. Enggak. Gini, aku mau sampai satu poin dulu Bang. Gini, itulah berbedanya, maksudnya saudara kita yang Muslim sama yang non-Muslim. Kalau non-Muslim, dia tuh memaknai kitab itu maknanya, bukan bahasanya, tapi makna dari alur itu. Nah, gitu Bang. Nah, kalau Muslim kan mungkin fokusnya ke bahasanya. Nah, itu perbedaannya. Itu aja Bang. Makna dari isi itu yang kami memaknai. Baik. Oke. Izinkan saya sedikit untuk memberikan pemahaman kepada Anda. Oke Bang. Pada saat di original text itu disalin kata per kata, tetapi dari terjemahan yang diterjemahkan lagi, ini mengalami distorsi. Apa distorsi? Penyimpangan makna. Contoh, kita bawa di tulisan surat-surat Paulus. Oke. Di 2 Korintus pasal 12 nomor 16. Oke. Ya, di situ ada tambahan strip kamu katakan. Oke. Udah dicek, Bang? Jadi Coba abang baca dulu Bang. Saya baca dulu. Oke, saya baca dulu. Terus mana yang menyimpangnya begitu? Bukan menyimpang. Saya justru
menganggap itu distorsi. Jadi tidak otentik. Kenapa tidak otentik? Karena terjemahan. Ya maksudnya ada penambahan kan di situ Bang. Iya. Penambahan tetapi dipaksakan. Kalau memang tertulis yang awalnya adalah pengakuan, datangnya tambahan itu menjadi tuduhan. Oke, coba ya. 2 Korintus 12 nomor 16. Nih. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi nah, kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Karena ada frase kata kamu katakan, ini orang lain yang menuduh. Tetapi kalau tidak ada kamu katakan, dengarkan. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini pengakuan. Nah, eksplisit di dalam word by word atau translasi, kamu katakan tidak ada di dalam original text. Jadi usaha terjemahan yang dilakukan oleh Bani Salemba LAI ini berspekulasi untuk menyelamatkan pengakuan Paulus. Paulus yang mengatakan sendiri adalah pengakuan, tetapi akhirnya jatuh. Allahu Akbar. Jadi kalau terjemahan pasti distorsi, tidak bisa tidak. Kita juga ngelihat terjemahan yang untuk memahami makna ayat suci Al-Quran pun mereka temukan. Saudara-saudara Kristen ini menemukan yang dia katakan ini distorsi. Apakah seluruh orang Islam itu percaya dengan terjemahan tidak lebih mengunggulkan tafsir daripada ulama tafsir? Kan gitu kan? Masya Allah. Jadi pemahaman kita, kalau memang pengakuan Paulus sendiri yang mengatakan, aku ini licik, aku ini nipu kalian, gitu kan. Tapi otennya malah nggak tahu, gitu kan. Itu pemahaman dari kami, Apologet Islam Indonesia, Bapak Noble ya, mohon maaf. Kalau itu suatu kebenaran, Anda perlu renungkan. Anda perlu diskusikan kembali kepada pendeta karena hidup Anda itu menyokong kehidupan pendeta. Jangan dibiarkan, Mbak. Ya, jangan dibiarkan pendeta-pendeta itu selamat dari tanggung jawabnya, gitu kan. Kalau perlu, pinjam handphonenya pendeta, instalkan TikTok, ya kan. Suruh masuk ke room sini supaya tidak memalukan, gitu kan. Gitu, Iwan Vela, insyaallah. Ya silakan saudara Kristen, kalau yang mau naik klik ketik 3 ya, ketik 3, silakan. Ngudut dulu Kang, belum belum. Ya silakan. Buat saudara-saudara Kristen, kita tidak ada penyerangan. Justru di sini awalnya kalian naik untuk mempertahankan, bukan kita meminta Anda mempertahankan, tapi jalannya tema kaitannya perjanjian lama dengan oten itu apa? Kalau Anda bisa jelaskan secara referensi, validasi, baik fakta, sejarah, maupun yang ada tertulis dalam Bible itu sendiri, ya itu bagus. Jadi Anda termasuk orang yang mungkin kita nantikan dalam diskusi ini. Gitu. Silakan naik. Tempat saya sudah mulai azan juga. Ya, silakan. Yang mau naik silakan. Oh, Pak Nobler ternyata jatuh tadi, nggak turun beliau. Pak Nobler, silakan naik. Sudah saya approve, Pak Nobler. Bapak, sudah saya jambak loh. Aduh, Pak jangan ngopi makanya jatuh. Kalau keluar dari perangkat Anda jatuh nanti. Jaringan kayaknya Pak. Oh iya jaringan. Apa? Ada Bu Darni. Kenapa Bu Darni? Aku Dito apa? Tes. Oh iya jaringannya merah itu. Ya udah Pak dikondisikan dulu aja jaringannya. Kita ganti dengan saudara-saudara Kristen yang lain ya. Aku Dito mau ngapain? Dito
itu Empok Nori, Empok Darni. Ayo. Ketik 3. Kalau mau naik ketik 3. Saya nggak tahu yang mana kalian. Kalau si ban bocor ini si Bang Ben. Bang Ben bocor ini apa ini? Kristen atau Muslim? Oh ya, si ban bocor. Ada Dasrup. Oke, saya naikkan dulu satu persatu. Ya, selamat siang Dasrup. Selamat siang. Selamat siang. Dasrup, selamat siang. 1, 2, 3. Oh, saya turunkan ya kosongnya. Oke. Siapa lagi? Wah, dia lagi. Takut si Dito, takut lagi si Dito. Setiap dia ngetik takut si Dito, saya sudah terima dia gitu loh. Gimana ceritanya ya? Saya sudah terima dia, tapi dia ngetik takut si Dito. Ini apa? Iya, jawab dulu pertanyaanku. Saya bilang kamu gak takut, jawab dulu. Apa? Ini temanya ini loh. Aduh, apa hubungannya? Al-Quran itu kalam Allah, hadis itu firman Allah juga yang dititipkan di dalam lisan Rasulullah. Saya tanya lagi. Jadi keduanya belum. Aduh, ini nih yang bikin aku gatal pengen nendang kau ke neraka. Sabar dulu. Ya. Jadi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa ku tinggalkan 2 pusaka bagimu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu salah satu valid dalilnya. Jadi kalau kemudian ini temanya kau blurkan ya kau nggak layak. Mantap teman-teman di bawah. 20 orang yang tapping turun langsung disepak pantatnya ke neraka. Aduh, pemahaman masih kalah dengan pemahamannya anak SD kelas 1 ya. Pemahaman tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu adalah keduanya sama-sama firman Allah. Yang Al-Quranul Karim menjelaskan bagaimana kalam Allah itu tidak tercampur dengan perkataan Rasulullah untuk menjelaskan. Nah itu ya, jadi kalau misalnya masih belajar seperti itu, kau kalau nggak malu pakai seragam merah putih duduk di bangku SD. Aduh, Allah Akbar. Yuk, silakan. Yang Kristen yang sudah ajukan permintaan ketik 3 ya. Ketik 3, ketik 3. Nggak ada yang takut. Nggak mau ketularan gila aja sama kayak kamu nanti. Ayo, lanjut. Mana? Oh, ada si Andri Rayadi. Silakan. Ini mau ngegas. Kalau saya gas jangan curhat ya kalau saya gas ya. Ayo. Mana tadi? Udah aku jambak loh. Mana dia? Hei. Si Ben kasihan dia. Ngambek dia. Ginjal-ginjal di bawah dia. Apa ginjal-ginjal? Bukan ginjal di dalam manusia ya. Ini apa? Kayak anak kecil lagi minta dibeliin permen, itu kan? Terus nggak dibeliin itu loh, apa namanya itu? Hah? Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah ya Allah. Insyaallah. Yuk. Silakan. Ketik 3 dong, ketik 3. Ayo, supaya kita tahu. Supaya teman-teman yang muslim juga nggak berani pencet 3. Kalau pencet 3, wah bahaya. Jingkrak ya. Kalau jingkrak mah ini joget-joget di itu kan. Bukan yang kayak nangis sambil kakinya gobet-gobet gitu loh. Gobet-gobet gitu kan. Nggak mau, aku mau naik. Dilempar. Lesotan ya bisa jadi tuh. Tantrum ya, ditendang sama viewer, sama netizen luar biasa ya. Kekuatannya netizen
bisa membuat dia terpental atau langsung hilang. Ini Restu 27 nih, ini yang sering, mudah-mudahan dia orangnya. Ya, selamat siang. Selamat siang Restu. Restu, selamat siang. Restu. Restu. Oh, kosong dia ya. Oke. Oh, teman-teman yuk, ketik 3. Silakan diketik 3. Ya. Monggo. Mana. Dewi Kunti 3. Dewi Kunti Kristen. Oke. Ayo. Wah. Dewi Kunti ngaku 3. Oten ketik 3. Jangan Muslim ketik 3, bahaya nanti disahadatin ulang loh. Nggak boleh mempermainkan syahadat. Kalau di Sunda teh kesodahan, ya itulah. Ayo yang Kristen silakan, yang Kristen silakan. Baik teman-teman ya, Masya Allah. Jadi kalau dalam hal ranah basic sejarah, basic yang fakta histori atau mengandalkan sumber sekunder tentang buku-buku sejarah atau arkeolog yang kemudian di compare ya, diarahkan mengenai sejarah keagamaan terutama Kristen ya, semuanya itu mungkin nggak lagi lanjut untuk baca sejarah itu. Kenapa? Karena akan kemudian membandingkan ini sejarah bisa jadi salah. Semuanya kembali lagi ke Biblos. Nah, Biblos kemudian ada pertanyaan seperti ini. Ini Gurunda luar biasa buat temanya. Apa kaitannya perjanjian lama dengan Oten? Sementara perjanjian lama ini, kalau fakta di lapangan orang Yahudi, masalah. Udah kembali Gurunda. Baik. Saya kembalikan lagi Gurunda. Lanjut Dinda, lanjut. Siap. Jadi kalau kita mau sharing gitu ya Gurunda ya. Nah, Awan, kalau dari background sejarah seperti yang saya katakan tadi, di era sebelum Masehi, Ptolemeus II sebagai kaisar itu memerintahkan 72 rabi-rabi Yahudi. Masya Allah. Apa itu Gurunda? Ya Dinda, sebelum kita lanjut saya ingin promosi dulu ini. Siap. Produk Bang Suma sendiri, skincare untuk anak bangsa. Ya, saya iklan karena ini adalah produk dari BZ. Ini punya Bang Suma sendiri ya teman-teman. Skincare. Nah, ini satu paket seperti ini. Yang mau jadi distributor silakan menghubungi admin kita ya. Ada di nomor admin. Dan kemudian teman-teman yang ingin, adminnya berapa? Kasih foto. Ya, yang mau jadi distributor 0815 tambah 27, tolong diketik di bawah, tambah 28 tambah 22. Ya teman-teman, ini produk BZ, ini sudah BPOM-nya sudah aman, alhamdulillah, sudah uji kelayakan, hasil labnya juga sudah ada. Jadi teman-teman laki-laki bisa. Nah, ini ada hasil labnya, hasil labnya. Nanti yang butuh hasil lab bisa langsung menghubungi admin kita ya untuk melihat izin-izin dari BPOM-nya juga semuanya sudah lengkap. Ya. Iya, barcode-nya langsung bisa dicek kan di sini. Kalau Anda sorot barcode-nya ini, itu muncul semua ya, komposisi isinya di dalam termasuk legalitasnya. Aman. Ini yang mulai. Nah, contoh nih ya, contoh ini. Mana HP-nya? Muncul kan di HP? Nah, itu. Muncul langsung. Akan terlihat langsung. Ini toner, sabun, base skincare. Langsung muncul komposisinya pelengkap semua di sini.
Ya, jadi yang mau silakan, hanya dengan 230.000 rupiah Anda sudah mendapatkan 4 paket ini. Dan yang ingin menjadi distributor kita, silakan menghubungi nomor yang tadi. Yang ingin pesan juga silakan. Nanti teman-teman yang sudah ada distributor di kotanya, itu tinggal menghubungi distributornya. Nah, silakan. Jakarta sudah ada yang minat. Iya, minimal 100 paket kalau ingin jadi distributor. Supaya nanti tidak mintanya langsung ke Makassar, tapi melalui distributor-distributor yang ada. Misalnya di Jakarta, ya distributor aja langsung di Jakarta. Di Surabaya dan seterusnya. Ini produk kita sendiri. BZ. Nama produknya BZ Skincare, Bang Suma Skincare. Ini kurang lebih penggodokannya ini hampir 5 bulan. Baru keluar semuanya. Untuk apa ini? Produk apa ini? Muka sama seperti yang saya pakai. Muka sudah 2 bulan, kemudian kulit tangan, laki perempuan bisa. Jadi sambil nonton debat, pasang kayak gini habis nonton debat, sambil nonton orang berdiskusi pakai ini. Oke. Untuk lebih jelasnya, karena saya tidak terlalu paham secara mendetail untuk menjelaskan ini, silakan menghubungi admin saya. Bang Satli, beliau yang tahu. Ini sekedar iklan saja bagi yang mau kemudian berbisnis, silakan jadi distributor kita. Insya Allah ada manfaatnya, karena usaha ini saya bangun bukan semata-mata karena hanya ingin berbisnis saja, tetapi karena saya ingin membantu teman-teman saya yang mu'alaf, ingin membantu teman-teman saya yang ada di API juga, pengurus-pengurus API dan semuanya, untuk umat lah ceritanya. Makanya kita tidak mengejar keuntungan besar. Yang penting masyarakat Indonesia pada umumnya secara nasional menggunakan produk dari Bang Suma. Nih, hasil labnya ada, jadi tidak perlu lagi diragukan ya teman-teman. Bisa langsung di barcode-nya itu dicek apakah benar hasil labnya ada, BPOM-nya ada, silakan. Oke, saya kira begitu. Untuk lebih lanjut silakan hubungi nomor yang tadi 0815 27 plus 28 tambah 28 tambah 22. Oke, terima kasih. Saya promosikan karena punya aku sendiri. Begitu teman-teman, makasih. Masya Allah. Abang, nanti izin saya DM ya, nomor HP saya, tertarik pengen ikutan jadi istri. Iya, buat Boleh, istri, boleh. biar ada kegiatan. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Siap. Oke, Gurunda, izin saya juga udah masuk azan, saya izin di bawah. Dilanjutkan Baik, Dinda, untuk baik. solonya, Masya Allah sehat selalu, Gurunda, dan Baik, makasih bisnisnya. ya, Dek. Masya Allah, kita ikutan jadi distributor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungi langsung nomor yang tadi, Dinda. Jangan DM. Kami jarang Baik. buka DM. Baik, siap Bang. 0815 plus 27 plus 28 tambah 28 tambah 22. Sudah Siap, ada 2 sudah. calon distributor. Ya, saya sudah screenshot. Izin turun, Abang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita besarkan BZ Skincare bersama ya teman-teman. Mana tahu kita bisa membangun usaha untuk umat melalui bisnis kita ini. Allahu Akbar, ada abang saya di bawah. Baik teman-teman non-muslim, silakan. Seperti tadi kita belajar lagi, ini hal dasar yang perlu dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Kita nggak butuhkan ngeyelnya, kita butuhkan kejujurannya. Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada. Kalau memang ada, silakan diberikan kepada kami penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanda, apa kabar tak? Sehat-sehat ya Ki? Halo. Cek. Halo saudara Patiama Mangkutana. Apa kabar? Halo. Kanda, gimana kabar tak ini?
Halo saudara Patiama Mangkutana, apa kabar? Lagi sariawan kayaknya. Jangan lagi minta ya, saudara Patiama ya. Karena sudah dikasih kesempatan, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Kita naikkan lagi yang lain. Yang Kristen ketik 3. Halo, saudara Denmas. Kelihatannya teman-teman kita ini lagi rehat kayaknya. Halo, selamat siang. Halo. Eka Yustika. Halo. Tidurkah? Matiin Roy. Abang kita kandah peta lempuk monitor. Matiin Roy lagi. Vicky anak manja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidur Ki. Oh, istirahat. Matiin Romane nginaseng. Halo, saudara Ricky. Belum duduk ya? Halo, halo Ricky. Naik ngamuk-ngamuk, pukul-pukul meja. La 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 la. Nah, oke. Saudara. Kita sambut saudara kita ini. Saudara Al-KTP, selamat siang Bang. Selamat siang. Apa kabar? Siang. Baik. Iya. Gimana, sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Wah, mantap. Begini Bang Juma, saya sedikit saja karena semalam Siap. kami sempat berdebat di di lingkup halaman pastoral. Di situ kebetulan ada pas frater dari Kupang, jadi saya dipanggil. Tentunya tentang Bang Juma ya. Jadi mereka ingin agar saya yang mungkin lagi berpihak ke Bang Juma, jadi mereka ingin menjelaskan kepada saya bahwa keterpihakan saya kepada Bang Juma itu keliru, kata mereka. Sehingga mereka menjelaskan tentang ada juga video-video Bang Juma yang dijelaskan kepada saya, seperti salah satunya video Bang Juma mengatakan anak manusia itu adalah Yudas. Di situ mereka menjelaskan, menekankan bahwa itu keliru, dan mereka memberikan kepada saya ayatnya dan sudah saya baca. Sebentar ya Bang Juma ya. Mohon maaf ya Bang Juma ya, saya cuman Iya, silakan Bang, nggak apa-apa. Mereka memberikan saya, tapi betul ya Bang Juma pernah mengatakan bahwa anak manusia itu Yudas ya, bukan Yesus itu. Iya. Sampai hari ini saya katakan berdasarkan Bible, silakan. Siap, baik. Jadi mereka memberikan saya ayat di mana sebenarnya saya udah nggak mau buka Bible ya, tapi karena ini ya jadi. Mereka membawa data yang mana itu Bang?
Ya, di Yohanes 9 Bang Juma, Yohanes 9 ayat 35. Oke. Silakan. Oke, baik, saya bacakan ya Bang Juma ya. Iya. Yohanes 9 ayat 35. Ya, di sini Yesus mendengar di sini berbunyi gini ya Bang Iwan. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir ke kota oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jadi ini menceritakan orang buta yang disembuhkan oleh Yesus, orang buta yang dari lahir. Bang Juma ya. Iya. Kemudian dia tidak mengetahui siapa yang menyembuhkan dia. Kemudian Yesus berkata kepadanya, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Lalu orang buta itu menjawab, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Katakan, aku percaya Tuhan." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Di situ ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menyaksikan. Demikian Bang Juma. Silakan tanggapi Bang. Iya. Justru dengan membawa daripada Yohanes 9 ini membuktikan bahwa yang disalib itu bukan dia. Itu bukti akurat. Karena ternyata dia mengatakan Anak Manusia kan. Yesus di dalam Yohanes 9 nomor 38 itu, bukan 38 ya. 38, 39. Di situ Yesusnya mengatakan Anak Manusia. Nah, terkait yang diterangkan di dalam Yohanes 9 ini, itu adalah tentang biiznillah, tentang izin Allah kepada Yesus untuk memperlihatkan mukjizat tanda kepada Bani Israel kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Justru ini yang akan membantah Paulus. Siapakah dia? Dia adalah Anak Manusia. Yesus Anak Manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Yesus yang datang kepadanya bukan Anak Manusia. Sedangkan Yesus membuktikan menyembuhkan orang mati, orang-orang buta, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan. Itu untuk membuktikan kalau dirinya utusan Tuhan. Mana buktinya? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, maksudnya mujizat yang diberikan Bapa untuk aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku kerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang memberi saksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yohanes 9 tidak sedang membahas tentang penyaliban, siapa yang disalib, Yesus atau Yudas, bukan. Dia membuktikan kalau dia Anak Manusia ini adalah Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel, yang datang dengan berbagai macam mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Nah, mukjizat yang diperlihatkan oleh Yesus ini kepada Bani Israel ini bukan untuk membuktikan dia Tuhan, tapi untuk membuktikan dia adalah utusan Tuhan. Itu. Sedangkan kalau Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu. Yang kumaksud adalah Yesus dari kota Nazaret, seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah untuk melakukan mukjizat, kekuatan, tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan dia. Jadi Yesus melakukan mukjizat itu bukan dari dirinya, tetapi dari Allah. Allah yang melakukan mukjizat itu, menyembuhkan orang mati yang melakukan itu Allah, membangkitkan orang mati yang melakukan Allah, membuat orang lumpuh berjalan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Loh, kok kamu bisa membangkitkan orang mati? Ya itu karena Bapa yang memberikan itu kepadaku. Bapa yang melakukan itu melalui aku, bukan aku. Jadi kalau pastor mengatakan salah Bang Suma, itu tidak ada hubungannya Yohanes 9 dengan penyaliban. Itu mengklarifikasi Yohanes 9 kalau Yesus itu justru adalah utusan Tuhan yang dikasihi.
Sebagai utusan Tuhan yang dikasihi, Yesus tidak mungkin disalib. Karena salib itu, sampaikan pada pastornya, salib itu untuk siapa? Menurut Yahudi, menurut Romawi. Romawi, salib adalah untuk penjahat nasionalis. Yesus memenuhi syarat? Tidak. Menurut Yahudi, salib adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati dan dikutuk oleh Elohim. Nah, sekarang Yesus memenuhi syarat itu? Tidak juga. Berarti menurut Elohim, menurut Romawi, Yesus anak Maria tidak memenuhi syarat untuk disalibkan. Sebab salib bagi Yahudi adalah hukuman bagi orang yang melakukan dosa yang sepadan hukuman mati. Salib bagi Tuhan, Elohim, adalah hukuman bagi ciptaannya, bagi hambanya yang dikutuknya oleh karena dia melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yesus memenuhi syarat enggak? Enggak. Jadi siapa yang memenuhi syarat di situ? Yudas. Kata siapa itu Yudas? Ya Paulus sendiri yang menulis. Kalau itu adalah Yudas. Apa buktinya? Terkutuklah Kristus, dia tidak menebus Yesus. Dia menyebut Kristus. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab kita, karena ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di tiang salib. Nah, tertulis ini dikutip di mana oleh Paulus? Harus ke Ulangan 21, 22, 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah yang disalib ini pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Sekarang ada nggak pastor pendeta yang mampu membuktikan kepada saya Yesus melakukan dosa apa sehingga dia wajib dikutuk oleh Elohim? Nggak ada. Tapi kalau Yudas, saya bisa buktikan. Ulangan 27 nomor 25. Firman Tuhan berkata di situ, terkutuklah orang yang memakan suap. Siapa yang terkutuk? Yesus atau Yudas? Yudas. Kenapa pastor pingin kali Yesus? Karena Paulus menjual Yesus, bukan menjual Yudas. Andai saja Paulus menjual Yudas, maka di situ pasti pastornya akan mengatakan itu adalah Yudas. Kenapa? Karena Yudas datang untuk nebus dosa kita. Tapi karena Paulus menjual Yesus, maka dia pastor harus Yesus, meskipun Yesus tidak memenuhi syarat. Kenapa pastor Paulus mengatakan itu Yesus? Karena iblis datang kepadanya di padang gurun menjual nama Yesus. Kalau nama Yudas yang dijual laku enggak? Enggak. Makanya sebelum ini terjadi, Bung, iblis mencoba Yesus dulu kan? Iblis datang kepada Yesus. Wahai Yesus, benarkah kau ini anak Tuhan? Kalau benar, berarti namamu ini mahal. Kalau benar, berarti namamu ini bisa kujual. Kamu akan kuberikan kuasa, Yesus. Langit bumi akan kuberikan kepadamu kuasanya jika engkau menyembahku. Sebab aku berkuasa memberikan kuasaku ini kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu diterangkan dalam Lukas 4. Apa kata Yesus? Tidak. Hanya kepada Tuhan Elohimmu saja kamu harus mengabdi. Jadi Yesus tidak menerima kuasa itu. Selesai. Pencobaan selesai. Nomor 13-nya, iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Nunggu waktu yang baik. Selesai. Iblisnya apakah tidur? Iblisnya apakah kembali ke neraka? Tidak. Iblis nonton, meneropong. Apa yang terjadi ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Maka iblis masuk ke Yudas. Supaya Yesus itu dibunuh. Supaya Yesus dihilangkan dari bumi. Supaya supaya iblisnya itu bisa kemudian bekerja. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Yesusnya di sana. Iblis datang, dilemparkan keluar. Aku harus pergi. Tidak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab penguasa dunia ini datang dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Siapa penguasa dunia? Iblis. Yesus pergi. Setelah Yesus pergi, waktu yang tepat yang ditunggu-tunggu iblis itu sudah datang. Apa itu? Ketika tragedi penyaliban, Yesusnya diselamatkan, tinggal orang yang menggantikan. Orang yang menggantikannya inilah yang dilantik oleh iblis menjadi Yesus.
Tadi Yesus tidak mau menerima kuasa dari iblis kan? Tidak mau. Maka karena Yesus tidak mau menerima kuasa itu, maka Yesus masih sesuai dengan keadaan pabrik. Yaitu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi yang keluar dari kubur itu, coba Anda baca nomor 17-18-nya. Murid-murid tidak percaya. Ragu murid-murid itu, apakah ini gurunya atau bukan. Dia mendekati murid-murid dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa itu yang menerima kuasa tadi? Yesus atau siapa? Yesus tidak menerima. Lalu siapa yang menerima? Orang yang disalib. Siapa yang disalib? Orang yang dikutuk. Siapa yang dikutuk? Yudas. Berarti yang mengaku Yesus ini berdasarkan konteks tadi, Yudas. Apa pembuktiannya secara sejarah yang terekam di dalam khotbah Petrus? Baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Nomor 29. Nomor 30. Nomor 31. Nomor 32. Nomor 33. Daud bernubuat, Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias di mana jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, tetapi dia diangkat oleh tangan kanan Elohim. Siapakah itu? Tidak ditinggal di kubur, tubuhnya tidak mengalami kebinasaan, dan data nomor 33, jasadnya diangkat ke langit. Itu tergenapi tidak? Tergenapi. Lalu sudah terlanjur ada penyaliban. Maka Petrus mengatakan apa di data nomor 36-nya? Tuhan telah menjadikan Yesus yang kau salibkan itu untuk menjadi Kristus, untuk menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Makanya di data nomor 12, Matius 12, ketika nomor 38-nya orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat datang, minta satu tanda. Yesus, berikan aku tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia. Siapa anak manusia ini? Yudas akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Makanya di khotbah Petrus nomor 40 di Kisah Para Rasul 2, apa yang harus kami lakukan wahai Petrus? Selamatkanlah kami. Petrus menjawab apa? Selamatkanlah diri-diri kalian dari angkatan jahat ini. Maksudnya tinggalkan pemahaman bahwa yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Jelas itu bang. Jelas itu. Kecuali ada seorang pastor yang bisa membuktikan Yesus itu pendosa, baru bisa dikatakan yang disalib itu adalah Yesus. Karena yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Tidak ada alasan kita mengatakan Yesus yang dikutuk oleh Elohim. Yesus orang suci. Dia hamba Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami memuliakan beliau. Demikian. Terima kasih Bang Juma. Saya izin tadi saya rekam ya Bang Juma, mohon maaf. Iya. Baik, jadi mereka tuh membawa saya juga ayat yang berikutnya. Oke, yang Bang Juma sampaikan saya paham ya. Saya lebih 75% lebih ke Bang Juma karena lebih akurat untuk pribadi saya. Oke, baik. Mereka membawa Yohanes 10 ayat 14 sampai 18 Bang Juma. Endingnya di mana, saudara? Nomor 34, 35, 36. Itu endingnya itu di situ. Di Yohanes 10 itu. Iya. Oh iya. Ketika ketika Yesus kemudian dituduh lalu ingin dilempari batu. Yesus mengatakan apa? Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Kenapa kau ingin melempari aku batu? Hanya karena aku mengatakan apa yang diperkatakan oleh Allah.
Dan apa yang diperkatakan oleh Allah itu tidak bisa dibatalkan. Makanya di dalam Yohanes 3 nomor 34, Yesus mengatakan apa? Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka roh Tuhan akan datang kepadanya sampai tak terhingga. Siapapun. Makanya di Keluaran 7 nomor 1, Musa diangkat menjadi Allah bagi Fir'aun, diangkat menjadi Tuhan bagi Fir'aun. Yesus diangkat menjadi Theos bagi Bani Israel, sebab dia datang menyampaikan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, apa yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Maka kesimpulan saya, saudara, andai saja Yesus hidup hari ini, lalu ada di Monas, berdiri di atas puncak Monas, pakai toa, lalu dia berkata, wahai seluruh umat manusia, aku inilah Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Maka bukan Yesusnya yang disembah, tapi yang disembah adalah yang mengutusnya. Kenapa? Karena yang keluar dari mulut Yesus itu bukan dari dirinya, tapi dari Tuhan yang memerintahkan kepadanya untuk ia ucapkan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang keluar dari mulutku adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jadi tidak ada dasarnya kemudian Yesus itu adalah yang disalib. Nggak ada. Dia orang suci. Jangankan untuk berbohong, untuk berkata-kata saja itu bukan dari dirinya. Itu adalah atas perintah dari Bapa. Kalau di Islam, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Bahkan dikatakan, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Bagaimana mungkin aku mengatakan suatu ucapan yang bukan hakku untuk aku katakan? Aku tidak punya hak untuk mengatakan itu. Nah, kenapa kemudian orang Yahudi di Yohanes 10 itu ingin menghukum, menghakimi Yesus? Karena mereka memang sedang mencari-cari kesalahan. Baca Yohanes 11-nya nanti tuh di Yohanes 11, kemudian di data nomor 53. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Maka seluruh kesaksian-kesaksian palsu, tipu muslihat, itu dilakukan oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, mahkamah agama untuk merusak Yesus. Kenapa? Karena, sampaikan kepada pastor, karena penyaliban itu terjadi bukan karena dosa waris, bukan karena ingin membebaskan Katolik Roma, Vatikan, bukan karena dosa waris dari Adam, tetapi baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57, penyaliban itu terjadi oleh orang-orang Yahudi disebabkan karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Roma dan tempat sucinya dirampas oleh orang Roma. Maka imam kepala Kayapas bernubuat hari itu juga bahwa Yesus harus mati tahun ini juga untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel tidak dirampas oleh Romawi. Maka Yesus yang harus mati. Itu dasar latar belakangnya Yesus ingin disalib. Bukan karena dosa waris, bukan karena Yesaya, bukan karena ulangan, bukan. Itu hanya tipologi, tipu-tipu daripada bapak-bapak gereja mula-mula. Sekira begitu. Baik Bang Juma, terima kasih banyak penjelasannya luar biasa. Sama-sama, saudara. Saya sih sebenarnya jujur Bang Juma ya, kalau saya sudah 99,999% Bang Juma. Jiwa saya itu udah sedikit lagi. Hanya saya ingin juga saya berangkat nanti itu ada saya ajak teman. Jadi saya pengen saya menghasilkan buah juga Bang Juma. Jadi bukan saya saja yang bersyahadat, tapi ada 3-4 orang yang saya ajak. Jadi kami itu berunding. Jadi saya pengen bukan saya saja. Sehingga saya dengan Bang Juma ini mendapat pahala, Bang Juma pun dapat pahala, saya pun dapat, kemudian saya menghasilkan buah juga. Saya ajak kawan-kawan saya, karena saya mengatakan kepada mereka, yang membedakan kita dengan hewan hanya satu, yaitu akal. Kenapa? Kita bisa mengendalikan nafsu kita karena kita punya akal, tapi hewan tidak bisa mengendalikan nafsunya karena dia tidak memiliki akal. Jadi kita menggunakan akal untuk membedakan kebaikan baik dan buruk. Seperti itu Bang Juma. Saya sangat berterima kasih kepada Bang Juma. Jujur ya, Bang Juma memang sudah, kalau kita
mau menerima dengan hati, Bang Juma sudah sangat berjasa loh, pahalanya besar. Kenapa? Karena Bang Juma sudah membuka pikiran kami yang selama ini sudah sangat buta. Buta, betul-betul buta, dan kami hanya makan dengan doktrin, hidup dengan iman tanpa kami mengetahui kebenaran itu, Bang Juma. Tapi jujur, Bang Juma punya cahaya, karisma yang udah memberikan kami semangat untuk belajar, sehingga kami tahu Alkitab. Saya dari kecil sampai besar tidak pernah buka Alkitab, Bang Juma. Tapi setelah mengenal Bang Juma, dari Kejadian sampai Wahyu itu saya bongkar bangkir baca, dan saya pahami disitulah ada kebenaran, Bang Juma. Dan apa yang diucapkan Bang Juma benar-benar berdasarkan dalil dan bukan asumsi semata. Dalil. Kalau orang mau membuka hatinya, melembutkan hatinya, pasti mendapat kebenaran. Terima kasih banyak, Bang Juma. Selamat siang. Tidak ada lagi pertanyaan saya, Bang Juma. Makasih saudaraku saya LKP. siap. Sehat dan panjang umur ya, sukses. Baik, Masya Bang Juma. Allah. Terima kasih banyak, Bang Juma. Selamat Terima kasih siang. saudara. Siang. Kita ganti dengan yang lain ya saudara ya. Tetap belajar Bible, tekun belajar, dan sampaikan salam saya kepada pastornya. Allahu Akbar. Masya Allah. Enak kali dia. Begitu masuk Islam langsung surga. Wah, keren. Kandaku lagi dinas kah? Iya, Gurunda. Oh, Saya di gunung ini. siap. Besok Baik, baru Anda baik. insyaallah. Iya, kebalik itu berarti saya besok baru naik. Masya Allah, Masya Allah. Coba kalau Kristen begitu semua prinsipnya semua, Masya Allah, luar biasa. Akal yang dia pakai. Iya, dia gunakan akalnya untuk melihat Bible-nya. Karena memang betul Kang Gurunda, masih banyak kebenaran-kebenaran sebenarnya yang ada di Bible-nya kalau dia mau menggunakan akal sehatnya. Iya. Yang Gurunda paparkan tadi ini sangat luar biasa nih, membuka mindset betul ini. Jadi kalau orang-orang pastor atau pendeta yang tidak bisa terima dengan penjelasan Mansuma ini, waduh, saya tidak tahu dia berpikir dan menggelogiakan dengan menggunakan apa gitu. Iya kan. Mana tadi turun ya? Turun. Tema ini harus kita angkat karena memang masih banyak teman-teman kita Kristen ini yang awam, yang hanya telan doktrin dogma saja tanpa mereka mau mempelajari Bible ini dengan baik. Ini ada tabu nih. Iya, saudara kita dari saudara siapa lagi namanya? Karola. Oke, saudara. Vegetarian beliau ini. Baik. Ya, selamat siang. Siap. Ya, boleh juga menurut apa di sini ya? Ya, oke, menurut stiker ya, apa kaitan? Apa kaitannya? Orang Manado ini. Orang Manado. PL dengan hotel. Iya. Siap. Oh, teman kita ini dari Zoom dulu. Ya, dari Zoom. Dari Zoom sekarang TikTok belum terlalu lama. Tapi kayaknya bukan namanya dulu. Siapa lagi namanya dulu? Agung ya, bukan siapa? Ini. Bukan beda. Namanya ini Bang, yang di depan. Di depan, di tengah. Karol. Dan di belakang. Karol. Di belakang kecenderungannya, tendensinya di belakang ya. Oke, Karol. Silakan Karol. Ya, jadi kaitan Yesus atau ya kaitan kami, saya pikir kaitan kami dengan perjanjian lama ya ada dalam Matius 5 itu ya. Yesus mengatakan jangan kamu menyangka aku akan meniadakan hukum Taurat, tapi melainkan untuk menggenapi. Ya, 15-nya ya. Menggenapi Taurat. Ya, Matius 5 lah. Ya, itu setahu saya ya. Gimana? Iya. Saya tanggapi ya. Nah, kalau saudara membawa Matius 5 ini
sebelum semuanya terjadi, apa itu? Langit dan bumi lenyap. Itu terkonfirmasi di Lukas 16:17. Kata Yesus, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat itu tidak bisa dibatalkan. Nah, kalau Taurat itu tidak bisa dibatalkan, berarti kitab Taurat ini selama-lamanya hanya untuk Bani Israel. 1. Yeremia 31. Nomor 31, 32, 33. Apa kata Tuhan Bani Israel? Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda. Kita nggak masuk. Yaitu tidak sama dengan perjanjian aku kepada nenek moyang mereka ketika aku membawa mereka dari Mesir keluar kepada tanah perjanjian. Mereka telah mengingkari perjanjianku itu. Maka aku mengadakan perjanjian baru. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap dari Bani Israel. Kalau hukum Taurat ini tidak dibatalkan, Kristen tak ada. Karena Kristen datang itu akibat hukum Taurat itu batal. Dibatalkan oleh sosok Kristus di atas tiang salib. Sehingga Paulusnya mendoktrin Galatia 2:21. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran di Taurat, di hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Sia-sialah kematian Kristus. Oleh karena itu, kalau hukum Taurat ini tidak dibatalkan sedikit pun, Kristen gak ada, Bang. Kristen tak ada. Kenapa demikian? Kita lihat. Ulangan 33:4. Hukum-hukum yang datang kepada Musa adalah hak milik kepunyaan jemaat Yakub. Jemaat Yakub artinya Ben Yakub, keturunan Yakub. Ending dari semuanya itu, yang pada Yakub, yang pada Bani Israel, aturanku yang datang kepada Yakub, hukum-hukumku yang datang kepada Bani Israel, dengar, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Lalu, kenapa bisa hukum-hukum ini ada di Kristen? Kristen, ya saya ngambil Katolik lah, Vatikan, Roma, karena dia adalah Kristen yang pertama, yang paling tua, yang paling senior. Kenapa ada kitab itu di dalam agama orang Roma, Vatikan? Sementara Tuhan mengatakan hukum-hukumku yang datang kepada Yakub dan aturan-aturanku kepada Israel, ya Israel ya Yakub juga, tidak aku berikan kepada bangsa lain. Nah, Ben Yakub, Ben Israel berarti 12 suku. Naftali, Dan, Ruben, Yusuf, Benyamin, Yehuda, dan seterusnya. Itu hukum-hukum yang datang kepada 12 suku ini tidak diberikan kepada bangsa lain. Selesai perkara. Berarti Kristen ini, mohon maaf, apapun sektenya, ya penumpang gelap. Kalau dia menggunakan kitabnya Bani Israel yang ini, kitab Tanak, maka dia diduga kuat menggunakan kitab Spanyol, kitab separuh nyolong dari Bani Israel. Gitu saudara. Mungkin selain Matius 5 yang tadi, ada lagi yang bisa kami pahami, apa dasarnya, apa kaitannya, benang merahnya antara kitabnya Yahudi dengan orang-orang Kristen ini. Silakan. Ya baik. Ya kalau dari saya, maksudnya ya dari pemahaman saya mungkin secara subjektif ya. Karena kan kami ini tetap memelihara misalnya 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan apa semua itu, jangan menginginkan, jangan bersaksi dusta. Ya, jadi makanya saya anggap ya kami tetap memegang Taurat. Ya, kalau contoh lainnya, kalau dari ayat ya, nah ini Petrus ya. Saya tahu Petrus adalah murid Yesus. Dari 2 Petrus 2 ayat 12. 2 Petrus 2 ayat 12. Nah, tapi ini juga menurut saya yang mau berpikir seperti juga Alkitab tadi katakan,
Tapi Alkitab tadi sebenarnya tidak perlu merekam karena ini kan ada di YouTube. Jadi Petrus menuliskan orang-orang ini tidak lain hanyalah binatang buas yang lahir di alam liar, pemangsa yang sedang diburu, atau dalam terjemahan lain yang layak diburu, bahkan dibunuh kalau ada dalam terjemahan lain. Nah, ini Petrus sebagai murid Yesus, saya melihat malah Petrus sepertinya mengubah pemahaman yang ada dalam kitab Kejadian 1, seputaran Kejadian 1 ayat 27-28 tentang menguasai, tentang kepenguasaan manusia pada hewan-hewan ya. Dan sebenarnya hewan-hewan dalam Kejadian 1 itu bukan hewan-hewan itu dilahirkan bukan hanya untuk dimangsa dan dibunuh seperti dalam terjemahan. Jadi ya memang terus terang saya melihat ini ya, tulisan Petrus ini ya dari segi jalur benang merah antara Petrus dan Yesus ada. Kami boleh ya pengikut bapak-bapak gereja mengikut Petrus juga, sebagai diterima entah sebagai tadi klaim sepihak atau apa, Petruslah paus pertama ya. Tapi terus terang tulisan Petrus ini malah sepertinya malah membantah, malah membuat tidak ada jalinan hubungan antara hewan diciptakan pada awalnya untuk apa? Karena malah Petrus menulis di sini seakan-akan hewan liar itu, hewan binatang buas itu hanya lahir itu untuk dimangsa dan dibunuh. Iya, jadi gini Bung, ada yang harus diluruskan. Kalau Anda mengatakan bahwa Petrus ini adalah paus pertama, itu keliru besar. Anda pelajari sejarah kepausan pertama itu membantah sendiri. Sebenarnya bukan Petrus Kepas murid Yesus. Bukan. Itu bukan. Yang kemudian sampai ke Roma itu bukan beliau. Kenapa? Kalaupun dia, berarti dia kemudian yang menggenapi nubuatan yang ada di dalam Matius 24 nomor 24 bahwa Kristus palsu akan menyesatkan murid pilihan. Kita urai kisi-kisinya. Pertama, menurut Yesus di dalam Matius 10 nomor 5, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, termasuk Petrus dong, agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalaupun Petrus sampai ke Roma, berarti dia sedang mencari domba-domba sesat dari Bani Yakub, bukan mencari orang Roma. Kenapa? Paulus memberikan klarifikasinya. Di mana Paulus mengatakan itu? Di dalam Galatia 2 nomor 8. Apa kata Paulus? Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat saja. Sedangkan aku Paulus diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Yesus sendiri yang membantah keadaan itu. Jadi kalaupun misalnya dipaksakan Petrus atau Kepas yang sampai ke Roma dan mengajarkan Katolik, maka saya kesimpulkan ternyata Petrus menggenapi nubuatan Yesus yang ketika Yesus mengatakan kepada Petrus di Bukit Zaitun, apa kata Yesus kepada Petrus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu Petrus, yang datang memakai namaku Yesus dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Kalau ada yang mengaku Kristus, bertemu Kristus di sini, Kristus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan banyak melakukan mukjizat, sekiranya juga menyesatkan murid pilihan. Jadi kalau Anda mengatakan Petrus yang sampai ke sono,
dan dia mengajarkan menanggalkan ajaran Taurat, berarti Petrus menggenapi nubuat. Dia menjadi sesat. Tapi kalau tidak, berarti murni ajaran Paulus yang diterima oleh saudara-saudara kita Kristen. Kenapa? Di dalam Kolose 2 nomor 16, Paulus lah yang melepaskan itu semua. Jangan lagi kau mau diperhamba oleh aturan. Jangan makan ini, jangan minum. Jangan. Kalian semua adalah anak-anak merdeka. Kalian bukan lagi hamba, tapi kalian adalah anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7. Sekarang kamu bukan hamba lagi. Sekarang kamu adalah anak Tuhan. Sebagai bukan hamba, jangan kau mau diikat oleh aturan Tuhan. Di mana tertulis? Galatia 5 nomor 1. Kristus telah memerdekakan Kristen dari aturan dan membebaskan dari kuk penghambaan. Bahkan dia berani mengatakan di Galatia 5 nomor 4, kalau kau mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, maka Yesus tidak akan berguna untukmu. Galatia 5 nomor 2, jika kau menyunatkan dirimu, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Bahkan lebih jauh, lebih berani lagi dia mengatakan. Galatia 2 nomor 21. Apa yang dikatakan? Jika ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itu saudara. Jadi kembali kepada tema kita ini, apa kaitannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Tidak ada kaitannya. Kalau kita menjelaskan di abad ketiga sebelum Masehi, tepatnya di tahun 270 sebelum Masehi, bagaimana Kaisar Ptolemy II mengajak kemudian rabi-rabi Yahudi, 72 rabi Yahudi, untuk melakukan penerjemahan dari kitab Taurat ke dalam bahasa Septuaginta, maka saya simpulkan kitabnya orang Yahudi dalam bentuk Septuaginta itu mengalami evolusi. Sampai kepada kemudian abad pertama, abad kedua, abad ketiga, di abad keempat barulah dikawinkan terjemahan kitab ini yang sudah mengalami evolusi, dipertemukan dan dikawinkan dengan kitabnya orang Roma, maka menjadilah satu kitab seperti ini. Jadi terjemahan kitab Tanakh Torah yang sudah mengalami evolusi itu digabungkan sebisa mungkin, dicocokkan dengan kitab yang dikanon, dengan surat-surat Paulus, didukung oleh Kisah Para Rasul 1-2, lalu kemudian 1 Petrus 2 Petrus. Jadilah kitabnya orang Kristen. Tanpa ada hubungan secara validasi dan juga legitimasi secara firman Tuhan. Itu enggak ada. Hanya karena adanya Origen, adanya kemudian Lusisian dan Hosisius di abad ke-3 atau abad ke-4. Jadilah kitabnya orang Katolik, tapi tak ada hubungannya secara validasi. Seperti itu, saudara. Silakan. Ada juga memang aturan dalam imamat atau aturan dalam Torah. Yang saya lihat terus terang berbeda dengan nurani saya. Imamat 20 ayat 15 sampai 16. Seorang laki-laki tidur dengan binatang, pastilah keduanya dihukum mati. Jadi hewan dan manusia hukum mati, sama juga dengan seorang perempuan berkelamin dengan hewan juga dihukum mati, bahkan hewannya. Nah ini bagi saya kan hewan, saya tidak tahu kejadiannya di masa itu sampai hewan juga harus dihukum mati. Kalau manusia dan hewan, manusia menggahuli hewan, ya berhubungan bersetubuh dengan hewan, kan hampir pasti hewan itu tidak punya salah apa-apa. Mengapa hewan juga dihukum mati, dikorbankan juga? Iya. Imamat 20 ayat 15 dan 16. Iya, betul. Ini ada hal yang kemudian kalau kita sampai ke sana ya, ini Kristen harus banyak belajar. Dalam pola ini maksud saya. Kenapa? Karena sebelum imamat yang tadi, kita lihat di dalam imamat 1, imamat nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, apabila mereka hendak melakukan persembahan kurban penebus dosa,
kepada Elohim, hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban berupa hewan ternak, berupa kambing, domba, sapi, lembu. Terjadi nggak itu? Terjadi. Nah, apakah korban-korban ini seperti misalnya Keluaran 29:14, ambillah kotorannya, kulitnya, dagingnya, bakarlah. Pertanyaannya, ketika sapi-sapi ini dijadikan korban, apakah mereka dipantek, disalib? Nah, cobalah kalau sapi dibentuk salib, bagaimana itu? Kepalanya dan tanduknya begini, sapi. Atau kambing disalib begini, dipaku kakinya, tangannya dikasih begini, bunyi embe. Itu tidak terjadi. Kenapa? Karena salib ini adalah hukuman sakral. Hukuman sakral yang hanya diberlakukan kepada pelaku dosa yang dikutuk oleh Elohim. Sedangkan orang Yahudi syarat menjadikan sapi atau lembu sebagai korban, harus korban yang suci, binatang yang suci. Sedangkan salib adalah untuk orang yang kotor, orang yang dikutuk. Nggak nyambung satu. Yang kedua, orang Yahudi diminta binatang. Orang Kristen maunya manusia, bahkan Tuhan. Sehingga saking maunya Yesus itu dianggap kemudian korban, mereka mengatakan Yesus itu adalah anak domba. Kan itu penghinaan. Yohanes 1:29. Itu yang kedua. Yang ketiga, penebus dosa yang berjasa atas hilangnya dosa Yahudi adalah kambing. Kambing yang menjadi korban, rela nyawanya pergi demi untuk dosa-dosanya Yahudi. Dia rela kemudian melepaskan nyawanya, seekor kambing. Artinya kambing ini berjasa menghapus atau Tuhan menebus dosa Yahudi melalui kambing. Pertanyaannya, kenapa orang Yahudi tidak menyembah kambing? Atau kenapa orang Yahudi tidak mengatakan Elohim turun ke bumi karena besar kasihnya kepada anak manusia, kepada manusia, maka ia turun ke bumi berupa kambing, lalu menyerahkan nyawanya di atas salib untuk dipantek, disembeli agar menyelamatkan dosa-dosa Yahudi. Kenapa tidak pakai konsep seperti itu? Padahal ada jalannya, benang merahnya ada. Ambillah kambing, domba, sapi, lembu untuk menebus dosa-dosamu. Wow, aku melakukan dosa, supaya habis dosaku, aku bunuh kambing. Maka disaliblah kambing. Krak, dipaku, cak, keluar lidah kambing, dipotong, dibakar. Terima kasih kambing, karena kamu, aku punya dosa terhapus. Sembahlah itu kambing. Sebagaimana kau menyembah Yesus, karena Yesus berjasa menghapuskan dosamu, maka kau sembah Yesus. Orang Yahudi tidak menyembah korban. Orang Yahudi memberikan kemudian korban itu karena perintah Elohim. Kalau konsep Kristen yang dipakai, maka Yahudi akan menyembah masing-masing kambingnya. Orang Yahudi mencuri, berzina. Mana kambing yang bagus, hapus dosa sinaku? Yang ini bagus, warna kulit bulunya warna pink. Diambillah kambingnya, krek, dipotong, dibikin patungnya, disimpan di rumahnya. Oh Tuhanku, kambingku yang telah menghapus dosaku. Nah, itulah yang terjadi sekarang di Kristen. Jadi pola yang dianut oleh Kristen ini memang aneh dan tidak cocok dikatakan bahwa mereka ini adalah agama samawi. Nggak ada hubungannya. Kecuali ada contoh di Yahudi, korban-korban mereka berupa sapi, kambing, lembu, domba disalib, lalu mereka katakan ini Tuhan kami yang nusul menjadi kambing untuk dosa-dosa kami, itu baru masuk. Lah ini kambingnya nggak disalib, tidak dipantek, tidak dibuatkan patung, tidak ditelanjangi, tapi sama fungsinya dengan Kristus, menghapus, menebus dosa Yahudi. Tapi sayangnya mereka tidak menyalibkan, sayangnya mereka tidak kemudian
menjadikan itu Tuhan yang datang dalam rupa kambing. Tapi kalau Kristen aneh dia. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus memang sudah berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, mengaku aku, dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di gurun dalam bilik, jangan kau percaya. Pasti kau disesatkan. Nah, buktinya manusia pula yang dibunuh, yang dijadikan sebagai tumbal penebus dosa. Tuhan pula manusia pula yang dituhankan lagi. Kenapa tidak mengikuti pola yang ada di Yahudi? Karena dia menebus dosaku, kambingku ini, maka dia adalah Tuhanku. Nanti berubah, anakku adalah Tuhanku, berubah lagi, kambingku adalah Tuhanku. Mampus sudah. Jadi begitu saudara Karol, tidak ada kemudian jalan untuk menerima Kristen ini berdasarkan ajaran kitabnya orang Yahudi. Gak ada. Saya sudah 18 tahun mengkaji Bible. 18 tahun saya mengkaji buku-buku ini. Tidak ada satu benang merah yang bisa menyambungkan hal ini kepada Kristen. Ada satu yang bisa, tapi bukan di sini. Tetapi di dalam kitab Perjanjian Baru. Datangnya Kristus kepada Paulus di gurun. Nah, Kristus yang gurun ini yang kemudian yang mengajarkan kekristenan itu dan sekaligus mengajarkan mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan untuk dikawinkan menjadi satu kitab dengan kitabnya orang Kristen. Lahirlah Katolik. Gitu, saudara. Silakan. Ya baik, sebenarnya ada ayat-ayat dalam Perjanjian Baru juga yang memang saya perlu melihatnya lagi, perlu bukan merevisi ya, tapi perlu mengkaji kembali makna balik itu. Mungkin satu tulisan Paulus, mungkin 1 Timotius 4 ayat 4 mungkin, kalau bukan di Petrus ya. Silakan coba. Timotius 4 ayat 4. Itu berbicara mengenai anak angkatnya Paulus. Silakan. Terkait dengan apa? Apakah itu tentang doa ya? Doa 1 Timotius. Ungkapan syukur. 1 Timotius 4 ayat 4 ya. Oh iya, betul ini. Semua yang diucapkan Allah itu baik. Jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sampai 4 ya. Ya, sepertinya ini ada kaitan ayat nomor 1 sampai nomor 4 ya. Setahu saya orang-orang kawan-kawan diskusi dan debat saya biasa menggunakan 4 nomor sekaligus ini. Mengenai doa ya, doa ucapan syukur, boleh disimpulkan bahwa doa ucapan syukurlah yang membuat apa yang kita terima, kita manfaatkan itu tidak perlu memberatkan hati atau tidak perlu kita menganggap itu haram. Tetapi dalam kajian dan dalam data para ilmuwan justru tidak terlalu benar hal ini, karena apapun yang kita manfaatkan itu punya dampak negatif tertentu kalau itu boleh dibilang berlebihan, kalau tidak mempertimbangkan amdal atau analisis dampak lingkungan gitu. Oke. Ada lagi? Saudara? Karena kalau kita praktikkan 1 Timotius 4 nomor 4 ini itu bahaya, Bang. Kalau orang tafsir bebas. Kenapa? Yang ngambil barangnya orang, habis itu kita bersyukur, makan jadi halal, itu tidak bagus. Karena memang Paulus mengajarkan untuk meninggal. Garis besarnya itu juga ya. Iya. Garis besarnya ya itu yang tidak saya. Makanya saya katakan tadi, saya akui perlu saya kaji lagi atau saya renungkan lebih jauh lagi tentang yang tertulis.
dan maksud yang sebenarnya terdalam di balik ini. Iya, tidak ada yang haram. Makanya saya melihat kenapa agama ini kemana-mana, merampas, menjara dan seterusnya, karena ada dorongan dari Bible itu sendiri. Jadi halal ketika diterima dengan syukur. Dan yang kedua karena merasa mereka adalah pewaris, maka alam semesta ini ya milik bapaknya mereka. Karena mereka menganggap diri mereka anak Tuhan, ya punyaku itu punyaku semua karena bapakku itu yang punya. Alam ini punya bapakku, suka-suka gue dong. Oke, Saudara Karol, mungkin kita gantian dengan teman-teman kita yang lain. Baik. Boleh ya, Bang ya? Baik, terima kasih. Saya Ya, turun dulu. siap, terima kasih Istirahat Saudara. juga. Baik. Sedikit lagi Gurunda. Iya, silakan. Saya mau nanya. Silakan Kanda. Karol, ketemu lagi nih Karol ini kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu ya baru kita ngobrol-ngobrol ini. Jadi dari tiga tadi pengajuan apa ya, bukan pertanyaan, bukan juga materi, tetapi semacam klaim, itu tiga-tiganya Karol sendiri itu semuanya sudah, kalau saya tangkap ya, mohon dikoreksi kalau salah, itu Anda sudah meragukan apa yang tertulis dalam kitab yang saudara pegang sekarang ini. Nah sekarang kira-kira apa yang membuat Anda bertahan lagi? Karena kenapa saya katakan demikian? Sebuah buku kalau kita meragukan, atau sebuah kitab kalau kita sudah meragukan, ya buat apa kita mau percaya lagi gitu? Kira-kira kurang lebih begitu. Gimana kira-kira Karol? Ya, karena memang bagaimanapun juga ternyata moralitas itu berkembang ya. Moralitas itu berkembang, kesadaran berkembang bahkan melampaui yang tertulis. Saya melihat sepertinya di setiap tempat punya kesadaran yang melampaui apa yang tertulis. Walaupun Rasul Paulus pernah menulis entah apa konteksnya, jangan melampaui yang tertulis. Tapi pasti ada maknanya dan pasti ada hal positifnya ketika orang melampaui yang tertulis. Di antaranya kita kan tidak perlu menunggu dalil untuk berbuat baik dan tidak perlu juga untuk menunggu dalil larangan untuk kita menghentikan rantai kekejaman. Dan memang Pak Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 ayat 12-13, masih banyak hal yang harus ku ungkapkan kepadamu, kukatakan kepadamu, tapi saat ini kamu belum mampu menanggungnya. Dan itu ada kaitannya dengan Yesaya 11 ayat 6-9 tentang ya katakanlah ketika Raja Damai itu datang, bahkan anak yang cerai susu akan memasukkan tangannya ke sarang ular beludak. Ya, memang tertulis di situ ketika orang atau ketika perikopnya tentang Raja Damai, tetapi itu terjadi ketika kehendak atau pengetahuan akan Allah seperti air menutupi lautan. Nah, ketika pengetahuan akan Allah, ya saya pikir dari bermacam-macam sumber seperti air menutupi lautan, maka akan terjadi apa yang terjadi tentang cerai susu itu ya. Anak yang cerai susu kemudian memasukkan tangannya ke liang ular beludak, kerbau dan singa akan makan rumput bersama, berbaring bersama. Nah, itu akan terjadi. Dan saya juga sebenarnya sempat sangat meyakini bahwa di Thailand itu di kuil harimau para biksu sudah diantaranya telah menjalankan hal ini, di mana para harimau dan singa itu dibuat mereka tidak lagi mengkonsumsi, tidak lagi menjadi predator. Tetapi ternyata kuil harimau itu sudah ditutup sejak 2015 mungkin, karena ya mereka mengkondisikan hewan-hewan itu dengan obat-obat penenang sehingga orang-orang yang mengunjungi hewan-hewan itu jadi jinak terhadap orang-orang yang memeluknya,
orang-orang yang membelainya. Ternyata hewan-hewan itu sudah diberikan obat penenang, dibuat mereka minum obat penenang, dan dari kuil harimau itu ternyata katanya ada bukti hewan-hewan buas diperjualbelikan, dan ya tetap dieksploitasi juga ternyata. Ya cukup disayangkan sih sebenarnya apa yang sudah mereka buat. Ternyata ya berdasarkan hukum rimba, berdasarkan sistem kapitalis juga ujung-ujungnya, yang mau tidak mau mengeksploitasi hewan-hewan liar. Oke. Kalau masalah kupasan ayat ya bukan bidang saya ya. Cuma tadi yang saya tangkap dari tiga yang Anda diskusikan sama Gurunda itu semuanya Anda akui bahwa Anda tidak kecocokan, tidak benar, tidak bisa. Nah, kalau saya boleh berpendapat barangkali berarti Carol juga tidak menjadikan kitab Anda itu sebagai satu-satunya landasan Anda untuk beragama. Ya memang demikian harus saya akui, karena contohnya ya yang saya sajikan tadi di 2 Petrus 2 ayat 12 tentang tulisan Petrus itu, katakanlah dalam tanda kurung pro kontra debatable Paus pertama kan, tentang hewan liar itu diciptakan hanya untuk diburu, bahkan dibunuh pada akhirnya. Nah itu kan pada giliran Paus ya, ada Paus yang mendiang Paus yang baru meninggal, Paus Fransiskus yang baru saja digantikan. Beliau menulis setiap ensiklik Laudato Si artikel 92, setiap bentuk kekejaman terhadap makhluk apapun bertentangan dengan martabat manusia. Nah jadi seakan-akan apa yang ditulis dalam 2 Petrus 2 ayat 12 itu bertolak belakang dengan yang di ensiklik itu, sehingga mau tidak mau bunyi ensiklik itu saya lihat sebagai satu bentuk, salah satu bentuk jawaban dari kata-kata Yesus dalam Yohanes 16 ayat 12, ya 16, 12, nomor 12 dan 13. Masih banyak hal yang belum katakan. Oke, itu aja barangkali Gurunda, saya penasaran aja. Baik tadi. Anda, baik. Silakan. Baik, terima kasih sudah banyak. Makasih Saudara Carol. Yang minta saya turun. Saya sempat baca Baik. turun. Oke. Ya Baik, sampai Saudara jumpa Carol. lagi. Makasih ya. Siap. Sama-sama. Makasih. Halo. Halo. Upit Bunda. Belum dulu ya? Halo. 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 Cek cok. Halo. Hai. Selamat siang. Halo.
Halo. Sariawan. Assalamualaikum Bang. Maaf terlambat tadi, aduh, kepencet Bang, sorry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafkan diriku. Halo. Halo, Mangkutana, apa kabar? Halo. Pemalasa. Malasa si Isa. Halo. Selamat siang. Iya. Siang Bang. Dari Islam saya Bang, dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya, gimana saudara? Ada yang tulis tadi itu Yesus colok keledai itu sebenarnya Yesus palsu saja bilang. Kalau Yesus colok keledai itu sama saja kita menghina Nabi Nabi Isa. Iya, Itu saja. Iya. Oke, thank you saudaraku. Siap. Iya. Makasih ya Bang ya. Siap. Lu bangga ya tuh. Siap. Lu banggai. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam saudaraku. Terima kasih atas peringatannya, nasihatnya. Cocok itu. Itu salah terjemah itu. Halo saudara. Wih bahaya. Bahaya ya kan deh. Wah deh. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Malah musulai sampo. Iya. Kamu nih. Apa ra? Iya Bang Zuma. Ya. Saya mau menanyakan tentang keislaman itu jalannya benarkah ini? Dari sekte mana saudara Sambo? Iya, dari segi Tuhan yang tidak terlihat gitulah. Enggak, maksud saya Anda dari sekte mana? Katolik apa Protestan? Oh. Ya, saya berislam. Katolik? Islam Bang, saya Bang. Islam. Terus? Ya. Kita cari non-muslim untuk menjelaskan ini abangku. Untuk iya. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih iya. banyak. Kalau mengenai yang itu, baca di Al-Quran surah Fussilat ayat 53. Oh iya ya Bang. Iya. Dan di dalam surah Al-Ahqaf. Bukan. Surat Kaf ayat 16. Oh iya. Terima kasih Bang Zuma ya Bang Zuma. Makasih sama-sama saudara Sambo. Wah ternyata sudah keluar dia. Saya pikir dia seumur hidup. Ternyata udah cuma berapa bulannya dia di dalam film. Udah lolos dia nanya apa di sini. Mana teman? Saya pikir tadinya lama kena hukuman. Sekali dia keluar. Masalah generasi. Masalah tengah generasi. Wasing yang kamu pilalang keselen masuk itu pelek. Asambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye daeng makuraga kreba. Reba Madeceng Bang. Ini suatu keberkahan ini bisa sudah lama sekali saya ikuti ini channelnya Bang. Barusan bisa bicara langsung ini. Iya. Ya saya abang kita ini. Bang, saya seorang muslim. Ya, saya seorang muslim. Saya juga termasuk insya Allah ingin berkeringat di jalan dakwah. Allahu Akbar. Cuma untuk saya sekarang posisinya saya orang Makassar tapi posisi saya sekarang di Pasangkayu Sulbar. Mamuju. Jadi begini Bang Zuma, Ustaz Zuma. Bang Zuma. Di sini kita juga sering ada
kegiatan, kemudian ada pengislaman dari teman-teman saudara-saudara kita dari non muslim. Cuma yang menjadi masalah ini, kita di sini tidak ada wadah untuk menampung mereka. Jadi mungkin lewat kesempatan ini saya meminta trik-triknya apa yang mesti dilakukan. Kemudian terus terang, saya sangat kepengen belajar apologet Islam, basic-basic, kemudian penguatan-penguatannya seperti apa, kemudian seperti apa kita di lapangan, apa-apa dasar-dasar apa yang mesti kita miliki untuk dialog-dialog pemula. Saya mungkin kalau di sini Ustaz Bang waktunya kurang cukup, mungkin bisa dibuatkan channel khusus. Siapa tahu ada teman-teman di bawah yang lagi menunggu. Mungkin bisa menghubungi sekretaris API, nanti komunikasi DM sama beliau. Mana tahu di Pasangkayu bisa bentuk pengurus API di sana. Iya betul. Channelnya apa? Ardiansa kayaknya ya. Nama akunnya Ardiansa API. Ardiansa API. Sekretariatnya di mana itu Bang? Di Makassar. Kalau kita di sini ada di sekretariat, tapi pengurus lebih banyak di Jawa. Oh begitu. Iya. Iya, Oke, saya Den. Oke. Syukurnya jazakallah khair. Iya, khair. Ardiansa? Ardiansa, Ardiansa API. Nanti muncul itu akunnya banyak. Nanti tinggal kita DM Ardiansa. Oke, siap ya. Syukurnya jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya suka namanya. Kuraga. Nama yang begitu berwibawa. Masya Allah. Masya Allah. Halo. Wah, mantra senggolai sesi segar. Labaga. Nah ini seorang pendeta juga. Pendeta kok jilbaban? Ada aturan Iya. baru sekarang ya? Iya mungkin. Halo, Pastor Susi, apa kabar? Yo, ya Allah. Bu Pastor dari mana? Ya? Assalamualaikum Bunda Mila. Bunda Mila mau ke atas, silakan Bun. Jadi moderator di atas. Nah ini juga pendeta baru dilantik, lulusan S2 STT Nias ini kan dah. Baru Belum saya duduk. pertama itu pendeta Sahabudin. Gak duduk dulu jaringannya kali ya? Bagus. Ya. Halo. Saudara Pastor Sahabudin, apa kabar? Halo. Ketiduran, Cik. Tiduran ke apa? Kentara sekali kelaparan OT ini di Gurunda ini. Ini ada pastor baru dilantik ini, Bang. 2 bulan yang lalu. Temannya MIM, pendeta MIM. Tapi kenapa nampak foto pakai di situ? Biasa, tahu Miki. Belum duduk ya? Sudah. Sudah. Assalamualaikum. Halo. Selamat siang Bang Hasrul. Hasrul Pandu. Halo.
Matiin rumah kasih matiin re. Ya keru di pura misa tadi malam. Hasrul Pandu, selamat siang. Halo. Cakru deh, Mbak. Kenapa Mucik, berubah kamu. Bunda Mira? Kenapa berubah Bunda Mira nih, Gerunda? Oke, sih. Melase apa? Kenapa berubah nih Bunda Mila? Melase. Assalamualaikum. Nah, kene anu Assalamualaikum karilo. warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tahu Bukan karilo. garilolo. Bukan, Apa, Ji? panuang itu putih semua nih, panuang ini. Oh, kamu Joko dong, kamasiannya aku Gara-gara mengatakannya. Putih Nah, ini semua baru nih. asli. Nah, ini baru asli. Kang naik Kang. Ada Kang. Yuk Kang. Saya sudah diskusi beberapa pastor dan pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo naik Jadi Kang. jadi kita dinaikin. Happy sekali kita sama Bunda Rahma. Lagi telepon-teleponan. Bun, kenapa kalau aku naik komal Bunda ikut? Kenapa sih? Dinda Enggak, Kores kita naik dua Kores. nasi. Ini kayak Bunda-bunda ini kayak janjian aja nih. Dinda Kores minta naik. Kan ada Bang Peta. Ada Bang Peta, ada Gerunda. Keren lah kita. Gantian Kalau kita ya. kalau kita Bun kan di belakang layar Kang, aja ya Bun. naik Kang, Kian Santang naik. Itu Gurunda banyak penghujat mau di ini karena aduh kotor sekali. Di bawah. Typingannya nih. Aku mau dijadiin moderator sama Gerunda. Iya, biar Kian Santang yang bersihkan. Mau bersihkan tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam warahmatullahi wabarakatuh. Baru sejam Gurunda bisa tidur ini. Telepon dari tadi WA belum kelar-kelar ini. Ada yang mau jadi leles, ada yang jadi butot. Belum kelar-kelar ini, Masya Allah, alhamdulillah. Tapi Bang Kian dukungan Santang, dari- lama kita nggak jumpa Bang Kian. Iya, Akang. dukungan dari kalian. Iya, Bunda. Iya. Lama kita nggak jumpa. Betul, lama. Lama banget. Sama Gurunda juga, perasaan udah sebulan nggak ketemu Gurunda. Iya benar sekali. Tadi malam. Kalau ada Tadi yang subuh. ingin beli Produknya Gurunda nih, skincare, silakan ya. WA ke Akang ya. WA ke Akang. Wah, skincare-nya keren katanya Gurunda. Tadi dapat Iya dong. telepon dari pakarnya ini, orang Bandung, pakarnya distributor skincare. Sudah produksi lagi gak Gerunda? Sudah launching yang ini, yang paten Kanda, yang benar-benar sudah ada hasil labnya, BPOM-nya, izin-izinnya, semua lengkap semua. Oh keren ya. Ya, alhamdulillah. Businessman. Wah. Statement untuk umat Bunda. Iya, haruslah. Untuk umat. Kalau untuk saya udah cukup ya, udah cukup insya Allah. Untuk umat aja ini, saya bingung juga kalau ada yang nelpon, Bang ini ada mualaf lari dari keluarga dari Tomoho, dari Manado mau ke Makassar, gimana siap nggak Anda tampung? Bingung juga saya di Bun, ada cerita- di markas kita sudah full anak didik di Bun, sana. ada cerita lucu. Ada anak angkatnya Gerunda itu dimualafkan. Tinggal di rumah. Tinggal di rumah. Dibelikan motor, dibelikan pekerjaan. 3 bulan kemudian minggat balik. Lu. Gile bener. Wih, motor NMAX baru Bun dikeluarkan sama Gerunda. Yang si itu ya, Gurunda yang kemarin itu ya, yang namanya Enggak, anaknya ganteng Bun. Anak muda. Mungkin itu yang dulu dari Sumatera ya, dari Iya. Iya. Oh, dan di Itu karena kasus Gurunda, saya udah tahu itu. Iya, iya. Berarti antenanya Bunda tinggi juga berarti. Iya tinggi. Antenanya tinggi berarti. banyak mata-mataan tuh Bun, banyak mata-matanya Bunda Bagaimana tidak bilang. tinggi Gerunda di negara superpower ya? Iya. Adik kuasa loh. Ternyata di sana dia bupati di kota kecil. Baru tahu juga saya.
ketua RW katanya. Ketua RW. Ketua RW. Udah makan berapa oten Apalagi Gurunda? di New York Bun ya. Udah. Kota, Ada berapa kota tidak tadi? pernah tidur ya. 8, 9, 8 semuanya. Wah mantap. Cuma tadi kesel Akang tuh pas liatnya. Kalau di rumah Akang dia langsung maki-maki. Dasar lu pepek ya Santang. Si Rasmi. Sama Gurunda. Iya Bang Juma. Aduh. Ih. Kesel banget si Rasmi. Karena dia ini loh, dia suka sama Gurunda. Dia pernah ngomong, aku tuh suka sama Bang Dia kan Juma. pernah ketemu ya Gurunda ya? Pernah ketemu kan? Segan, bukan. Itu saudari kita Bu Darni. Kalau beliau itu baik dia. Oke. Bu Darni itu Tapi baik. Bunda Darni ngomong di bawah. Musuhnya Bunda Rahma itu. Nabi enggak ini typingannya begini, Nabi teladan tapi apa ya? Jorok lah. Jadi aku balas, tahu nggak Tuhanmu itu keturunan pezina? Mampus kau. Nggak typing lagi dia. Masa ini bocil? Dia bilang gitu di bawah. Nabi teladan katanya tapi ini bocil. Aduh, jadi itu sok-sok baik itu orang. Ayo teman-teman naik Kristen. Oke. Akang sudah jadi host. Nah, Gurunda mau kemana? Enggak apa-apa. Kasih beluk, capek saya pilih-pilih orang nih, Bun. Ya tapi maksudnya tetap di standby di tempat kan? Iya di sini. Kalau saya turun, ya nggak mungkin Bunda di atas. Iya benar. Betul banget. Iya, baik. Buat teman-teman Aliteng yang mau diskusi silakan naik ke atas ya, terutama buat para pastor, pendeta, atau biarawati yang sedikit bohai yang mau belajar tentang Bible silakan naik ya. Ayo kita diskusi ya. Ada bohainya ya. Dikit bohainya juga. Si Akang kenapa suaranya beda Kang? Kalau lagi jadi host suaranya kencang banget. Ya pakai mic biasa ini. Oke. Apa noise? Bunda noise? Enggak. Suara air itu kayak kolam. Coba Bunda mute. Bang Zuma Gurunda. Kok jadi saya? Ada kayak tumis Coba di ayam. mute Gurunda. Suara air itu. Coba mute. Tuh kan bersih. Oh iya benar. Bersih. Namanya colokan. Oh tapi pakai Bluetooth kan? Headset Bluetooth ya? Yang Muslim ditahan dulu, jangan minta naik. Ini kebanyakan. Yang Kristen aja dulu ya, biar ada diskusi teman-teman ya. Dibatalkan aja permintaan naiknya. Saya juga sebentar udah malam, cuma kangen aja sama Gurunda. Di sana malam ya Bun? Malam 11:30 sudah. Oh, istirahatlah dulu kalau gitu, besok lagi. Ntar 10 menit Gurunda boleh ya? Oke. Berarti Bunda lagi di pembaringan ya. Apa kaitannya PL dengan Oten? Enggak ada kaitannya, enggak ada. Nah, Bunda Rahma tahu materinya berarti. Alhamdulillah. Kita Iya, naikkan Bunda. teman-teman Kalau- kita. Ya, Ini banyak yang minta permintaan. Reiko, menyala Roiko. Reiko. Nih pasti ada yang ini nih. Di sini masih siang. Ya. Reiko. Kristen. Reiko. Alisa berisik, Alisa berisik. Maaf Bunda, kepencet, maaf kepencet. Oh, Muslim ya Bang? Maaf kepencet Bunda, turunin aja. Saya Muslim. Iya, mohon maaf. Ya. Saya lagi nge-love aja malah kepencet. Maaf ya. Iya Bang, iya Tolong Bang. turunin aja. Siap. Alisa lagi renang. Jadi teman-teman, judulnya ini mantap ya. Jadi sejarah kenapa PL ada di Bible mereka itu, kala itu Yahudi di bawah kekuasaan Roma, dijajah.
Jadi mereka meminta ya, pihak Roma nih, kekaisaran meminta supaya Torah atau Tanakh tuh 5 kitab Torah Musa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Ya, dipaksa mereka nih para rabi-rabi. Berapa rabi tuh kalau nggak salah? 70 rabi ya. Itu dipaksa menerjemahkan kitab Torah atau Tanakh kepada bahasa Yunani, ke dalam bahasa Yunani. Disebut Septuaginta. Nggak apa-apa, Gurunda kan capek juga ngomong, mau istirahat dulu. Iya, silakan. Saya dengar. Oh, ini Leticia ini Gurunda. Alergi kali kalau dengar suara aku ya. Enggak. Suara tak bagus. Nanti kau kasih salep alergi ya teman-teman. Kasih salep anti alergi. Tenang di Nah, bawah. masalahnya kalau suaranya Bunda Rahma itu sangat eksotis. Bukan manjo. Aku bilang jonge ke telinganya kalau ada yang. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa Yunani kitab Torah yang milik Yahudi ini. Karena mereka dipaksa. Ya, karena pada waktu itu dia dalam keadaan dijajah gitu loh. Nah, namanya Septuaginta. Nah, inilah kemudian diterjemahkan lagi menjadi banyak bahasa masuk ke dalam bahasa Belanda. Itulah, jadi sudah bergeser dari nilai yang sebenarnya ya. Bergeser tuh, dan ketika diterjemahkan itu masih di dalam pengaruh Helenisme ya, pagan gitu loh. Jadi terpengaruh di situ. Sampai diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, bergeser nilainya, bergeser maknanya. Nah, sekarang mereka imannya, coba kita lihat. Apakah keimanan mereka tentang perjanjian lama sama dengan keyakinan orang-orang Yahudi sana? Enggak, berbeda. Misalnya, contoh, dosa waris. Dosa waris itu mereka yakini dari pelanggaran Adam. Ya Bunda Ati, pun baru. Dari pelanggaran Adam, ya kan? Kemudian menurut mereka Kristen ini yang mengambil kitab orang ini yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani itu, Adam inilah, pelanggaran Adam lah ini sehingga ada dosa waris. Tapi kalau kita merujuk kepada keimanan Yahudi, nggak ada. Adam tidak mewariskan dosa. Begitu teman-teman. Jadi akal-akalan mereka itu, seperti di Roma ya, surah-surah Paulus. Akibat pelanggaran seorang maka semua terjalar dosa. Semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa, itu di Roma ya. Jadi itulah kenapa Gurunda judulnya ini, Bible itu tidak ada hubungannya dengan Kristen. Keimanan Kristen nggak nyambung kepada Bible. Silakan Gurunda kalau sudah mau masuk. Kita tunggu Mi, kalau ada Mi Otena. Belum ada kayaknya. Arigen, Kristen saudara. Yang minta naik Muslim semua itu saya cek. Yang Kristen dulu teman-teman, tolong dibatalkan ya yang Muslim ya. Karena kalau Muslim semua naik nanti nggak ada diskusi loh. Curhat nanti. Saya ngefans sama Gurunda. Jangan curhat dulu teman-teman. Ini sesi untuk berdiskusi ya. Minta kebijakannya dari kalian semuanya ya. Pokoknya kalian the best lah. Nanti ada sesi curhat sama Gurunda Juma nanti ya. Ini Ali Sanino ini Muslim apa Kristen? Gurunda, nengok sini Gurunda. Siap Bun. Saya pengen Nggak lihat direkam lagi. Enggak usah, kalau mau ini. Masya Allah luar biasa. Lihat dulu. Subhanallah. Hilang. Oh iya benar. Apa itu dia? Jadinya seperti apa? Naga. Harusnya keluar api itu kayak Bunda. Oh iya. Mau perang naga di perang naga. Masuk surga perang naga dulu. Perang naga dulu. Siap. Nah ini lawannya Bunda Rahma ini.
Ayo Bunda Rahma, ditatar lagi nih teman kita ini Bun. Bang Ben. Luar biasa. Siang Bang Juma. Siang Dek. Kok Dek? Abang dah. Oh iya Adinda. Kak bosan kamu Dek di agamamu ini? Kitabnya bosan? tak ada hubungannya dengan Yahudi. Aduh. Gimana dong Dek? Kitab saya itu udah benar Bang Juma, nggak ada yang salah. Memang nggak ada yang salah menurutmu, tapi apa hubungannya dengan Kristen dan kitabnya orang Yahudi? Menurut kami semua agama Kristen, kitab kami itu sudah betul, gitu loh. Ayo Bun, masuk Bun. Menurut kamu ya nggak tahu lah kan gitu. Saya lagi balas WA-nya Pak Prabowo. Silakan Bunda Rahma. Oke, siap-siap. Sombong ya, tunggu bentar. Prabowo sombong ya. Cemburu aja lu. Nggak yakin aku dia WA Pak Prabowo. Prabowo tuh paling baik loh. Apa sih lo? Pak Prabowo. Ini dia barusan nelpon, barusan WA. Itu temanmu yang namanya Bang Ben, mau nggak dia jadi poluan? Ku bilang nanti ku tanya dulu. Mau ndak? Jadi poluan ya? Minat gak Bang Ben? Enggak, kalau jadi poluan tidak. Enggak katanya Pak, enggak. Teman saya enggak mau. Oh enggak. Oke, lanjut. Ayo Bun. Apa ya? Bunda. Nah gini. Itu temanya Bun. Perjanjian lama tidak ada hubungannya dengan Kristen. Itu benar. Ya Bang ya. Kok nggak ada? Kalau kita, iya. Pertama, karena gini, Kristen itu terpaksa memakai perjanjian lama. Tanpa perjanjian lama, Kristen itu ibarat sebuah bangunan itu rapuh. Sebuah ibadat pondasi itu cuma pakai pasir. Gak bisa berdiri tuh bangunan. Tanpa perjanjian lama itu kekristenan ini nggak ada artinya gitu loh. Betul. Dia menceritakan sejarah dan nubuat gitu loh. Nah, tapi tahu nggak kenapa? Keimanan Anda itu yang merujuk kepada perjanjian lama itu nggak nyambung. Kok nggak nyambung? Pertama. Di dalam perjanjian lama tidak pernah mengajarkan adanya dosa waris Adam. Ya kan? Kedua, hukum Torah itu ya untuk Bani Israel. Ya toh? Hukum Torah itu untuk Bani Yakub, enggak untuk Kristen. Nah, tapi Paulus dengan segala macam caranya untuk menyesatkan, dia mengakalilah hukum Torah itu tidak berlaku lagi di Efesus. Dengan matinya Kristus maka dia membatalkan hukum Torah dengan segala perintah dan ketentuannya. Padahal memang hukum Torah itu bukan untuk di luar Bani Israel. Kenapa? Hanya untuk bagaimana dia mengakal-akali ajarannya supaya nyambung ke Yesus. Yesus yang anak Maria ini yang diutus kepada Bani Israel, dia ingin mengatasnamakan, mengkambing hitamkan Yesus ini anak Maria untuk membenarkan, melegalkan ajarannya. Kenapa? Bukan Paulus. Iya, Paulus. Bunda tahu nggak siapa Paulus? Ya tahu lah si penyesat itu kan yang agak-agak ini. Iya, dari awalnya dia bertobat gitu loh. Tahu nggak? Ya Paulus itu dulu pembunuh para pengikut Yesus. Iya toh. Terus dia mengenali dari mana? Ya itu kan akal-akalannya, klaimnya sendiri. Kan dia berkata dia ketemu Yesus ketika disidang oleh Raja Agripa. Kau kenapa? Itu penglihatan saya, penglihatan loh. Dia melihat penglihatan itu bisa aja hayalan, halusinasi. Melihat katanya Yesus, "Kau itu Saulus, kau yang telah menganiaya aku." Itu penglihatan, halusinasi bisa aja kan. Jika disidang oleh Raja Agripa, itu penglihatan saya lah. Siapa tahu dia cuma ya menghayal gitu atau halusinasi. Karena zaman dulu ada, kalau kita baca literasi ya, ada penyakit Saint Paul. Saint Paul itu apa? Epilepsi.
Kalau di sini mati-mati jangan, kalau di tempatku ya mati-mati ayam gitu loh. Tiba-tiba mata berkunang, gelap-gelap penglihatan, tiba-tiba buta, dan butanya cuma bisa berlangsung 3 hari. Nah ini yang melandasi, menimpa si Paulus. Nah kalau kita melihat kisahnya, pengakuannya, pertemuannya, bertobat, itu dia sendiri yang mengklaim. Nggak ada diceritakan gara-gara begini dia bertobat, apalah perjalanannya sehingga bertobat. Tiba-tiba perjalanan ke Antioquia, kan misinya ke Antioquia itu untuk membunuh para pengikut Yesus. Tiba-tiba dia ngaku bertobat. Nah ternyata ajarannya ini yang ingin disusupkan, kemudian Yesus yang dijadikan kambing hitam supaya ajarannya ini nyambung kepada Bani Israel. Padahal ajarannya dari penyesat, Kristus palsu. Silakan Bang. Ya, Paulus tadi bukan penyesat Bunda. Dia mendapat itu melalui cahaya memancarkan dari langit mengelilingi dia, yang dia sedang rebahan. Itulah yang disampaikan Yesus kepada Yesus berkata, jawab Celus, siapakah engkau Tuhan? Kata Yesus, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kata Yesus kan dalam kisah para Rasul 9 ayat 5. Tetapi bangunlah dan pergilah ke kota, di sana akan diletakkan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Makanya saya bilang, Paulus itu dulunya seorang pembunuh. Setelah mendapatkan penglihatan tadi melalui cahaya, Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya itu, kata Yesus. Nah inilah Bang, inilah kalian berhasil disesatkan oleh si Paulus ini. Dia menerima ajaran dari Kristus palsu, kemudian dia menyesatkan kalian oleh si Paulus. Dari buahnya lah, kalian inilah buahnya. Coba kita lihat Bang, kita urai dulu pelan-pelan ya. Paulus ini mengklaim dirinya ketemu Yesus. Siapa yang menulis? Lukas. Siapa Lukas? Di kisah para rasul ini dikisahkan pertemuan Paulus dengan yang katanya cahaya-cahaya itu, yang katanya itu Tuhan atau Yesus. Lah, si Lukas ini siapa? Dia orang Yunani. Dia adalah tabib pribadi Paulus. Ya, sahabatnya, teman dekatnya. Nah, kemungkinan ini mereka kerjasama supaya ada ini Kristen. Nah, dialah ini si Paulus ini pemikirnya. Pemikirnya ini si Paulus. Kemudian Lukas yang membantu nih supaya sukses ini hasil pemikirannya sukses ditelurkan dengan Kristen ini. Yang menulis pertemuan Paulus itu ya Lukas. Murid-murid yang lain enggak ada yang mengisahkan itu ya, enggak ada. Misalnya Matius ditulis di Matius enggak menulis. Kenapa Bun? Tasakuk Ki. Halo? Habis paket. Bunda ada ngerti juga dia. Di situ yang tidak ngerti, masa Bunda Rahman tidak ngerti sih? Masalahnya yang dibahas ini Alkitab loh, Alkitab. Iya, gimana Bunda? Kok turun? Mungkin kena tombak kali. Mungkin. Iya. Habis paket. Tadi kan sih ada kok, cuma orang nggak muncul. Habis paket. Bunda Mila kirim ini sama dia biar di paket ya. Enggak lah. Ini apa namanya? Udah berapa lama ngikut ini gurunda kami nih, Bang Ben? Oh, kalau pas jumpa saya buka TikTok, Bang Juma live, saya masuk gitu loh. Masih perlu banyak ini ya, arahan lagi ya, membuat Anda otaknya lebih terbuka dan berakal. Justru saya yang bilang, bahas Alkitab, kamu Muslim. Apa kamu ngerti? Bang, jujur nih saya kasih tahu, saya kan nggak tinggal di Indonesia, cuma saya bisa boleh katakan orang yang makin banyak belajar Bibelnya sampai ke STT, sampai ke Vatikan, ujung-ujungnya apa? Login di Islam semua, tinggal siapa? Nggak ada lagi yang pinter-pinter itu. Siapa Bunda? Yang udah pindah ke dari mulai kayak nama siapa yang udah meninggal tuh Gurunda, yang kurus, yang jago,
Situ Ginta, Mako Ginta. Iya, Mako Ginta, Iksan. Terus yang sekarang Ustaz ini kita. kemarin yang keluar negeri. Banyak sekali Bang. Banyak sekali yang udah jago-jago bahasa Yunani, bahasa Hebrew. Itu pada pindah. Justru dia itu pindah karena mengenal Bible dia sendiri, bukannya karena dia belajar Al-Quran, bukan. Nanti karena ini istrinya. Loh, gimana sih orang calon pendeta sekolah Vatikan kok kena istri? Nggak ada begitu. Mana tahu, kita kan nggak tahu dia dapat Enggak. dapat istri Moko yang beda Ginta agama tuh. kan. Mana ada, enggak gitu, enggak. Harus jujur. Soalnya Harus gini jujur. Bunda, kalau dia udah paham Alkitab, nggak akan mungkin tergoyahkan imannya. Nah, itulah yang salah. Karena Anda masih pakai doktrin dari gereja. Tapi kalau Anda benar-benar sudah belajar sama Guru Dani setiap hari, catat apa jawaban di Bible itu baru belajar. Kalau belajar cuma baca doang nggak ngerti Bang. Makanya saya bilang Bunda, Dinda Juma, karena dia kurang paham gitu loh. Ya ampun, Bang Zuma itu sambil tidur ngimpinya aja Bible. Kok bisa? Karena saking jagonya. Emang nggak pernah bahas ini ya, kitabnya lagi Al-Quran. Loh, itu mah udah luar kepala, nggak pernah dengar dia ngaji. Merinding bulu kuduk. Masalah saya bilang kok ini bahas Alkitab mulu, si Dinda Juma Orang itu. suami saya mendengar gurunda ngaji, itu dia bilang itu ini ya Sudais, ulama Sudais yang ngaji di Masjidil Haram. Tuh sampai digituin, saking bagusnya. Itu. Anda milih Paulus bapaknya siapa nggak ketahuan, bekas pengkhianat, Saya bekas percayanya Bunda sama Yesus bukan sama Paulus. Gitu loh. Paulus itu manusia yang bertobat, yang menurut saya. Setelah bertemu dengan Kristus di padang gurun. Nah, Bukan, setelah dia ngeliat cahaya tadi yang saya itu kan perintahnya jangan percaya, tapi dia malah percaya gitu loh. dia dikatakan jangan percaya kepada Mesias palsu, bukan kepada Yesus. Dibilang itu kepada Mesias palsu. Iya, ia mengaku Kristus. Iya betul, yang mengaku Kristus. Tapi kan bukan Yesus gitu loh. Yang datang kepada Paulus kan ngaku Kristus itu. Makanya Paulus menuliskan Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Kristus yang mana? Kristus yang mana yang jadi penebus dosa? Yang Kristus kami percayai, Dinda Juma. Itulah yang datang di padang gurun. Nah, itu padang gurun. Loh, Mesias palsu. Yesus anak Maria, kalau mau mendapatkan hidup kekal, percaya dirinya sebagai utusan Tuhan dan percaya kepada Bapa yang mengutusnya satu-satunya Tuhan. Itu kalau mau mendapatkan hidup kekal. Dengar. Jadi yang sedangkan Kristus yang datang di padang gurun harus mengimani dia sebagai tumbal. Tidak nyambung. Di padang gurun itu Mesias palsu. Oke, saya tanya lagi nih. Jadi menurut Dinda yang disalibkan itu siapa? Yesus kah atau orang lain? Orang lain. Jadi ibundanya kan Maria. Apa dia tidak mengenal anaknya dari dia lahir? Siapa itu Yesus? Jangankan ibunya, jangankan kemudian ibunya, ya. Murid-murid pilihan saja itu disesatkan. Menurut Matius 24 nomor 24. Dengar. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin akan menyesatkan murid-murid pilihan juga. Betul. Apalagi kalau cuman ibunya. Coba palsu gitu loh. Iya, memang. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 20, ketika Maria datang kemudian dikubur. Di kuburan hari Minggu pagi. Ayat berapa? Coba Anda baca di data nomor 19-nya. Ketika kemudian datang dia, ibunya ke kuburan, dia cari kemudian mayat. Dia cari mayatnya. Dia cari mayat anaknya, Yesus. Tapi dia tidak temukan.
Karena dia Kenapa sudah itu? bangkit. Karena dia sudah bangkit. Bukan Dia menemukan, dipikirnya itu adalah tukang kebun. Itu dipikir tukang kebun. Saya baca Yohanes 20 ayat 19 ya. Silakan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datang Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Di mana tuh? Indah. Baca terus. Ayat 19 tadi. Loh. Dan sesudah katanya kalau saya bawa Bible harus baca satu perikop. Gimana ini orang? Siapa yang bilang? Ya teman-teman Kristen. Katanya jangan comot-comot. Ayat 20. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita karena mereka melihat Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan. Nah, terus ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembuskan mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terus baca 23, lanjut. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa, dosanya tetap ada. Yang saya tanya tadi gimana tukang kebunnya, Dinda? Sabar dulu. Di situ dia katakan, jika kamu mengampuni dosa orang lain, maka dosamu akan diampuni. Terus salibnya mana? Katanya salib itu Bunda Maria datang ke kuburan melihat tukang kebun. Mana? Habis ini. Oke. Lihat cara saya ngajar. Data 23. Di situ dikatakan apa? Jika engkau mengampuni dosa orang lain, maka dosamu akan diampuni. Kalau kau tidak ampuni orang lain, dosamu tidak diampuni. Terus salibnya mana? Katanya salib itu ngapus dosa. Kenapa harus ada syarat itu? Nah, kenapa Dinda, salib itu adalah pikul salib itu dosa. Salib itu dosa. Mulai ngaco. Jadi di situ di ending 23, dikatakan bentar. Makanya pikullah salib karena yang pikul salib. Siapa yang mau? Matius dengar Yohanes 22:3 ini. Di situ jelas sekali dikatakan tidak ada gunanya salib karena harus mengampuni dulu baru dosa orang lain diampuni dan dosamu juga akan diampuni. Berarti salib apa fungsinya? Untuk membuktikan itu maka lihat cerita ketika ibunya kemudian bertemu dengan Yesus. Yohanes yang sama mundur tak data 13, 14, 15 dan seterusnya. Yang tadi Anda lihat 23-nya tidak ada salib. Tidak ada fungsinya itu salib. Ketika Anda masuk ke dalam mundur, disitulah Maria mencari anaknya dan tidak menemukan selain malaikat. Nah, gitu cara belajarnya. Itu saya bilang, kamu nggak paham pasal kitab, bilang. Loh, saya menggiring kamu ke situ supaya kau tahu. Dengan arti salib kau tahu gitu loh. Ternyata percuma kemudian disalib kalau tidak mengampuni dosa orang, maka dosamu tidak diampuni. Alamak. Arti salib apa? Salib artinya itu adalah kalau bahasa Arab ya, tulang sulbi. Artinya tulang sulbi. Iya loh Bang Juma. Iya kan itu bahasa Quran. Bukan bahasa. Arti. Perumpamaan lah. Oh, perumpamaan. Mungkin maksud muksulon, kayu bentuk palang. Iya. Enggak, arti salib itu apa gitu loh. Kalau kamu paham kita pasti tahu. Kutuk salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu kan yang dihukum, maksudnya artinya bagi kami kan salib itu kan salib itu adalah tiang kayu yang berdiri di tempat orang yang diikat pada bagian sulbinya. Arti itu aja kamu tidak tahu arti salib. Jadi apa salib itu? Arti salib itu adalah beban permasalahan yang kita hadapi. Dompala Kardoba. Udah. Ngaco. Sekarang kamu baca nomor 13-nya, baca nomor 13-nya.
Tunggu, saya baca. Masih dalam Yohanes kan? Yohanes 20 kan? Iya, kan tujuannya tadi ke situ. Atau mulai di 11 deh, mulai di 11. Yohanes 20 mulai di 11, satu perikop. Nanti kita dimarahi sama pastor. Nah, silakan. Tapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan lain di sebelah kanan kaki tempat mayat terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana." Tuhannya lenyap. Baca terus. Tuhannya lenyap diambil orang. Iya, dia tidak tahu kan Yesus bangkit gitu loh. Iya, baca terus. Sampai ke berapa ini Bang? Ini banyak ini. Satu perikop bisa sampai 18. Kan Anda mau belajar juga kan? Kita bukan hanya membaca kita. Iya, baca nomor 14-nya. Kita kalau hanya membaca semua kita nggak paham cuma. Baca nomor 14-nya. Bang Ben, baca aja biar lebih mahir itu si Cuma itu. Ajari dia, Bang. Ajari Bang Ben, ajari. Betul. Nomor 14-nya baca. 14 ya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia adalah Yesus. Paham Bang Juma? Belajar Bang Juma lebih dalam kalau mau menyangkal. Apa tadi kamu baca? Waduh. Apa tadi kamu baca? Oke, sekali lagi saya terus. Iya, kamu yang baca, justru kami yang bingung. Kamu yang baca, kamu yang bingung. Dengar Bang Juma, dengar. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, kamu tahu? Pertanyaannya, kenapa Maria tidak tahu kalau itu Yesus? Ya kan Maria, dengar Bang. Maria itu di barat manusia biasa itu Bang. Saya tak, kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Apakah karena dia sudah pirang, punya tato di muka, atau apa yang terjadi dengan Yesus? Kok sampai dia tidak ditahu sama Maria? Ayo. Bagaimana dia tahu Bang? Sementara Yesus dibangkitkan Bang, diangkat, dinaikkan ke surga. Itu bukan di surga, itu dong pala. Pakai pola pikir akal sehatmu Bang Joma. Itu bukan di surga. Kurang mahir kau kalau mau menyangkal. Itu bukan di surga, itu masih di dalam gua. Bang Edi situ bisa menunjukkan semua dalil-dalil penyangkalannya. Nah, inilah kalau masih lebih besar mulut itu nol. Ini kalau mulut lebih besar, kalau mulut lebih besar dari otak yang begini. Itu bukan di surga. Itu di dunia, itu di dalam goa. Goa milik Yusuf Arimatea, di mana diletakkan Tuhan lo, Yudas. Maka kemudian begitu Maria balik, dia sudah melihat, tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Karena bukan Yesus. Pertanyaan bodoh kau itu, pertanyaan bodoh. Jangan emosi, santai aja. Kenapa Maria, orang yang intim kepada Yesus, tidak tahu kalau itu Yesus? Apa yang terjadi dengan Yesus kalau itu Yesus? Pertanyaanku itu pertanyaan bodoh, Bang. Jangan menangis anakku. Jangan menangis. Kelak kau besar akan dituhankan. Ingat ya, Maria itu orang yang paling intim. Sampai dia pernah sampai dia pernah dicium oleh Paulus rambutnya, dan seterusnya dia mencium kakinya Yesus, diminyaki oleh Yesus, meminyaki Yesus. Tapi kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Situ orang. Ada yang laporin. Sabar dulu. Alamak, kejam kali nih. Pilih objek yang bentuknya sama. Oke, Cak Ayu. Jangan gitulah teman-teman. Ngapain dilaporin? Santai aja. Ayo. Situ orang, kenapa kemudian Maria tidak mengenal Yesus? Apakah Yesus sudah direbus di dalam tinja di neraka menurut Talmud sampai dia sudah lain wajahnya? Dinda.
Dinda. Jangan Tunggu marah-marah. dulu, ini si Tumorang habis makan pisang satu tandan, jadi dia lagi emosi dia. Ayo si Tumorang, kenapa Maria Dengar, Bang, ya. tidak Karena menurutku itu, Bang, dengar Bang. Kenapa saudara? Karena menurutku abang itu Kok jadi saya yang kau serang? dengar, Bang. Saya bertanya Menurutku abang itu samamu. diskusi terus sementara yang abang diskusikan ilmu abang itu belum mendalami kayak gitu. Saya bertanya, kamu yang mendalami kan? Kenapa Maria orang yang intim kepada Yesus tidak tahu kalau itu Yesus? Kenapa? Ulangi pertanyaanmu, Bang. Gini aja, Bang. Ulangi, saya ulangi. Aduh Ben, kau masuk kulkas dulu lah. Ini saudara Situmorang, Maria sudah melihat Yesus tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa? Ya kan namanya di belakangi kan kayak begitu ceritanya. Mana pula di belakangnya? Orang dia sudah melihat, dia sudah berpaling kemudian. Dia sudah berpaling, dia sudah melihat Yesusnya, tapi dia tidak tahu kalau itu Yesus. Kenapa dia tidak tahu kalau itu Yesus? Kenapa? Yesus habis pakai kawat gigi? Atau dia pakai kacamata ribet? Juru selamat, Bang. Udah, Iya tahu, memang juru selamat bagi Bani Israel. Ini yang ditanya ini, Yesus yang ada di kubur ini, kenapa bisa Maria tidak tahu kalau itu adalah Yesus? Kenapa? Sudah bangkit, Dinda. Kenapa tadi aku kau Sudah bangkit. Emang kenapa kalau sudah bangkit dia berubah jadi kucing? Ajarannya sesuai dengan perbuatannya selama dia mengajar menginjil. Kenapa Maria? Dia adalah panutan kami. Kenapa Maria? Yang jelas dia itu menginjil yang baik, yang tidak sudah ada yang diurapi oleh Yesus, lama bersama dengan Yesus, tidak mengenal Yesus kalau itu adalah Yesus. Kenapa? Apakah pada saat itu Yesus pakai jilbab atau pakai helm atau gimana? Abang kalau mau belajar, mending abang masuk aja dulu ke Kristen gitu, nanti lahir lagi gitu. Pendetamu suruh ke sini. Pendetamu suruh ke sini, biar kuajarin. Ayo, pertanyaan saya sederhana. Kenapa Maria orang yang paling intim dengan Yesus tidak mengenal Yesus? Kenapa? Ayo, jawab. Kayak gini aja, Dinda dengar. Ini lagi ku bilang masuk dulu di kulkas. Biarkan dulu si Tumorang ini. Si Tumorang dulu yang jawab. Kenapa Maria tidak mengenal? Kenapa dia tidak mengenal Yesus yang adalah temannya? Padahal baru 2 malam berpisah. Karena mereka malam Sabtu, Maria malam Sabtu, dan Yesus malam Minggu, subuh, sudah ketemu. Kalau Yesus pada saat itu menggunakan skinkernya Bang Suma, beset skinker, mungkin bisa berubah mukanya jadi lebih bersih. Tapi kan belum, baru juga diproduksi. Gimana ceritanya? Pertanyaan saya, bukan saya takia, saya sedang bertanya. Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Karena mereka tidak tatap wajah, Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Apa jawabannya? Apa? Bahkan dikatakan dalam kitab yang datang ke kubur Maria siapa? Tidak disebutkan apakah dia Maria Magdalena, apakah dia Maria Yusuf, apakah dia Maria saudara Elizabeth atau saudara Zakaria, tidak dijelaskan. Cuman kata Maria saja di situ. Tapi ingat, Bung, ketika Yesusnya berkata, kayak gini teman-teman melawan sejumlah ini kayak gini. Jangan lihat. Kenapa engkau menangis, wahai ibu? Yesus sudah bicara nih. Kenapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari? Apa yang diterangkan oleh penulis Yohanes, Bang? Maria menyangka kalau Yesus itu adalah tukang kebun. Kan garuk gigi. Gimana ceritanya? Seorang Maria, entah itu kekasihnya, entah itu bininya, entah itu ibunya,
Baru 2 malam coy. Malam Sabtu, malam Minggu. Minggu subuh, Maria ke kuburan. Tidak ketemu selain daripada oknum tersebut. Dan dia katakan, kenapa kau menangis? Siapa kau cari? Yes, Maria mengira bahwa Yesus adalah tukang kebun. Mama, apalah dosanya? Lalu kemudian, bukan cukup segitu aja. Apakah Tuhan yang mengambil Tuhan Yesusku? Apakah Tuhan yang mengambil mayat Tuhan Yesusku? Maria kenapa jadi kehilangan akal? Kayaknya Yesus itu berhasil menggunakan beset glowing. Wajahnya langsung berubah dia. Lantas dikatakan, jujurlah kepadaku wahai Tuanku. Wahai Tuhan, kalau dirimu lah yang mengambil Tuhan mayatnya Tuhanku. Panjang kali pertanyaannya. Habis itu Yesus berkata, Maria. Maria. Maria kemudian berpaling kepadanya. Lalu kemudian dia mengatakan, Rabuni, Rabuni, guru, guru, guru. Apa katanya? Jangan kau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu. Ya, ternyata yang diajak bicara ini adalah Yesus. Bang, bentar bang. Bang Juma. Ya bang. Gimana? Bentar bang. Aku pengen kentut bang. Di sini biar ku kentut sekali bibirmu bang ya. Ya silakan Anda kentut. Nah, yang cium kan Anda sendiri di situ. Ya kan di situ sendiri yang cium di sana. Kau kan di situ. Teman-teman, ada orang yang kentutin dirinya sendiri. Emosi dia, emosi. Jadi itu Bang Ben, bukti bahwa yang bangkit dari kubur itu bukanlah Yesus anak Maria, tapi Yesus lain. Maria aja tidak kenal. Oke, silakan dengan Dinda Felix. Cukup pelajaran dari saya, mudah-mudahan. Bentar, Dinda Juma. Apalagi Ben? Bentar, kamu kan nyebut nama saya. Bentar. Jadi, iya kan, ketika Bunda Maria datang ke kuburan, siapa yang ditengok di kuburan itu? Apakah ada tukang kebun? Apakah kosong? Gimana? Justru itu katanya adalah orang yang katanya Yesus menurut kalian. Tapi tidak pertanyaannya, ada. Dia melihat kuburan di situ kosong, tidak ada tukang kebun, tidak ada orang di situ. Baca dalilnya. Jadi yang kita bahas tadi itu apa? Mana ada tukang kebun di situ? Mana dalilnya? Kan tadi saya sudah mengatakan samamu, baca Yohanes 20. Saya minta data nomor 11-nya, bahkan sampai nomor 28 pun saya minta Anda baca. Tidak ada dikatakan tukang kebun, Dinda. Astaga, tidak ada dikatakan. Baca nomor 15-nya, baca nomor 15-nya, baca. Oke. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa kau menangis? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Itu kan kata malaikat. Kata Yesus, kata malaikat. Kata Yesus. Ayo dengar dulu Cak Ayu. Aduh, dompalak memang ini oten-oten ini. Dengar dulu Cak Ayu. Itu benar-benar. Kata Yesus kepadanya. Kristus. Yesus toh? Ibu, iya dengar dulu. Yesus. Di mana dikatakan tukang kebun di situ, Dinda? Baca. Ya udah dengar ribut. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, dulu Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepada di mana Tuhan katakan dia aku mendapatkan. Di mana dikatakan dia di situ, ada di situ di dalam. Ya itu apa? Di luar kuburan. Ya itu apa? Yang Dinda bilang tadi kan tukang kebun. Tukang kebun itu kan di luar kuburan. Kuburan itu kan bentuk mana ada saudara? Ada. Bentuk kuburan itu seperti gua. Itu Maria. Itu Maria. Tahu bahwa yang dimakamkan di situ hari itu juga hari Jumat malam itu adalah Yesus. Dia yang membawa bersama Nikodemus, bersama dengan Yusuf Arimatea, dan kuburan yang diperuntukkan kepada Yesus itu memang berbentuk goa. Makanya dia masuk dan tidak menemukan ada mayat Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah berdiri. Gimana? Dan
Maria menyangka itu adalah tukang kebun. Parah ini Itu sepeda. kan di luar kuburnya, bukan di dalam. Ini kan cerita di dalam. Di dalam kuburan Yesus kan bentuknya gua. Apakah ada orang di dalam? Tidak ada orang di dalam. Kalau di Nah, luar dari situ ya banyak. Jangankan tukang kebun, orang lewat aja banyak. lebih parah lagi kalau dia ketemunya di luar. Kalau di gua dia tidak tahu itu Yesus, wajar, gelap. Ini sudah di luar katamu. Kenapa masih dikira tukang kebun? Di mana dia menemukan bahwa itu Yesus? Kan di dalam gua, bukan di luar gua. Alamak. Yesus ada di belakang ibunya. Itu kan dalam gua. Gimana sih Dinda ini? Itu kan cerita yang bersambung cerita itu. Kok bersambung? Itu juga. Nah, iya memang bersambung. Pada minggu pagi dekat kuburan itu Maria menangis. Dekat kuburan itu Maria menangis. Sambil menangis dia menjenguk kubur itu. Tapi dia tidak menemukan. Nampak 2 malaikat. Tapi ternyata yang ditemani bicara itu sudah Yesus. Gimana sih? Ngerti Dinda ini. Hei, itu kalau Anda pelajari nomor 12-nya, mau tahu nggak? Itu masih di dalam gua. Di mana ya dalam gua itu kan yang tukang Astagfirullahaladzim. Nomor 12-nya baca. Ini orang susah kali. Dan tampaklah oleh 2 malaikat berpakaian putih dan seorang duduk di sebelah kanan kepala dan lainnya di sebelah kaki mayat Yesus terbaring. Kan di dalam gua. Iya di dalam. Tadi Anda bilang di luar. Itu yang kamu bilang itu kan tukang kebunnya bertemu gantikan Yesus. Itu masih di dalam, bukan di luar. Tukang kebunnya itu di luar, bukan di dalam. Astaga. Marianya melihatnya di dalam kosong, tidak ada siapa-siapa di kuburannya. Astaga. Astaga. Ini kan Udah. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Kenapa Maria tidak mengenal Yesus? Di mana pula dia mengenal anaknya? Sudah jelas-jelas tertulis Maria mengira penunggu kebun. Astagfirullahaladzim. Dalam ya kubur Allah. bukan di luar. Jadi dalam kubur itu tidak ada siapa-siapa. Tadi sudah dekat tempat Yesus, kaki Yesus dibaringkan, masih bilang bukan di dalam. Gimana sih orang ini? Iya di dalam. Kan tukang kebunnya di luar. Kok bilangnya tukang kebun pula tadi? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Ya Allah, saya berhadapan dengan ular macam apa lagi ini? Sabar Dinda. Jangan ini, minum kopi dulu biar sadar. Iya. Aduh. Ular apa ini teman-teman yang kita hadapi ini? Dinda. Oke, saudara Felix, silakan Dinda masuk. Ajari beliau ini, kasih suntik vitamin O. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ben. Ini Oten. Bang Ben. Ya. Kamu percaya Paulus apa Yesus, Bang Ben? Oh, percaya Yesus lah. Percaya Yesus. Nah, terus yang mengajarkan kalian menggantung terkutuk Tuhan kalian sebagaimana Galatia 3:13 itu siapa? Yesus. Yesus yang mengajarkan. Bukankah Galatia 3:13? Paulus itu manusia yang bertobat. Oke, sabar. Engkau mengatakan bahwasanya yang mengajarkan kami menggantung Tuhan di kayu salib ada Yesus itu sendiri, datanya di mana? Maksudnya? Kamu mengatakan bahwasanya ajaran menggantung Tuhan di kayu salib sebagai konsep penebusan dosa sebagaimana Galatia 3:13 itu adalah ajaran Yesus. Di mana referensinya? Untuk mengenapi firman-Nya, bukan diajarin menggantungkan diri, untuk mengenapi firman-Nya. Dia kan
Mati Yang di saya kayu minta salib. bukan penggenapan, Bang. Yang saya minta adalah rujukan. Karena untuk mencapai suatu kebenaran iman, kebenaran, tentunya kita pertanyaannya pakai apa? referensi, Pak. Sabar. Sabar, Bang Ben. Sabar. Tentunya untuk meyakini itu sebelum yakin semuanya itu tentunya ada referensi, ada ilmu. Nah, referensi Anda untuk membenarkan tentang acara menggantung Tuhan di kayu salib sebagai konsep penebusan dosa itu siapa yang mengajarkan? Kamu mengatakan Yesus yang mengajarkan. Saya tanya, di mana referensinya? Di Alkitab. Silahkan tunjukkan atau dibacakan. Tunggu ya. Dibacakan saja. Ya tunggu bersaja ayatnya. Saya bukan pendeta. Masa kamu sudah puluhan tahun jadi Kristen nggak tahu? Aduh, parahnya kamu. Jadi kamu udah hafal Al-Quran semua? Iya, tapi kalau kamu bertanya saya bisa jawab insya Allah. Kamu udah berapa tahun jadi Islam? Alhamdulillah saya tidak pernah menyembah manusia, Dek. Siapa yang bermanusia? Emang kamu Silakan yang dijawab dulu. Silakan dijawab dulu. Referensi kamu mengatakan mengenalkan tentang ajaran Paulus itu apa? Di omongan itu dijaga baik-baik ceritanya. Kita diskusi bukan emosi. Iya, nggak ada yang emosi, kok santai aja kalian. Emosi. Udah berapa tahun Kristen nggak tahu Alkitab. Memang saya pendeta, semua hafal. Oke, jangan marah, santai. Santai, kita diskusi. Kalau kamu terima dari kata-kata saya terima, kalau enggak ya enggak. Jadi itu jangan santai ya. Oke, dijawab pertanyaan saya. Jangan sampai kamu termakan doktrin Paulus. Saya tidak pernah percaya dengan Paulus. Saya percaya Yesus. Iya, nah yang menggantung terkutuk di kayu salib itu, konsep itu diajarkan oleh Paulus. Karena Galatia 3:13 ini adalah ajaran Paulus, tulisan Paulus. Nah, kamu mengatakan itu diajarkan oleh Yesus, makanya saya minta referensinya di mana. Bentar. Oke, Bang. Sabar. Sampai kapan aku harus bersabar? Astaga, baru enggak. Lanjut yang di bawah bercaya saya. Waduh, baru satu pertanyaan sudah mencret. Oke, saya jelaskan ya. Boleh saya jelaskan? Boleh saya jelaskan, Bang Ben? Ajaran menggantung Tuhan kalian di kayu salib itu adalah doktrin Paulus. Nah, ketika kemudian ada ajaran Yesus mengatakan hal yang sama seperti itu, tentunya ajaran Yesus itu kontradiktif. Karena apa? Dalam Matius 18 nomor 3 Yesus mengajarkan pertaubatan. Coba, dalam Matius 18 nomor 3 Yesus mengajarkan pertaubatan. Bertobatlah kalian, dan barang siapa yang tidak melakukan pertaubatan maka tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu ajaran Yesus. Mengajarkan pertaubatan, bukan menggantung Yesus di kayu salib. Adapun menggantung Yesus di kayu salib itu murni ajaran Paulus. Makanya kalau kamu mengakui Yesus atau mengikuti Yesus, tentunya kamu tidak percaya kepada acara menggantung Tuhan segala di kayu salib gitu. Berarti ajaran Yesus dengan ajaran Paulus itu beda, bre. Paham? Macet, nggak ada jawaban. Terus lanjut, saya dengarkan. Yang kedua ya, itu salah satu bukti dan membenarkan argumentasi daripada teman-teman kami, yaitu Gurunda Zuma, tentang adanya dua Kristus. Kristus yang dilahirkan oleh Maria, sebagaimana pemberitaan dalam Lukas 1 nomor 31, engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai Yesus. Itulah Yesus yang sebenarnya. Apa ajaran dia? Ajaran dia adalah Markus 12:29. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu. Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan yang satu. Bahkan memperkenalkan hidup yang kekal itu seperti apa? Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, engkau mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Dia utusan. Nah, yang melegitimasi Yesus sebagai Tuhan siapa? Paulus. Roma 14 nomor 9. Oleh sebab itu Kristus mati agar ia menjadi Tuhan. Berarti mati dulu agar bisa menjadi Tuhan. Nah, terus yang dilahirkan itu siapa? Berarti ada dua Kristus, bre. Paham? Berarti Kristus yang benar, anak Maria, mengajarkan konsep tauhid, mengajarkan pertaubatan. Sementara Kristus atau Yesus yang dilegitimasi oleh Paulus adalah Kristus palsu, sebagaimana nubuatan daripada Yesus dalam Matius 24, waspadalah kepada penyesat, sebab akan datang kepadamu manusia menggunakan namaku,
menggunakan namaku padahal mereka akan menyesatkan banyak manusia. Maka pertama kali Paulus mengangkat dirinya menjadi rasul ketika bertemu dengan Yesus palsu ketika perjalanan ke Damsik. Fix berarti Yesus yang diperkenalkan oleh Paulus kepada murid-muridnya adalah iblis, ya. Artinya tidak lain daripada orang-orang atau iblis, esensi-esensi yang mengaku Yesus setelah, yaitu mengajarkan pengajaran-pengajaran yang sesat. Yang pertama pengajaran yang sesat apa? Pengajaran sesat apa? Ya, Efesus 12 nomor 9. Efesus 12 nomor ya. Ya, sudah Dinda. Oke, sudah. Silakan ditanggapi. Yang cerita tadi Yesus menebus manusia, kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Buka dulu Dinda, biar kamu paham. Silakan, masa kamu yang berikan saya data, saya minta data, kamu yang suruh saya buka. Saya bukan pembantu kamu, bre. Buka biar kamu baca. Nanti kamu bilang saya mengarang-arang. Silakan dibaca saja. Pikirannya itu positif, jangan negatif aja mulu terus negatif. Oke, silakan dibaca. Nanti saya baca, kamu bilang bohong. Buka. Silakan dibaca aja. Silakan dibaca. Ya, saya yang baca. Tenang. Silakan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupnya sia-sia, kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Efesus siapa yang tulis? Kok Efesus sih? Dalam mana itu? Di dalam kitab mana itu? Gak nyambung kamu peling, gak nyambung. Iya, saya tanya itu dalam kitab mana? Kan udah saya bilang 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kok 1 Petrus 1. Oke. Berarti di situ menandakan bahwa ajaran Yesus kontradiktif. Artinya Yesus di sini tidak konsisten. Di mana tidak konsistennya? Pertama, di sini saya katakan dia tidak konsisten. Di suatu sisi mengajarkan tentang mengalirkan darah, menggantung dirinya di kayu salib, itu satu. Yang kedua mengajarkan pertaubatan dalam Matius 18 nomor 3. Berarti Yesus tidak konsisten dong dalam ajarannya. Yesus itu datang ke dunia untuk menebus dosa manusia dengan gini Bang. Kamu membawa 1 Petrus tadi tentang apa? Tentang acara menggantung Tuhan di kayu salib, mengalirkan darah. Ini kan masih dikaji darah siapa yang dialirkan. Nah, boleh saja darah binatang yang dialirkan sebagaimana ajaran Yahudi. Sementara sabar. Nah, sementara dalam Matius 18 nomor 3 Yesus mengajarkan pertaubatan. Berarti Yesus tidak konsisten dong. Pelik, baca 19-nya, 19 dibaca. Bukan Oke, silakan Anda baca. Sekalipun Anda membawa data untuk membenarkan Galatia 3:13, tadi kamu bilang darah siapa? Itu baca 19-nya, darah siapa di situ dibuat gitu loh. Oke, silakan dibaca. Silakan dibaca. Ya, diam ya. Ngomong. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jelas? Oke. Kalau kamu bilang darah siapa lagi? Situ udah jelas dibuat darah Kristus. Oke, darah Kristus. Ya, darah Kristus sebagaimana Galatia 3:13. Oke, saya ikuti narasi kamu. Nah, sementara sabar. Sementara dalam Matius ini nulis ini putra ini. Oke, saya ikuti narasi kamu. Sementara dalam Matius 18 nomor 3, Izin Ustaz. Izin. Ustaz. Putra mute dulu, Putra. Putra ini Kristen. Putra Kristen. Aduh. Oke, di mute moderator. Mute dulu saudara Putra. Oke, saya lanjutkan sedikit ya. Saya mau sholat. Oke, saya ikuti narasi kamu ya tentang 1 Petrus tadi. Yesus mengajarkan seperti itu, yaitu mengalirkan darah Kristus. Oke, sementara dalam Matius 18 nomor 3 Yesus mengajarkan pertaubatan. Nah, ini kan ajaran yang kontradiktif, Bang. Apakah ini tidak kontradiktif? Satu, mengajarkan tentang konsep penebusan dosa sebagaimana Galatia 3:13 dengan mencucurkan darah Kristus. Ini satu. Yang kedua, mengajarkan pertaubatan. Ini kan kontradiktif. Nah, apakah Yesus tidak konsisten di sini? Mana yang benar?
Bertobat atau mengalirkan darah Kristus? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Nah, untuk apa pertaubatan kalau dosa sudah ditebus oleh Kristus? Apa gunanya pertaubatan itu? Bentar, saya jawab. Jadi kalau kamu melakukan dosa sekarang, kamu diampuni, terus kamu langsung mati atau hidup masih bisa bergerak melakukan dosa? Begini bang, begini bang. Oleh sebab matinya Kristus di kayu salib itu kan untuk menebus dosa manusia, menebus dosa manusia ya, menebus dosa manusia. Nah, untuk apa pertaubatan kalau dosa itu sudah ditebus? Kalau masih dilakukan kesalahan tadi, apakah itu disebut dengan bagus atau gimana? Atau berdosa? Dia melakukan kesalahan tadi, melakukan kesalahan yang sama, gimana? Itu disebut berdosa atau perbuatan baik? Yang saya tanyakan Pak, yang saya tanyakan simple question. Jawab dulu itu. Yang saya tanyakan Pak, simple question. Pertanyaan saya simple question. Untuk apa pertaubatan kalau dosa sudah ditebus? Kamu hanya bisa bertanya, nggak bisa menjawab. Masalahnya di situ. Nah, di sini kan kapasitas saya bertanya, bukan ditanya, Pak. Kapasitas saya di sini bertanya. Nanti kalau kamu bertanya tentang Islam, silahkan Anda bertanya tentang Islam. Saya tanya kepada kamu, untuk apa penebusan dosa kalau sudah, untuk apa pertaubatan kalau dosa sudah ditebus? Ini kan nggak gabrul namanya. Oke, boleh saya jawab? Silakan. Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kenapa dia menebus? Karena manusia telah berbuat dosa dari Adam dan Hawa. Makanya bukan itu yang saya tanyakan Bang. Yang saya tanyakan untuk apa pertaubatan kalau sudah ada penebusan dosa? Yang saya dengar dulu, dengar. Diam. Dengar dulu. Santai ini. Diam dulu ya. Berat saudara. Diam dulu ya, jangan ribut ya. Bapak lagi menerangkan biar kamu paham. Ini kan yang kamu bahas ini kan kitab saya, bukan Al-Quran. Iya, makanya saya tanya kepada kamu, untuk apa kita disuruh bertaubat oleh Yesus sebagaimana Matius 18 nomor 3? Kalau dosa kita begini, analogi sederhana seperti ini Bang Ben. Analogi sederhananya seperti ini Ben. Justru itu saya menerangkannya, kamu diam karena kamu nggak paham. Saya tidak butuh keterangan Pak, saya butuh jawaban. Iya, jawaban. Makanya saya butuh jawaban. Iya, makanya diam, jangan ngomong. Nanti kamu nggak dengar, bertanya lagi. Oke, silakan Anda jawab. Untuk apa pertaubatan kalau dosa sudah ditebus? Silakan. Oke. Siapa nih yang ngomong nih? Diam dulu lah. Oke. Ada ya? Yesus datang ke dunia untuk menebus manusia. Iya, aku tahu bahwa Yesus menurun Kristen untuk menebus dosa manusia. Aku sudah tahu itu. Yang saya tanyakan, untuk apa pertaubatan kalau sudah ditebus? Aku tahu iman kalian Yesus datang menebus dosa manusia. Untuk apa pertaubatan itu kalau sudah ditebus sama darah Yesus? Diam dulu ya. Diam dulu. Bapak lagi terangkan ini, diam dulu. Biar kamu paham. perlu diterangkan atau enggak? Kalau enggak usah. Saya butuh jawaban, bukan butuh keterangan Pak. Saya butuh jawaban. Iya, justru keterangan itu jawaban gitu loh. Nah, oke, silahkan Anda terangkan dengan referensi, bukan dengan congor Pak. Iya, diam aja, diam. Dari tadi aku diam kok. Diam. Oke. Yesus datang ke dunia itu untuk menebus dosa manusia. Saya tahu kalau menebus dosa manusia. Yang saya tanyakan, untuk apa pertobatan kalau dosa sudah ditebus? Dasarnya dari situ dulu Cak Ayu, dasarnya biar kamu paham. Ngerti? Oke, silakan. Iya, diam dulu, jangan ngomong, diam. Oke. Yesus datang itu ke dunia untuk menebus dosa manusia. Kenapa demikian? Karena Adam dan Hawa telah berbuat dosa. Makanya Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Dan dia sudah mengenapi firman-Nya, dia akan mati di kayu salib. Kenapa ada pertobatan itu ada? Karena manusia itu bakal berbuat dosa lagi. Karena dia bukan malaikat. Dia manusia bakal berbuat dosa apa lagi. Makanya saya tanyakan, apa gunanya penebusan dosa kalau kita harus disuruh bertobat?
Oke lah, Untuk ngomong lah. apa juga pertobatan kalau sudah dihapus dosa, kan begitu. Untuk apa penebusan dosa toh kalau kita masih disuruh bertobat? Untuk apa bertobat toh kalau pada dasarnya dosa sudah ditebus? Begitu. Arti bertobat, tahu nggak arti bertobat itu apa? Oh tahu, sangat tahu bertobat itu apa, sangat tahu. Bertobat adalah memohon kepada Rob, memohon kepada pencipta alam semesta agar dosa-dosa kita untuk diampuni. Itu Salah, bertobat Cahayu, namanya. Nah, salah. saya tanyakan Salah, kepada Cahayu. kamu, Cahayu. Salah. Bertobat itu tidak melakukan kesalahan yang seperti tadi. Gitu bertobat. Kalau yang kamu sampaikan tadi itu pengampunan dari Sang Ilahi, yaitu Allah. Itu bukan bertobat namanya, itu minta ampun kepada Tuhan. Oke lah, Bunda Rahmah, silakan dilanjutkan. Aku mau sholat, ini nggak ada jawaban yang Ya, eksplisit pikirlah, daripada Bang Ben. sholat yang baik-baik ya. Oke, lanjut Bunda Rahmah tuh teman-teman yang lain. Aku mau sholat dulu ini. Belajar lagi dengan baik ya. Besok datang Oh, lagi. yang belajar siapa? Kamu Ya. nggak tahu jawabannya, kamu nggak bisa jujur sama saya. Kamu bahasa Alkitab kok saya nggak tahu. Kamu yang nggak tahu gitu loh. Itu Alkitab saya. Kok Nah, kamu buktinya saya tanya kepada Yaudahlah, kamu. sholat dulu deh, untuk sholat dulu, apa sholat dulu. bertobat? Saya takut. Ya udah sholat dulu. Nanti jadi berdosa saya gara-gara. Oke, lanjut sholat. Bunda Rahmah, ganti. Ya, Lanjut, ya. Bunda Rahmah. Sampai Atau jumpa teman-teman lagi yang ya, lain. Dek. Sampai jumpa lagi. Iya, Kanda. Ya. Nih, kita lanjutkan. Nggak ada yang teman-teman nggak ada yang monitor. Oke, saya uji lagi kamu Bang Ben. Yang mati di kayu salib itu siapa Bang Ben? Sholat dulu. Nanti saya berdosa gara-gara jangan kamu. kau takut kali sama saya. Kamu jangan terlalu takut sama saya. Yang mati di kayu salib itu takut. manusia apa Tuhan? Ini abang ngendamu ini. Kau masih junior, masih agenda. Oke. Kita Nah. buktikan ya. Sholat Yang dulu, mati di sholat kayu dulu. salib itu siapa Bang Ben? Tuhan apa manusia? Astaga. Sholat dulu. Nanti kita Jangan bahas lagi. takut. Ini belum ada yang monitor. Ada Oke, itu yang Bunda mati di Rahma, kayu Bunda salib Rahma itu. udah tuh, Bunda Rahma udah. Bunda Rahma monitor. Bunda Rahma. Mila udah. Bunda Mila, peta lampu. Oh, nggak ada yang monitor. Oke, yang mati di kayu salib Bang Ben siapa? Tuhan apa manusia? Sholat dulu Dinda. Aku sama Putra aja. Kamu Putra jawab ini kan dulu, muslim, yang kan? mati di kayu salib itu siapa? Manusia apa Tuhan? Sholat dulu Dinda. Berdosa saya nanti ganggu kamu. Sholat dulu. Nanti kamu Oke, bilang lanjut ganggu. teman-teman. Iya. Halo Putra. Kristen Muslim Putra. Jangan kau takut sama saya Bang Ben. Ini belum Bukan ada yang itu. Bang Ben. Tadi katamu Bang Ben. kamu mau sholat. Udah sholat dulu. Nanti gara-gara kamu saya berdosa. Saya tidak mau. Sabar. Sholat dulu. Yang Sholat dulu mati lah. di kayu salib itu Bang Ben siapa? Tuhan apa manusia? Sholat dulu lah Dek. Nanti kamu berdosa. Sholat dulu. Takut kali lah kau sama saya. Enggak takut. Sholat Pertanyaan dulu saya lah. berat. Tadi pertanyaan udah saya jawab semua. Enggak ada yang enggak saya jawab. Bersolat dulu ya. Mana jawaban kamu? Nggak ada jawaban kamu, nggak ada. Sholat Untuk dulu apa lah. pertobatan kalau dosa sudah ditebus? Nggak ada. Jawabannya nggak ada. Kamu juga dijelaskan nggak paham. Udah sholat dulu. Iya, di sini dalam diskusi tidak butuh penjelasan, yang dibutuhkan referensi, Bang. Kamu tanya sama saya tentang Islam, tentang penebusan dosa, tentang tentang syarat penebusan dosa, Bukan saya kita jawab dengan tadi. referensi. Kamu tanya saya bagaimana konsep penebusan dosa dalam Islam. Kamu Konsep tanya saya. Islam. Hah? Oh, takut bertanya juga. Takut Gimana? bertanya ya? Gimana? Masa takut bertanya? Enggak gimana? Coba apa pertanyaan apa? Saya bertanya. Oke, saya bertanya sama kamu. Bentar. Tadi kamu bilang saya bertanya. Oke, kau bertanya yang sama saya. Oke. Apa hubungannya kitab Al-Quran dengan hadis? Jelaskan dengan dalil. Loh, kok keluar dari konteks yang saya katakan tadi? Tanyakan hal yang sama. Bagaimana konsep keselamatan dalam Islam? Loh, kok lari ke situ? Macet. Tadi saya disuruh bertanya. Dari disuruh bertanya nggak pernah jawab. Oke, saya jawab pertanyaan kamu. Apa perbedaan daripada Al-Quran dengan hadis? Begitu. Apa perbedaan Al-Quran dengan hadis? Hubungan. Oke, pertanyaan kamu itu. Hubungannya. Pertanyaan kamu apa? Apa hubungannya dalil dan Al-Quran? Ini ribut sekali Putra ini di bawah, ribut sekali Putra ini.
Aku bukan moderator, nggak bisa di mute ini. Mana Dinda Juma mana? Apa pertanyaan kamu? Apa hubungannya Al-Quran dan hadis? Oh, Al-Quran dan hadis. Al-Quran hubungannya dengan hadis atau perbedaannya? Hubungannya. Ya, hubungannya Al-Quran dengan hadis. Hadis adalah yang menjelaskan tentang hukum dalam Al-Quran. Hadis adalah menjelaskan tentang secara komprehensif tentang Al-Quran. Ya, itu hadis. Tujuannya hadis diciptakan untuk membenarkan atau ya menjelaskan tentang hukum-hukum dalam Al-Quran. Satu contoh sederhana. Salat dalam Al-Quran hanya dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakat, tapi untuk menjelaskan beberapa rakaat dalam salat itu adalah hadis ya. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan inna asdaqal hadisi kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah Al-Quran, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik ikutan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti petunjuk adalah Al-Quran, dan cara mengikuti Al-Quran itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan Al-Quran itu. Itulah gunanya hadis. Hadisnya, dalilnya mana dalilnya? Tadi kan sudah dibacakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, dalilnya wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sudah dijelaskan loh. Langsung kamu dijawab pakai referensi, baca original teks lagi. Dalilnya. Ini Bunda Rahma mau naik, tapi aku bukan moderator ini. Hah? Aku mau sholat masalahnya. Aku ndak fokus Ya ini. udah pergilah sholat. Masalahnya ndak ada moderator ini, Bang. Oke, kenapa saudara? Dari tadi Putra ini disuruh mute, kalau nggak ini mute. Kenapa sih? Kok turun aja Putra ini. Siapa? Lagi jual bakmi dia tuh. Turunkan aja Putra, host noise terus dari tadi. Oke, sudah di mute. Dia Kristen kah dia itu, Ustaz? Katanya tadi Islam. Nggak tahu juga. Izin saya sholat dulu Bunda Rahma ya, teman-teman semuanya, Bang Zuma semuanya. Boleh Ustaz, boleh. Ya boleh. Dinda, doakan saya Dinda ya. Bang Ben. Ya. Udah jelaskan Bang Ben. Udah jelaskan. Dan pemaparan Gurunda. Belum jelas. Nggak ada kaitannya Bang itu dengan perjanjian lama. Soalnya gini Bunda, ngomong Dinda Juma, Pelik ngawur, nggak ada yang pasti gitu loh. Kok ngawur? Coba kita lihat dari mana nyambungnya, coba sebentar gini Bang. Tadi katanya di perjanjian lama itu. Bentar. Katanya di kuburan Yesus tadi itu ada tukang kebun. Masa tukang kebun masuk ke dalam kuburan Yesus ke goa? Maria menyangka, kamu dengar Bang ya, Maria menyangka orang itu adalah tukang kebun. Maria menyangka ada seorang, Maria menyangka dia tidak mengenali. Tapi saya nggak ke situ dulu bahas ya. Kita ini kembali ke tema. Bentar Bang, kita kembali ke tema. Temanya, saya kasih tahu Bang ya, tidak ada hubungannya Kristen tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada hubungannya Kristen dengan perjanjian lama atau kitab Tanakh atau kitab Torah Musa. Kenapa gitu? Tidak ada. Ya, perjanjian lama itu Bani Israel. Orang itu untuk jamaah Yakub, kaumnya Yakub. Perjanjian lama itu menceritakan. Nah Kristen ini Bani apa? Kau Bani apa Bang? Bani apa coba? Saya. Apa ada kau apa hubungannya kau dengan? Saya sudah diangkat jadi Bani Israel. Oh mama mati kita. Di mana kau diangkat Bang? Kan tidak percaya kan? Kau di mana kau dilantik Bang? Ayo. Kau di mana? Tidak percaya kan? Ya nggak percaya lah, bagaimana kau ini? Israel dari mana? Ayolah, kapan kau disahkan? Kau di apa ya? Tunggu ya, saya cari ya. Ya cari kapan kau disahkan? Karena saya bukan pendeta juga yang hafal ayatnya. Bentar Karena di dalam perjanjian lama, hukum Torah itu untuk Bani Yakub. Kau kan bukan Bani Yakub. Ya bisa saja kau itu Bani Paulus lah. Gak ada nyambungnya Bang. Bentar, kenapa Paulus itu membawa-bawa Yesus? Karena dia mau menggabungkan seolah-olah ajarannya itu berasal dari pemahaman Bani Israel. Enggak nyambung. Ajaran Paulus dengan Kristennya itu ada setelah Yesus terangkat. Muncullah dia pengakuannya ketemu Yesus di padang gurun.
Oh mama ternyata dari Kristus palsu. Kenapa? Ajarannya jauh berbeda, bertentangan antara ajaran Yesus anak Maria dengan ajaran Paulus. Jadi Dengar, Bunda, sama sekali dengar, teman-teman ya. Dengar Bunda. Apa tuh? Di mana? Nih. Roma. Bentar. Oh mama kau bawa lagi si Roma. Roma itu kan si Paulus botak. Roma 11 ayat 24. Astagfirullahaladzim. Itu Paulus bang. Kok Roma Paulus itu 13. Lah, kau pikir kasihan. Ini kan kata Allah. Coba dibaca. Oh mama itu suratnya si Paulus Roma kepada Roma di Vatikan sana. Nggak ada di situ kata Allah. Masuk kepada kami juga gitu loh. Mana ada bang itu dari Allah mana? Itu surat-suratnya si Paulus. Ayolah bang. Coba dibaca dulu, dipahami. Enggak lah, baca kau baca. Tapi saya tidak menerima itu karena itu dari si Paulus. Nah memang Paulus ingin menyambung. Tapi kamu bilang tadi, kamu bangsa apa? Bangsa Israel, termasuk bangsa Israel bilang di mana? Mana kau keturunan Israel mana? Saya sudah diangkat dari Tuhan mana Yesus menjadi keturunan Israel, bangsa Israel. Lucu kali kau bang lawak kau bang. Mana kau bang nyambungnya ke Israel? Enggak ada Makanya bang. saya bilang kalau nggak paham Ya Alkitab Allah. jangan bahas Alkitab, bahaslah Al-Quranmu. Malah curhat. Kami bahas Tanya kau Alkitab di mana kami. kau nyambungnya ke Israel, sementara Torah itu Sedangkan ini belum saya baca, kamu udah membantah. Gimana kamu paham? Ngapain kau bawa kata-kata surat-suratnya si penyesat itu? Dari Bagi mana saya kamu Paulus tahu itu penyesat? Ya udah bagi kamu. Saya kasih tahu sini saya sampaikan bagaimana dia menyesatkan kamu bang ya. Dengar bang ya. Dengar. Beda agama. Dengar dulu, dengar penyesatannya Paulus sama kalian nah. Paulus bilang begini, aku terpilih sejak dalam kandungan. Itu klaimnya toh, klaim dia. Aku ini terpilih sejak dalam kandungan. Ternyata setelah dia gede, dia jadi pembunuh, pembantai para pengikut Yesus. Ya, dia mengatakan itu di mana? Dia jadi terpilih sejak dalam kandungan. Iya, di mana dalilnya? Nggak ada ilmu kok ternyata ya Allah, nggak ada yang lain kah yang sekiranya nyambung kalau kita bernarasi. Banyak dia tidak tahu Bibelnya. Bang, jangan kau cuma main game. Dalilnya di mana? Mengatakan dia Jangan kau cuma main game. Kau baca Bibelmu biar otakmu itu tercerahkan gitu loh. Gimana dalilnya Bunda? Jangan asal nerocos, ngocongor. Tunjukkan biar saya baca. Baiklah, Boleh saya dulu, masuk, Bang, ya. Bunda Rama? Jangan dulu bang, saya baru masuk sebentar. Oke. Kita gantian sebentar bang. Jangan lama-lama Bunda. Iyo ini nggak HP dihidupkan kok. Oke. Kasihan ya, kok nggak tahu ternyata ya. Gimana Paulus mengatakan seperti itu? Ya di Bibel mula bang. Cuma udah, tahu. mana dalilnya mana? Ayatnya mana? Baca tuh Galatia 1:15. Tetapi ketika ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku, sementara di perjanjian lama pendusta dan penyesat sudah ditakdirkan sejak dalam kandungan. Nah, dia ini penyesat ini. Mana katanya Mesias mana dia? Galatia 1:15. Ya sesuai omongan Bunda tadi mana? Enggak sesuai kan? Kan ku bilang Paulus mengklaim dirinya terpilih sejak dalam kandungan, sudah dipilih Tuhan. Ternyata dia dipilih jadi pembuni. Setelah gede dia membunuh para pengikut Yesus tuh. Suka nipu-nipu memang ini. Kalian aja nggak nyadar kalau dia ini penipu, penyesat. Siapa yang dikatakan ini Bunda? Dirinya ketika tetapi ketika ia yang telah memilih aku. Di surah-surah si ya Allahu ya Rabbi. Galatia itu surah-surah si Paulus. Iya. Roma. Dia mengaku terpilih sejak dalam kandungan. Ini cara dia menipu-nipu kalian kan? Padahal dalam perjanjian lama, pendusta dan penyesat itu sudah ditetapkan sejak dia dalam kandungan. Dia mengaku sudah terpilih sejak dalam kandungan menjadi dipanggil oleh kasihnya, oleh kasih karunia-Nya. Berkenan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di dalam bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi udah benar ini si Paulus adalah rasul bagi kamu. Kata si Paulus di dalam surah-suratnya, aku ini rasul bagi orang-orang di luar Bani Israel, orang-orang berkulub. Di mana lagi ayatnya itu Dinda? Kok dia La ilaha illallah, mati kita. Dia udah ini gak jelas. Banyak pakai ayat. Kau banyak kau banyakkan mengklereng ya.
Nggak mau baca Bibelmu ya? Main Terus kau nggak tahu? gambar. La ilaha illallah Muhammad. Mana wajib dikuluk kata si Paulus mana? Oke, dia adalah rasul bagi orang-orang di luar umat Israel dan dia rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Di mana Terus dalilnya? tidak bersunat itu berkuluk toh? Iya, di mana dalilnya? Kasihan ya. Gimana nih ya kita? Oke, nggak apa-apa, kita ajari kau ya supaya kau otakmu tersadarkan. Secara bunda lah, biar saya paham juga kan. Oh ini apa? Kau nggak pernah ke gereja? Nggak di? Oh di gereja pasti yang dijual bapak gereja pasti. Yesus itu kasih. Yesus itu memberikan darahnya, bla bla itu kan. Hanya itu bunda, banyak dia. Terus kenapa kau nggak tahu ini? Aduh parah kali. Kau surah-surah Paulus. Coba di mana ya, di mana? Itu dogma doktrin di otakmu ya. Di mana ayatnya? Tunggu bang, aku buka lagi datanya bang ya. Ya, jangan lama-lama ya. Ternyata kau memang ini, aduh ya Allah. Gak apa-apa ya, sabar ya. Kita hadapi teman-teman, siapa tahu dia tersadarkan. Bentar saya cari dulu ya. Nih. Allahu Akbar. Udah bunda? Belum. Oke. Saya cari dulu tuh. Kalau cuma omongan kau nggak percaya, kau harus bukti tuh. Iya nah, sesuai dalil lah kita ngomong. Coba Galatia. Ya. Kau ada di situ Bible? Ada. Oke. Nah dia. Tetapi sebaliknya Galatia 27 coba. Antara lain ini tapi banyak lah pengakuan Galatia 27. Mana ada 27? Sampai 2 titik bertindih 7. Oh, 2 ayat 7 ya, terus? Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Tak bersunat berarti berkuluk toh. Yang masih panjang itu-itunya toh. Tidak sesuai seperti kata bunda tadi. Gimana? Itu orang bersunat banyak, data-data cuma ini satu. Sebentar aku kasih lagi kalau masih mau ya. Ya, dia rasul bagi orang-orang yang tak bersunat. Sama seperti dia tidak pernah jadi rasul, jadi orang tidak bersunat. Di mana ayatnya? Oh jadi dia bukan rasul ya? Oh kamu yang ada rasulnya. Bentar ku cari ya. Jadi sini dia menekankan. Jadi dia bentar. Iya aku carikan sebentar karena kau ini buta Bible ternyata ya. Terserah. Dia adalah Paulus adalah memberitakan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Jadi Petrus itu untuk orang bersunat, oke? Petrus itu rasul dan tidak bersunat, mengajarkan tidak bersunat di mana? Paulus. Ya di mana? Rasul bagi oke ya. Kasihan ya. Banyak kamu tahu ya, nggak apa-apa ya. Jadi mana dari tadi nggak ada yang pasti, yang pas gitu loh. Ya tadi itu kan nggak bersunat, udah lihat kan bahwa Paulus itu ya. Dia memberitakan Injil untuk orang-orang tak bersunat, memberitakan Injil. Ya kau kan, bukan Paulus. Iya, bukan Paulusnya yang ini kan, yang Rasul Paulus yang tidak bersunat. Lah di situ tertulis aku memberitakan aku. Yang punya Galatia itu Paulus punya. Surah-surah Paulus itu Galatia. Iya, di mana dalilnya mengatakan tadi Rasul Paulus tadi mengajarkan tidak bersunat di mana? Iya, ini Bang sabar ya. Iya. Jangan lama-lama, nanti mati lampu hilang jaringan kita. Aduh. Kenapa kok bisa mati lampu di mana di desa? Mana tahu, entah hilang kan mati lampu, gelap-gelapan hilang jaringannya. Wifi-nya, hilang wifi-nya, nggak ada lagi paketnya kan gitu. Jadi kau ini kurang belajar ya. Mana dia? Banyak-banyak lah kau. Spelik udah kabur itu. Takut dia spelik itu. Jangan kau framing, nggak ada sejarahnya orang Islam takut sama Kristen. Itu keluar dia katanya sholat. Dia sholat, beliau itu sibuk-sibuk sholat ya. 15 menit paling lama, ini udah keluar. Nggak berani dia. Dari tadi saya ajak kau mencret. Ini saya masih dalam mode baik ya. Saya kasih tahu ini saya
Saya kasih tahu ini saya masih dalam mode baik, mode bersahabat supaya kau bertobat, bersadar ya. Kalau saya kau macam-macam kata-katamu, Mana datanya, mana dalilnya tadi? Saya dalam mode baik, kau jangan framing ustadku. Oh itu ustad. Baca Roma 11. Itu tadi ustad. Itu. Oh, kok kayak gitu ilmunya masih standar? Aduh ya Allah. Galatia berapa? Galatia, bukan Galatia ini si Roma, surah-surah Paulus. Tahu nggak kau surah-surah Paulus berapa? 13. Kalau dikasih pas Ibrani 14. Roma 11 13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya kau inilah mengikut si Paulus botak. Di mana aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Di mana dikatakan 11 13. Dia rasul bagi. Di mana dikatakan tidak bersunat mengikut Paulus gitu loh. Mana ada? Kan dia memberitakan Injil kepada orang-orang tidak bersunat. Di sini dia mengaku rasul bagi orang-orang di luar bangsa Yahudi. Iya, mengaku rasul dia untuk mengajarkan tidak bersunat. Nah, tadi dia cari rasul, kita kasih data Paulus mengaku rasul bagi orang-orang di luar umat Yahudi. Tadi Bunda bilang, kaulah ini orang-orang kaulah ini orang-orang kafir. Pauluslah rasulmu itu. Galatia tadi udah dikasih. Dia untuk orang-orang yang tidak bersunat, yang berkulub. Kemudian di Roma 11 ini dia adalah rasul bagi di luar bangsa Yahudi. Roma 11 13. Apalagi tadi punya kau berhasil disesatkan. Mengajarkan tidak berhasil bersunat. disesatkan. Mana dalilnya? Tidak ada kan? Nah, tadi kan dia memberitakan Injil bagi orang-orang yang tidak bersunat. Itu memberitakan masih Injil. mau lengkap dua-duanya, kita cari yang lengkap dua-duanya ya. Yang pastilah sesuai dengan omongan pasti. Loh ini dia rasul. Dia rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Iya kan beda kan, lihat ya. Beda. Dia mengajarkan yang tidak bersunat. Oke nih kita kasih lihat ya. Dia rasul bagi orang-orang bangsa bukan Yahudi ya. Kita kasih lihat ya. Nah dia. Kalau dia rasul untuk Yahudi bukan bangsa Yahudi ya kalian ini Kristen yang doyan babi. Kaulah ini bang. Enak itu. Doyan babi, doyan anjing. Ya kaulah. Mana lagi? Babi itu kalau enak. Kami kan, kalau kami kan tidak mengimani itu. Kalau kami ya nih. Bentar Bunda, bagi kami babi itu halal. Yang Ya haram karena kau pemakan yang haram. Yang haram-haram kau suka. Babi, anjing, itu makananmu. Bunda. Kau kan pemakan segala bang. Semua kau makan. Kok bisa? Kecoa, ular, monyet, kau makan semua karena kau rakus. Orang Kristen rakus loh. Jangan premium lah Bunda. Emang begitu? Kata Paulus semuanya halal bagiku bang. Kata Paulus semua halal bagiku. Nah kau ini rasulmu, ini kata rasulmu ini. Mana nih, coba? Aku berkata kepada kamu, Oten. Aku berkata kepada kamu Oten, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, kau toh bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Betul. Jadi kau ini Paulus rasulmu. Paulus mengatakan semuanya halal bagiku. Makanya apapun di depanmu kau makan. Astaga, yang tadi makan belum dapat. Kalian itu rakus. Yang lain. Yang haram-haram pun dimakan. Jadi memang kau ini nggak ada otak bang ya, sulit memang kau. Sulit memang kau dikasih tahu bang. Ini di Bibelmu sendiri kau ingkari. Justru itu Alkitab saya kamu bahas, kamu nggak paham, marah-marah. Jangan. Karena kau cuma iman buta. Kok iman buta? Yang tertulis kau tolak. Saya kasih tahu di sini. Ini Paulus ini rasul bagi siapa? Justru karena kami tahu. Paulus rasul bagi siapa? Paulus rasul bagi siapa? Ayo. Paulus. Bagi Yahudi. Pengakuan Paulus dia adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya kau ini orang-orang kafir inilah. Makanya Kristen itu disebut kafir. Ini Paulus adalah rasul bagi untuk orang-orang atau bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya Amerika sana, Barat sana kan? Oke, aku Barat bertanya sana dulu. kan? Bentar. Ini. Boleh? Ini. Udah lihat kan datanya bahwa Pauluslah rasulmu yang menyesatkan kau dengan 13 surat-suratnya itu. Pelajari baik-baik ya. Bertanya Bunda. Apa yang dimaksud dengan kafir? Kafir itu orang menutup diri. Kau itu kafir, menutup diri dari kebenaran.
Jadi Kau itu kenapa kafir, Bunda Bang. bilang kami orang kafir, Kristen itu orang kafir? Kenapa? Karena kau menutup diri dari kebenaran. Kebenaran apa? Kau di dalam Bibelmu pun nih, saya kasih lihat dalam Bibelmu ya bahwa kalian itu kafir. Dalam Bibelmu nih. Nah, Ini bagus ini Bang ya, kau bertanya ya. Iyalah. Kau memang aja. Bibelmu sendiri mengatakan kau itu kafir Bang. Mana? Orang-orang yang tidak bersunat itu kafir nih. Mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Or 77. Assalamualaikum warahmatullahi Semangat siang. Baca dulu sama Bunda Rama, saya belum boleh masuk. Baca Bang. Oke, Iya Bang. Baca Efesus 2, Efesus 2:11. Efesus 2, bentar ya. Efesus 2:11 baca tuh biar matamu melek. Efesus 2 ayat 11. Nah tuh. Iya. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Betul kan? Bukan Yahudi dulu. Dulu kami bukan orang Yahudi. Yang disebut orang-orang yang tak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat. Yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Mana itu? Hah? Mana? Tapi ayat 11. Efesus 2 ayat 11. Nih saya buka ya. Astaga. Ingatlah bahwa dahulu kamu adalah diedit, sekarang diedit, dihilangkan kafirnya. Di mana dihilangkan kafirnya? Ini masih ada kafirnya di sini ya. Ini masih ada kafirnya nih. Ini di sini sekarang ini kan yang kau pakai. Ini Ya. itu sekarang nih. Nah, Ini kafirnya udah dihilangkan nih, kafirnya udah dihilangkan nih. Bukan Mana yang deh? Coba yang mana ada kafirnya? Sekarang sendiri masih ada kafirnya nih. Sebagai orang-orang kafir nih. Itu apa? Bibelmu kan hampir setiap tahun diedit Bang. Ini ada kata kafir ya, belum diedit. Ini diedit, dihilangkan. Yang sekarang kau pakai ini, udah dihilangkan kafirnya nih. Karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu lahir sebagai orang kafir yang disebut orang tidak bersunat. Jadi orang tidak bersunat itu kafir. Bibelmu sendiri mengkonfirmasi bahwa kau itu kafir karena tidak bersunat. Tapi malu mungkin lai malu, dengar ya, lembaga penerjemah malu kalau dia kafir diedit, dihilangkan. Jadi yang salah siapa? Ya kau kafir. Kok kafir? Lah ini Bibelmu kafir, coba diedit lagi. Orang tidak bersunat itu kafir. Aku nggak baca nih. KAK, coba kita eja ya. Mungkin kau belum pandai baca. KAK FIV R Fir kafir. Iya, yang edit siapa? Mau dibesarin ya? Nggak bisa dibesarin. Ya penerjemah Bibel lai. Mungkin dia pikir masa sih malu lah kita kalau bilang kafir. Padahal kafir memang orang yang tidak bersunat itu kafir. Orang yang tidak bersunat coba baca kafir. Ingatlah bahwa karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu lahir sebagai orang kafir yang disebut orang yang tidak bersunat. Jadi orang tidak bersunat baca itu sampai habis sampai kafir. Oleh mereka yang menyebut dan oleh mereka yang menyebut diri sebagai orang bersunat, yaitu sunat yang dilakukan pada tubuh oleh tangan manusia. Jadi bagi kami sebentar Bang, artinya begini, bagi kami ini begini Bang, bagi kami nih orang kalangan umat Islam dan Yahudi, ya Yahudi dan umat Islam menganggap kau kafir. Ya, karena orang Islam itu kan bersunat. Orang Islam yaitu orang-orang bersunat. Kau tidak bersunat, makanya kau kafir. Kau tidak bersunat, makanya orang yang tidak bersunat nih. Orang yang tidak bersunat itu kafir. Itu kafir, itu dibuat di situ. Lah, kebalik-balik otakmu Bang. Makanya itu anaknya orang Tuhan kan ya kebalik-balik. Coba dibaca baik-baik pelan-pelan. Nih. Iya, karena itu ingatlah bahwa kamu dahulu lahir sebagai orang kafir
yang disebut apa sebutannya? Orang tidak bersunat. Oleh mereka lah ini yang bersunat. Orang yang bersunat memberi kau gelar kafir. Oleh mereka yang menamakan dirinya, baca semualah. Oleh mereka yang menamakan. Bentar. Oleh mereka. Jadi yang membilangi kau kafir yaitu orang-orang bersunat. Baca, Bunda. Membilangi kau kafir karena kau tidak bersunat nih. Mereka yang menyebut dirinya. Bentar. Orang tidak bersunat oleh mereka yang menyebut diri sebagai orang bersunat. Jadi orang bersunat itu yang nggak nyambung ya? Itu yang kafir. Nggak nyambung ya? Udahlah nggak nyambung. Bersunat itu yang nggak nyambung memang. Ini yang kafir ini orang tidak bersunat kan? Kau kan kafir kan? Kau bersunat apa enggak? Yang tidak bersunat itu kafir. Nih. Coba baca pelan-pelan, Bunda. Orang kafir yang disebut orang tidak bersunat. Jadi gelarannya orang tidak bersunat berkulup kayak kau itu pemakan babi dan anjing ya menyebut dirinya bersunat. Itu yang kafir. Gimana lah, Bunda? Ada di sini yang memberi gelar, yang memberi sebutan itu orang-orang bersunat. Aduh, memang makanya kau menuhankan anak orang yang keluar dari selangkangan kau tuhankan. Bunda. Kenapa? Sini sekarang saya paham ya, kenapa kau menuhankan manusia yang keluar dari selangkangan? Karena begini kau, kebalik-balik otakmu. Karena nggak kamu sehat gak kau, Bang. paham istilah kita. Nggak sehat. Aku memang ini Gak apa ya? Bunda nggak usah dilawan. Iya, nggak Saya sehat saja, memang. Silakan, Bang. Oke, selamat sore, Bang Ben. Sore. Oke, Bang Ben, itu kan sesuai dengan topik apa kaitannya PL dengan Oten. Ada kaitan tidak? Kenalan dulu, ini Ustadz atau siapa gitu loh. Itu nama saya kan udah jelas tuh, RR77. Itu bukan nama, Pak. Siapa namanya? Ya tertulis itulah yang dipanggil. Udah kita masuk ke substansi saja. Iya, saya biar tahu saya menghadapi siapa, Ustadz kah atau jemaat biasa. Kan nama saya kan ada RR itu. Kenapa kamu rep dengan apa? Dengan status? Perkenalan dulu baru ngomong. Aku kan jelas nama saya Ben. Nggak ada otak dia, Bang. Percuma dilayani, nggak ada otak dia. Nggak apa-apa. Bibelnya aja dia nggak tahu isinya. Nggak ada tahu dia Kita isinya. memberikan pencerahan kepada 827 orang yang ada di bawah. Oke, saudara Beni, udah bisa mulai di diskusi kita. Lanjut. Oke, menurutmu ada nggak kaitan PL dengan Kristen? Jawab. Ada. Oke, kamu menjawab ada, saya kunci jawaban kamu. Ya, kunci ya. Perjanjian lama itu terdiri dari 39 kitab dan kemudian terdiri dari 23.145 ayat. Dari 23.145 ayat, mana nubuat tentang Kristen yang ada di dalam ayat tersebut? Berikan saya datanya, ayo. Di mana? Gimana? Kan pertanyaannya jelas, kau bilang tadi, sabar dulu, makanya kuping dipakai. Kalau orang bertanya itu kuping dipakai, ya. Tadi saya tanyakan kepadamu, sabar dulu, sabar. Sabar ya. Ya. Pertanyaan saya tadi jelas, ada kaitannya PL dengan Kristen? Kau bilang ada. Maka kemudian saya jabarkan, kalau memang ada kaitan antara Kristen dengan PL, ya, dari 23.145 ayat itu di mana ayat yang kemudian menubuatkan tentang Kristen? Jawab, silakan. Di mana ayat apa? Pelan aja, pelan baru kita Apa aku bilang? Karena dia akalnya dia matikan, Bang. Bunda, diam dulu, Bunda. Nggak ada akal dia, Bang. Sama Ustadz. Gimana, Ustadz? Pertanyaan saya sangat jelas sekali, ya. Dari 23.145 ayat yang terdapat dalam perjanjian lama, berikan saja mana ayat yang kemudian menubuatkan tentang Kristen. Ini kan jelas sekali, clear sekali, kecuali otak Anda jongkok. Kalau otak Anda jongkok, ya kami ngerti. Ya. Apanya? Pertanyaannya sangat simpel sekali. Ya sudah, jawab, ayo. Atau tidak ada ilmu? Kalau tidak ada ilmu, saya pahami saja. Saya boleh nggak tunggu bentar? Ya silakan.
Ya udah diam saya cari ya diam. Kok kau ngatur di sini? Bukan ngatur, kamu ngoceh-ngoceh Ya bertanya. sudah, mana dalilnya, ada atau tidak? Itu Ada. saja, gampang kok. Tunggu ya. Tunggu. Aku bukan moderator teman-teman. Kalau aku moderator udah aku tendang tadi. Nggak ada akalnya dia, nggak ada otaknya, nggak ada ilmu dia. Percuma. Bikin capek-capek ngomong. Aku udah kalau aku moderator udah tadi aku tendang. Ngapain menghadapi orang-orang nggak ada ilmu, nggak ada otak? Lanjut. Kan kalau ada Kalau Pak marah. ini mau menghadapi ya. Kalau Memang kok Bible aja kok nggak tahu kok di mana kita yang tunjukin, berarti kok bego. Nanti dia tidak akan jawab itu kalau dilawan. Biarkan Ya disuruh pun jawab dia nggak akan jawab, percaya. Tunggu dulu, biar saya cari dulu. Gitu kan? Tunggu ya, biar saya cari. Itulah ya. Jadi kawan-kawan 836 inilah Kristen. Kenapa dengan Kristen? Selalu mengatakan ada ketika diminta datanya tidak ada yang ketemu. Kita sudah berikan waktu. Ya, kalau engkau mengatakan ada berarti engkau mengetahui ada ayatnya kemudian menubuatkan tentang Kristen. Ini kan hal sepele sekali ya bagi kamu. Tenang, biar saya cari. Saya bukan pendeta. Tenang ya, biar saya cari. Tenang. Apa di mana? Iya, tenang. Kalau mau ngoceh cerita. Sabar ya, gini ya, itu ya. Udah mana ayatnya? Ayo. Kalau tidak ada, ya sudah bilang tidak ada. Masuk pada topik lain. Iya, tunggu sabar, biar saya cari. Tenang, sabar. Gak boleh marah-marah, nanti cepat tua. Kita santai. Sudah, jangan framing lagi. Berikan saja ayatnya. Dan tipe-tipe diskusi kayak kamu ini masih amatir. Kok amatir? Ya sudah, mana ayatnya? Ayo, berikan ayat. Bentar ya. Orok, turunkan. Sabar, saya cari dulu. Ya udah, sambil cari. Ya, saya jelaskan sedikit. Ini kawan-kawan, ya, adakah kaitannya PL dengan orang Kristen? Tidak ada. Karena PL itu menisbatkan tentang monoteisme, yaitu satu Tuhan. Menurut kamu, kamu cari saja ayatnya. Sudah ya. Sampai nanti ketemu ayatnya baru kamu boleh diskusi sama saya itu. Ya, itu main. Kan Ya sudah, diam saja. Oke. Kalau orang Kristen ini dia bukan monoteis tetapi politeis. Ya, banyak Tuhan dia. Makanya the Father is God, Son is God, Holy Spirit is God. Ya. Ada 3. Terus ujuk-ujuk dia mengatakan, oh cuma 1. Padahal ada 3. Nah ini yang kemudian menjadi permasalahan krusial kalau kita belajar historical teologi. Bahwa Konsili Nikea 325 itu didasarkan dari pertentangan 2 tokoh Kristen. Pertama Anastasius, silakan. Mana ayatnya? Ya, ayatnya mana? Dalam Perjanjian Lama kan? Sudah, mana ayatnya? Pertanyaan saya kan sudah sangat jelas tadi. Iya, Perjanjian Lama tadi. Mana ayatnya, saudara? Yesaya 41 ayat 10 dibaca. Baca, coba baca Yesaya 41 ayat 70. Ayo. Ayat 10, kok 70? Udah dapat. Yesaya 41 ayat berapa? 10. Bacakan. Udah. Ya bacakanlah.
Iya, kamu udah dapat. Nanti saya baca, kamu bilang. Bacakan saja saudara. Kalau saya di sini ya, saya ini sudah apa tentang Bible, sudah kau bacakan, ayo. Kayak si Pelik tadi saya baca, dia nggak percaya, sudah dibaca. Adalah sebuah ayat dalam kitab Yesaya yang berisi pesan peneguhan dan penghiburan bagi umat Tuhan. Di mana ada kata Kristen di sana? Ayo. Iya, dengar dulu, dengar. Nih tadi katanya ada. Ayo. Ini mau dibaca, gimana sih? Bacakan. Ya sudah baca dari tadi disuruh baca. Iya, diam. Diam. Yesaya 41 ayat 10. Ustaz, diam dulu, Ustaz. Sudah, tinggal baca, kenapa kau grogi? Kami dengarkan ini. Nanti saya bacakan, kamu gak dengar. Sudah bacakan saja dari tadi ditungguin. Sudah bacakan. Oke. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Mana kata Kristen di sana? Kok kata Kristen? Kan kata menyebutkan Allah di situ. Nah ini dia, makanya tidak paham tentang pertanyaan. Padahal pertanyaan saya sangat simpel sekali. Dari 23.145 ayat, mana yang kemudian menubuatkan tentang Kristen? Dia beri kemudian data Yesaya 4 sabar baru. Perjanjian baru. Tadi kau bilang ada kaitan Kristen dengan BL. Kami masih dengar ini. Kata Allah yang udah mulai. Tadi dia sangat percaya diri sekali dia. Baru. Ada kaitan antara PL dengan Kristen. Ketika diminta ayatnya, kalau tentang dia berikan Yesaya 41 ayat 10. Gimana? Oke, artinya tidak ada nubuat tentang Kristen di dalam apa? Perjanjian Lama. Jawab. Gimana? Ada enggak nubuat tentang Kristen dalam Perjanjian Lama? Jawab. Perjanjian Lama itu tentang nubuat. Saya tanya, ada enggak nubuat tentang Kristen dalam Perjanjian Lama? Pertanyaannya simpel sekali. Karena dia belum ada atau tidak? Saya bertanya, ada atau tidak? Tidak ada. Ya memang betul dong. Iya. Pertanyaannya sangat simpel sekali. Anak TK pun mungkin bisa jawab. Iya, perlu kan kita jelaskan. Berarti tidak ada atau tidak? Jawab saja, ada atau tidak? Udah saya jawab pun gimana? Apa yang kamu jawab? Yesus belum lahir pada saat itu di Perjanjian Lama. Berarti tidak ada nubuat tentang Kristen dalam Perjanjian Lama. Oke. Dia kan ada di Perjanjian Baru. Terus kau katakan tadi ada kaitan antara PL dengan Kristen, itu di bagian yang mana ada kaitannya, Bung? Astaga. Di bagian mana ada kaitannya? Perjanjian Lama itu menceritakan tentang nubuat-nubuatnya, nubuat Allah, manusia diciptakan, bumi diciptakan. Saya nak tanya itu, goblok. Cahayu, yang saya tanyakan tentang Kristen, bukan tentang nubuat tentang Allah. Yang kamu tanyakan tentang Kristen. Yang kamu tanyakan apa hubungannya? Astagfirullah. Aduh, ketawa saya. Ada apa hubungannya kan? Saya jawab. Ada ilmu kamu ini. Yang saya tanyakan, ada nak nubuat tentang Kristen dalam Perjanjian Lama. Pertanyaan simpel banget ini. Kan udah dijawab tadi. Gimana lah kamu? Ustaz atau apa sih? Ini dia. Inilah otet gaya diskusinya. Setelah tidak ada jawaban, kemudian framing, ya. Makanya saya bilang, kalau kamu bahas Alkitab minimal sekolah yang baik, jangan tamat SD udah bahas Alkitab, nanti nggak nyambung. Jadi inilah yang terjadi, kawan-kawan. Makanya diskusi itu ya tidak mendatangkan edukatif bagi yang nonton. Ya kayak mana tuh edukatif? Debat Kristennya kayak gini. Minimal ditanya apa, dijawabnya apa gitu. Udah dijawab, kamu nggak nyambung-nyambung. 741 penonton, ya. Nah, silakanlah menilai. Inilah orang Kristen gaya berdebatnya. Oke. Saya kembalikan kepada moderator, silakan. Takut Ustaz. Takut. Saya tidak pernah takut. Takut ditanya, boleh saya bertanya? Ya kau ditanya saja tidak jawab. Mau bertanya sama saya? Boleh saya bertanya?
takut atau gimana? Gak boleh ditanya. Silakan engkau bertanya, tetapi jawab dulu. Apa kaitan yang kau katakan tadi? Yang kau katakan tadi, kau bilang ada kaitan antara PL dengan Kristen. Di mana kaitannya? Jawab. Ada. Di perjanjian lama itu mengatakan tentang nubuatnya, tentang penciptaannya manusia. Di perjanjian baru itu datangnya Yesus. Kok nggak ada sih, gimana? Inilah orang yang tidak pernah baca Bible. Kamu yang nggak pernah baca Bible. Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Tidak ada perjanjian baru. Kristen tidak menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Allah di dalam kitab Kejadian. Karena ini adalah di dalam perjanjian lama. Makanya saya heran. Makanya masuk kepada dengar dulu Cak Ayu. Kau sekolah atau tidak? Dengar dulu Cak Ayu. Dengar dulu. Kok apanya jongkok sekali? Akal kok jongkok sekali ini. Ditanya Justru apa kau jawab saya apa? bertanya, kamu ada sekolah enggak? Bahas-bahas Alkitab. Kok ketawa? Sudahlah, pendetamu saja nak berani sama saya. Iya. Enggak berani. Saya aja kamu enggak berani, takut. Kalau kamu tidak ada hitungan sama saya. Ya, ada ilmunya kamu. Kamu sekolah tamatan apa? Enggak ada bahas Alkitab. Coba. Kamu tamatan apa? Bahas Alkitab tamatan apa? Baca saja typing. Baca saja di typing di bawah. Tandanya apa? Tandanya orang-orang bingung sama jawaban kamu. Ditanya Kamu tamatan kau jawab apa? Kok bahas Alkitab? Kok pandai bahas Alkitab? Tamatan apa? Gitu loh. Kan simpel pertanyaannya. Tamatan apa, SD, SMA, atau tidak sekolah, bahas Alkitab? Lah bahas Alkitab di mana salahnya? Cuma cerita-cerita novel kan? Karangan-karangan doang. Di mana ada di dalam perjanjian lama itu ayat-ayat Allah? Di mana? Saya tanya kepadamu. Saya tanya kepadamu, di mana ada kemudian firman Allah kepada Paulus? Jawab. Di mana? Di mana ada firman Allah kepada Paulus? Di kitab mana kemudian Allah berfirman kepada Paulus? Berikan saya jawabannya satu ayat saja. Di mana? Oke, saya tanya, Paulus itu siapa menurut kamu? Ditanya lagi, kemudian malah bertanya, ditanya, kemudian malah bertanya. Kamu Inilah ngerti gaya. nanti Anak kecil, cayu. Nanti kamu dijawab, kamu nggak ngerti. Nah, inilah kawan-kawan, ya. Ketika tidak terbentur dengan satu jawaban, dia kemudian malah bertanya, bukan menjawab. Saya tanya Paulus siapa? Pahami dulu ya pertanyaannya, jangan bertanya tapi nggak tahu gitu. Pertanyaannya nggak tahu. Paulus sang penipu. Oke, apa? Sudah saya jawab, dia penipu. Iya. Di mana dalilnya? Dia penipunya. Oke. Di mana ada dalilnya? Dia penipu. Saya berikan. Kau dengar baik-baik supaya konsumsi otakmu yang apa yang. Kalau tidak penipu gimana? Sabar. Oke. Sewaktu perjalanan ke Damsyik datanglah satu cahaya yang kemudian cahaya itu berkata kepada Paulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Pertama, mari kita pikirkan secara faktual. Kapan Paulus kemudian menganiaya Yesus? Kapan dia bertemu? Historical teologi tidak pernah menceritakan tentang pertemuan antara Paulus dengan Yesus. Ini saja sudah salah, ini bohong nih, ya. Kemudian Paulus tersungkur dan kemudian bertanya, siapakah engkau wahai Tuhan? Dia tidak tahu, tetapi di ujung kalimat dia menjawab sendiri. Ini Gabrul, ya. Ini Gabrul. Mana ada orang bertanya kemudian menjawab sendiri. Apa dikatakannya? Ya. Nah, inilah dua kebohongan. Ini baru dua kebohongan, ya. Baru dua kebohongan. Kebohongan yang ketiga. Kebohongan yang ketiga. Dia berserta rombongan. Artinya peristiwa dia bertemu dengan cahaya itu ada yang menyaksikan. Ketika ditanyakan, berikan satu nama saja rombongan yang ikut dengan Paulus. Tidak ada jawaban, tidak tahu. Satu nama saja, siapa yang ikut dengan Paulus sewaktu perjalanan ke Damsyik. Tidak tahu. Nah, inilah kebohongan yang ketiga, ya. Jadi inilah kau mendengarkan kemudian para penyesat, bahkan dikatakan tidak oleh Yesus apa? Hati-hati terhadap Raji Farisi, hati-hati terhadap nabi-nabi palsu.
Ya bahkan pidato Nggak Petrus dengar di suaranya Tripoli. Ustaz. Kabur-kabur. Jaringan. Gayamu nak dengar suara. Ya. Mati Tuh, kau turun. tuh. Sudah kubuang ke got. Udah nggak ada ilmu, nggak usah dilayani. Coba ini. Mana dia? Siapa ini? Selamat sore. Kristen ya? Saudara? Hah? Muslim? Kristen? Mahesa Kristen? Mahesa? Saudara Mahesa? Mama E. One heart. Ayo naik. Yang berilmu lah sedikit, yang ada taulah Bibelnya sedikit aja. Tadi itu botol memang nggak tahu isi Bibelnya. User, Kristen Muslim, saudara. User, selamat sore. Iya, nggak usah lagi dinaikkan itu ya teman-teman. Kalau ada yang buka komal tuh, cuma kayak menyek dia, kayak ngejek orang. Tidak menghargai data-data yang kita kasihkan. User, benar sengaja dia mancing-mancing. Aduh, user ini pun membisu ya teman-teman. Kenapa sih? Minta naik kalau cuma mau jadi patung, saudara. Ayo naik yang minimal tahu sedikit tentang data-data Bible. SF98. Mama E. Bunda Rahma, saya izin ini ya, pamit dulu. Sudah tarhim asar di sini. Kemana bang? Kemana ya? Mau sholat asar saya sebentar. Oke. Oh, Saya mute dulu ya. Iya. Ya mute. Selamat sore, assalamualaikum. Bunda Asamis. Bunda. Maaf Bunda, kepencet. Diturunkan aja Bunda, saya nyimak di bawah. Siap. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum. Gimana ceritanya tuh bisa kepencet ya? Tap layar, kemudian kepencet, bisa ya? Aduh, nggak usah kau naik, Ben. Gak ada otak kau. Gak ada ilmu kau, cuma mau menyek-menyek di atas. Gak ada guna kau. Gak mengedukasi kau. Gak usah permintaan kau. Mau diblokir kau itu. Gak usah naik di komal-komal Muslim. Gak ada otak memang kau. Apni, Mbak Apni. Ya, nggak akan. Mau ditaruh di got itu dia, tong sampah. Orang diskusi serius ngasih data, menyek-menyek dia. Ayo teman-teman ya, sambil menunggu ada Akang di bawah. Sambil menunggu Gurunda stay. Ayo Kristen. Iya, jangan dinaikkan itu, gak ada otak dia. Minta data ini, dikasih data ini, dia ngeyel. Artinya apa? Dia cuma mau bercanda-canda gitu, main-main. Selamat sore, assalamualaikum Bun, Siros Mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Cuma menyampaikan semangat saja gitu aja. Oh iya, terima kasih supportnya ya. Oke, itu aja ya Bun. Ya, turunin Bun. Makasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Anak mama. Mana Oten? Ayo naik. Ah. Mana sih? Selamat sore, Bang. Pak siapa nih? Fajri apa Hajri? Fajri. Selamat sore Fajri. Assalamualaikum. Fajri. Salah pencet aku. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini Oten ya. Salam kembali Bang Eki. Perkataan Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati naik ke surga. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa orang Kristen, halo, Pak Prabowo lagi jadi sorotan kan? Halo. Ya. Kristen Muslim? Katolik. Oh, kenapa kau kayak ini Bang, kayak kau keinjak gajah, kau Katolik. Coba Bang, omonganmu yang bagus. Katolik ya? Ya. Kau kayak keinjak gajah. Oke, apa yang ingin kita bahas ini Bang ya? Mungkin Gurunda, guru kamu udah stay. Hah? Saya lagi batu. Batu atau kau ini? Kau nyamar ya Bang, gak apa-apa lah. Kristen memang gitu, ajaran Paulus kan suka nyamar-nyamar, gak apa-apa Bang ya. Kami maklumi kalian, kami maklumi ya, gak apa-apa. Nah Bang, coba itu judulnya Bang. Coba judulnya, apa kaitannya PL dengan Oten? Nggak ada Bang kaitannya kalian dengan perjanjian lama tuh. Nggak nyambung Bang. Gimana Bang? Silakan. Ada. Di mana? Mana nyambungnya Oten dengan PL? Ayo kita buat suara. Ayo di mana nyambungnya? Bentar ya. Ada pernah. Di mana? Tapi ini kan live. Aduh. Bang, di mana nyambungnya? Perjanjian lah. Awas kau keselek. Bang Aidil, syukron. Bang Aidil, Pak Bos, terima kasih. Jazakallahu khairan katsiran, Pak Bos. Ayo, kenapa? Jangan dulu dia Katolik. Katolik itu biasanya santun. Cuma dia ini kan ajaran Paulus, jadi suka bunglon, nyamar-nyamar dia. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aidil, Pak Bos. Gimana Bang, mau diskusi atau enggak nih? Betulin suaramu. Kalau kau dikutuk Paulus, kalau suaramu enggak kembali. Ah, bagus. Begitu, bagus suaramu. Bagus suaramu. Tadi kayak suara ini LGBT kau. Sekarang bagus. Nah, Bang, PL itu Bang, tidak ada kaitannya dengan Oten atau Kristen. Kalau ada, tolong tunjukkan. Tolong ya. Ya. Kalau di perjanjian lama, Iya, kenapa? Oh, ini kayak peranakan ini. Masya Allah, Bang Aidil. Ngopi dulu Bunda, ngopi dulu. Udah, aku udah ngopi, udah makan. Itu Bunda apa? Bunda Mila itu? Itu sampingku Bunda Mila. Lagi nyimak dia. Tidak ada suaranya. Bunda teh orang mana? Oh ini orang Sunda atau orang Flores? Saya teh orang Sunda, tinggal di Medan. Orang Sunda Oten. Kok bisa gue jadi Oten kalau ke Sunda? Saya dulunya temannya si Nandar. Di Kristen. Cuman dia sudah jadi mualaf. Si Nandar.
Mana nandar mualaf? Ini orang. Dia mualaf. Dulunya dia sama-sama saya sana gereja Kristen. Nandar yang mana? Akhir Nandar. Yonatan Nandar. Iya, Jonathan Nandar. Oh, kau ini fitnah. Awas lo. Dia dulu Kristen, Bunda. Coba tanya sama Nandarnya. Jangan-jangan nih kau menyamar tadi. Kau ini si Ben ya? Siapa itu si Ben? Aduh ampun deh. Sekarang saya tanya, kau kembali ke tema. Kristen itu tidak ada hubungannya dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu kalian nyuri punya Yahudi. Ada tuh Bunda, masa tidak ada? Mana? Ya kasih data mana? Mana sambungnya? Di perjanjian lama ada nubuat, perjanjian baru ada itu lahirnya Yesus Kristus. Apa hubungannya Yesus anak Maria dengan kalian tuh Oten? Apa hubungannya? Apa pernah Yesus mengkonfirmasi tentang Kristen? Pernah? Nyebut-nyebut Kristen? Kami ini teh pengikut Kristus, pengikut Yesus. Dari mana kau pengikut Yesus? Kau berkulup, kau makan babi, kau mati pakai jas, dasi kupu-kupu, sepatu pantopel, kau nyanyi-nyanyi di gereja, kau berdoa melipat tangan. Dari mana kau itu? Nyambungnya ke Yesus. Yang sunat itu teh di perjanjian lama, perjanjian barunya teh kami mengikut Yesus. Baca Lukas tuh. Ketika Lukas Yesus umur 8 hari dia disunat. Perjanjian lama, perjanjian baru itu. Intinya ya, kita kembali intinya kalian tuh nggak ada hubungannya dengan perjanjian lama. Cuman ya karena kalian mau dikatakan ya ada hubungannya dengan Yahudi, ya kalian pakailah perjanjian lama kan. Padahal enggak, salib aja diludahi di sana, Bang. Kenapa gitu? Nggak ada sama sekali. Karena bagi Yahudi salib itu lambang kutukan. Sementara kalian menganggap salib itu lambang keselamatan, berkat. Kata balik-balik itu kalian. Kalau kalian itu Bang, selain ngambil perjanjian lama, ngambil pula istilah-istilah dalam Al-Quran kami. Jadi kalian itu nggak mandiri, nggak punya jati diri, nggak bisa berdiri sendiri dengan kaki sendiri, nggak bisa. Harus jadi parasit, harus jadi apa itu yang di pohonnya? Ada itu di pohon benalu. Bunglon. Benalu Bang, benalu. Bunglon. Benalu itu beda warna. Benalu itu kan hidupnya tergantung kepada pohon di mana dia tumbuh. Nah, kau ini begini, Kristen ini, masa depan Kristen atau kemajuan Kristen itu atau apalah artinya itu ya, tergantung kepada di mana dia itu kan saya katanya Bunda. Siapa? Nek Kusairi, nek tolong naikkan saya katanya gitu. Kau ini masa ada Kristen Sunda kayaknya kok Flores, coba aku tengok mukamu. Sunda omongannya kayak Sunda aja. Coba naikkan Nandar, coba naikkan baru saya berkenalan, baru Bunda percaya gitu. Mana Bang Nandar, nggak ada di bawah. Diundang atuh. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Itu urusan mula dengan Bang Nandar ya. Tapi kami nggak percayalah. Kalaupun begitu ya, ya bersyukur karena kalau memang benar. Ini jangan menipu Kristen nih. Ada ilmu kalian tuh. Bodoh. Tipu orang Islam be. Bohong, kalian banyak bohong, perkataan bohong. Bodoh, kalian bodoh. Nggak ada ilmu. Usairi, kenapa Bang? Bila Kristen Muslim. Ayolah Pak anak Medan, diskusilah kita baik-baik. Ayo ya. Baik-baik. Kristen itu tidak ada kaitannya dengan perjanjian lama. Perjanjian lama itu terdiri dari 5 kitab Musa. Kejadian, Bilangan, Imamat, Keluaran, Ulangan. Itu untuk Musa, diberikan kepada Musa, sebut Torah. Oke, saya terdiri dari 5 kitab Musa sama Nevi'in Ketubin. Jadi nggak ada hubungannya ya kalian ya dengan perjanjian lama, nggak ada.
Itu kalian ngambil tanpa bilang-bilang itu artinya maling. Silahkan, kenapa Bang? Mau nanya apa? Di Injil Perjanjian Baru teh ada berapa Injil? Bukan Injil itu, Biblos. Injil. Ada Injil. Bukan. Mana? Coba tunjuk kalau itu Injil. Itu Biblos. Injil itu diberikan kepada Nabi Isa. Coba Nabi Isa bukan untuk Kristen, dia untuk Bani Israel. Kalian itu Biblos yang dikanon di Roma sana di abad 3. Awal abad 4 tuh dikanon tuh Biblos. Dari berbahasa Yunani. Jadi nggak nyambung ke Yesus tuh ya kalian ya. Kalian itu Bang dari Roma Yunani. Kenapa lagi? Irfani Arif. Assalamualaikum. Coba Bang kau kasih data di mana nyambungnya Kristen itu ke Perjanjian Lama. Ayo. Kasih data. Satu aja data. Kan tadi Misalnya saya Tuhan bilang, Perjanjian Lama teh menceritakan tentang nubuat-nubuatnya Allah. Contohnya menciptakan manusia gitu. Perjanjian Baru itu tentang Yesus lahir. di mana itu? Coba di Perjanjian Lama menceritakan Yesus lahir mana? Ya di situ tuh dibuat tentang Yesus atau Perjanjian Baru. Di situ itu tuh mana gitu loh? Mana ya? Saya tuh nggak ada bawa Alkitab batu. Ya, jadi kalau gitu kau turun minum ergot. Ngapain kau diskusi kalau kau bego? Raja Wali apa nih? Raja Willy Ahmad. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sulit amat namamu Bang. Kok cepat Bunda turunkan, aku mau membilang sama si Bodat tadi tuh pemakan babi aja sok-sok bahasa Sunda. Iya. Gitu Bang Oten. Cepat Bunda cepat banget Bunda turunkan dia. Takut rungkat. Baru mau ku bilang Nanti rungkat Bang kalau kita bahasa ini itu pun. Iya, sok-sok hebat bahasa Sunda. Oke Bunda, terima kasih ya Bun, aku turun lagi nih. Aku dengerin Flores lagi. Kok bau babi ngaku-ngaku Sunda. Iya. Ya Allah. Bunda sehat terus ya Bun. Amin, terima kasih Bang. Oke, kita turunkan ya Bang. Iya, turunkan Bun, aku dengerin lagi nih. Yang menyalah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, kayaknya si Beng kampret tadi. Minta permintaan lain. Enggak ada kemaluanmu, Beng. Enggak ada kemaluanmu. Enggak akan kunaikkan kalau aku. Enggak akan kunaikkan. Kau enggak ada ilmu, kau dungu. 1 Korintus 4:10, Oten botol karena Kristus. Demi Kristus palsu kau jadi botol. Tifa Salkabi, Assalamualaikum. Mbak Tifa. Permintaan lagi, emang kok gak ada kemaluan kah? Udah dibilang gak usah kau naik-naik, gak ada otak, gak ada ilmu. Dikasih tahu data-data, bener-bener gak ada kemaluan, dia gak ada malu ya. Tifa, ya Allah Tifa. Bukan takut, kok gak ada ilmu, gak ada otak. Ibarat kamu, kita ngobrol sama orang gila kayak kau itu kok ibaratkan gak ada akal. Orang gak ada akal itu gila, ODGJ. Buang-buang waktu ngobrol sama ODGJ. Kalau kau pakai akal, mau nggak gitu cara diskusimu? Akal kau matikan, pada kau ODGJ sudah. Ngapain kau? Iya, Tifa, Bunda Tifa. Ya Allah ya Rabbi. Diskusi orang nggak ada dia ini. Dia cuma au. Bible pun nggak ada dia tahu. Diminta data dikasih ngeyel. Berarti itu kurang waras. Kalau kurang waras ya JODGJ.
Ayo teman-teman. Gak apa-apa, gak ada yang naik daripada diskusi sama orang gak ada otak kayak kau bang. Ira Humaira, assalamualaikum. Ben, kau itu apa ya? Cuma omong kosong kau iman itu. Ira Humaira, assalamualaikum. Ira, Astagfirullahaladzim. Kok dia multi kepencet kayaknya, kepencet. Bunda, assalamualaikum, Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dulu, Bun. Iya. Tutup lagi. Kita istirahat dulu toh. Sebentar malam Iya. lagi baru kita lanjut. Teman-teman yang ada di YouTube dan TikTok, terima kasih udah membersamai kami ya seharian ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesehatan, rahmat, rezeki, kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sebagai anak bangsa dan juga sebagai umat Islam. Demikian, terima kasih dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami dari Apologet Islam Indonesia mohon izin undur diri. Sebentar malam insya Allah habis isya kita akan jumpa lagi. Kita tutup subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gurunda. Terima kasih Bunda. Jangan lupa teman-teman juga ya yang mau jadi distributor BZ Skincare, silakan menghubungi admin kita di kontak 0815 ditambah 27 tambah 28 tambah 28 tambah 22. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.